surga. Yakin, yakin, yakin. Selamat, selamat. Mati aja lah sekarang, ngapain lagi hidup susah kalau udah pasti kan nggak ribet. Apalah dibuat simpel itu. Sesimpel itu kok. Nggak seribet itu. Lihat, entah mungkin saudara-saudara di Kristen hidupnya susah, pagi siang malam ribut begaduh, ya kan? Berantem, yang dicari 10.000 20.000, ribut aja. Ya udah, mati aja lah. Itu menurut ajaran Kristen, ya, menurut ajaran Kristen. Makanya jangan dikatakan pasti. Semudah itukah hanya model mengimani saja percaya langsung masuk surga? Kami saja yang telentang telengkup pagi siang malam, bangun pagi puasa, orang makan kami puasa, belum tentu masuk surga, belum tentu. Bahkan ada kemarin, ya, saya cobalah, ada uak-uak ini udah sakit dia, udah tua dia, umurnya sekitar 80-an lah. Ketika saya jenguk dia, coba, apa kata dia? Blender, kau menurutmu aku ini masuk surga nggak, Blender? Mana lah aku tahu, aku bilang. Wak banyak kali wak dosa wak rupanya. Iya, aku nggak tahu lah, Blender. Coba lah. Aku ini nggak tahu, banyak kali dosa ku tanggap. Menurut kau cemana lah untuk menghapus dosa? Bertobatlah wak, aku bilang. Tapi kalau pengen kali wak masuk surga, nggak tahu aku, ada di agama sebelah pasti masuk surga. Itu cemana caranya, Blender? Mau lagu katanya. Mau wak? Aku tanya lah sama sebelah, aku bilang gitu kan. Kan wak ini udah sakit-sakit, dia sakit-sakit. Mau wak? Iya mau laku. Gimana caranya aku bisa masuk surga nih, Blender? Takut kali aku. Nah, aku tanya wak ya. Kalau memang bisa, ini rumahku harga 8 miliar, ku kasih sama kau, Blender, ku hibahkan sama kau, asal pasti masuk surga. Cocok ini ku pikir ya kan? Cocok ini. Nah, jadi wak, menurut tetangga sebelah ini wak, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Cuman itu aja, Blender, modelnya. Ya, menurut mereka iya. Cuman itu aja. Yang betul lah, Blender. Loh, wak ini tadi nanya cemana? Iya, jadi begini loh wak. Mereka mengatakan mengimani Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Blender, betul itu, Blender, betul wak. Habis itu tiba-tiba dihajarnya kepalaku, ketepak katanya. Yo, apanya wak nih? Kau ya, aku bilang. Kau katanya mau kau tipu-tipu aku ya, mentang-mentang aku udah sakit gini mau kau tipu-tipu, langsung sembuh wak itu. Aku ditipuin ya. Kau pikir aku longor katanya? Kau pikir aku longor katanya? Kau pikir aku longor katanya? Walaupun aku udah tua kayak gini, enak aja kau bilang. Aku, Blender. Makanya bawa Yohanes 3 nomor 16 sama Yohanes 14 nomor 6. Bacakan ke wak itu. Enggak, dia gini loh. Aku, Blender, dari nol aku berjuang untuk mendapatkan rumah, anakku berhasil nih. Dari nol berjuang untuk menuju kesuksesan. Enggak, caranya gini, supaya mendapatkan yang 8 miliar tadi, harga rumah tadi, bacakan Yohanes 3 nomor 16, Yohanes 14 nomor 6, biar percaya wak itu. Aku mana tahu dalil-dalil. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Begitu besarnya kasih Allah. Nggak butuh dia dalil-dalil, nggak butuh dalil-dalil. Cuman ya secara logikanya aja, dia berpikir secara logikanya aja. Mau kasih dalil pun nggak percaya dia. Cuman logika, yang namanya perjuangan menuju kesuksesan itu harus berjuang. Aku dari nol untuk mendapat rumah ini, berjuang aku mati-matian agar mendapatkan kesuksesan. Ini hanya modal mengimani saja langsung masuk surga. Kepala otak kau itu, Blender, mau nipu aku kok ya, langsung gitu kan ya, sembuh dia. Langsung sembuh waktu takut ditipunya. Untung nggak ku kasih ini. Kalau ku kasih kemana ku cari katanya. Iya juga, betul kan? Yang namanya menuju kesuksesan situ harus ada perjuangan. Iya juga, dari situlah aku sadar. Benar. Jadi apapun itu yang kita harapkan, di saat kau malas kau akan mendapatkan kesusahan. Kau berjuang, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Benar kan? Itu dia. Itu ajaran yang masuk akal ya kan? Janji masuk surga kayak janji pejabat ya, Pak Blender ya. Nah iya itu nanti menurut ajaran Kristen, menurut mereka. Kayak pejabat, kayak janji pejabat ya, kayak janji pejabat. Ya, menurut mereka. Kalau kami kan enggak. Memang benar juga, enggak masuk akal kali lah. Hanya modal mengimani saja, percaya pasti masuk surga. Kalau
Assalamualaikum Komentar, Ustaz Pak Abu, ya? Tata. Izin, Ustaz Tata. saya mau mandi, mau ada acara sih. Makasih teman-teman. Jangan Bang, ini ada Ustadz Mati. Tata, biarin aja sambil Jam mandi ya. setengah 9 enggak. Sambil mandi open cam aja sambil mandi aman ya. Wah, itu gawat nanti kena undang-undang ITE itu. Nggak apa-apa. nggak Oke Pak apa-apa. Abu ya, Ustaz Tata teruskan berdakwah, ya kan, teruskan nyebar ilmu yang bagus. Ya, terima kasih semuanya teman-teman saudara-saudara Muslim. Pak Iya, ini Pak Pak. Nugroho Ini, Pak udah Nugroho. dipanggil sama istrinya ini, bahaya ini. Enggak istri sudah ke rumah sakit berangkat. Dia kan Intinya dokter penyakit gini Pak Nugroho, dalam. intinya di dalam Iya, iya. Islam itu tidak ada paksaan dan bukan penawaran sebenarnya, cuman bahan renungan. Itu aja Betul. Pak Nugroho. Ya, Terserah Pak. mau Oh, merenung istri Pak mengambil Nugroho nih keputusan. dokter ya? Ya. Oh, Dok, coba ya. nanti Pak Nugroho tanya, apakah orang mati itu gara-gara dosa enggak? Coba tanya nanti Pak Dok, apa sama Bu Dokter. Kalau orang mati gara-gara Jangan jantungnya lupa dosa mati, adalah jantungnya maut. berhenti. Jantungnya berhenti. Oke, lanjut. Enggak, Pak Nugroho Oke, ini dulu sebelum turun mungkin ada 2 menit, Iya. 3 menit ya sama Iya. Oh, iya, Ustaz. silakan. Barangkali ya, silakan Pak Nugroho. Betul. Iya. Silakan. Ya saya sedikit ya. Jadi kunci keselamatan itu kalau diringkas cuma 2. Pertama mengenal Tuhan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman kepada Allah dan beramal soleh, kebajikan. Maka kabar gembiranya jannatin tajari min tahtiha al-anhar. Surga. Kenapa kok ada amal soleh? Biar tak ngawur. Biar kita hidup itu baik. Ya, mana yang baik lakukan, yang tidak baik tinggalkan. Yang mana amal baik ini dicatat. Wawudi alkitab fatarol mujrimina musyfikina mimma fihi wa yakuluna ya wailatana mali hadal kitab. La yugadiru sagiratan wa la kabiratan illa asaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Wa la yadhlimu Hadira wala yadlamu rabbuka ahada. la yugadiru sagiratan wa la kabiratan illa asaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Ya. Jadi amal-amal baik ini dicatat oleh Allah. Makanya dalam Islam ada raqib, ada atid. Pencatat amal baik dan amal jelek. Nanti dipertanggungjawabkan itu. Ini lo buku kamu, amal baik kamu. Ya. Dan ini amal jelek kamu. Lebih banyak yang mana? Gitu. Itu yang menentukan. Karena tugasnya para nabi itu cuma menyampaikan. Ya, setelah disampaikan tugasnya selesai, ajarannya yang diikutin udah. Ya, taraktu fikum amra ini lantas diluma tam satu bihima kita wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara, ya sudah. Tugasku selesai. Aku cuma mewariskan Quran hadis ini. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Selesai. Dan ini juga terakhir di dalam Bible juga sama. Coba baca Wahyu 20 ayat 11, 12 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Ya, kitab ini. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi ada kitab kehidupan. Perbuatan itu ditulis baik yang jelek atau yang baik. Ya. Terus dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sama. Jadi kadang-kadang Kristen bilang, Tata, kalau dalam Kristen tidak ribet kayak kamu, kalau di kamu kan masih ada amal, nanti ditimbang catatannya. Ternyata mereka tidak ngerti Wahyu 20 ini. Ternyata di dalam Bible-nya juga sama. Kehidupan itu ibaratkan ada CCTV udah. Perbuatan kita kecil, besar, baik, jelek, tidak akan tersembunyi itu. Ini loh CCTV-nya. Gitu ya. Makanya tapi yang penting abang bangku mengenal Tuhan dulu. Ya, itu nomor 1. Baru karena amal soleh ini tidak berlaku kalau tidak mengenal Tuhan dulu. Ada orang ateis tidak kenal Tuhan, baik, rajin bersedekah, tidak pernah nyakitin orang. Kebaikannya di dunia doang. Apa kebaikannya? Dipuji-puji orang doang.
tapi di akhirat tidak ada nilainya apa-apa. Sama dengan Abuya punya perusahaan, yang digaji yang masuk di perusahaan dia. Ada orang rajin sendiri minta gaji, tidak boleh. Wong kamu bukan karyawannya Abuya. Ya, yang punya perusahaan Abuya, yang punya surga itu Allah. Mau baik kayak apapun kalau bukan di ranah dia, ya. Loh, saya baik ya Allah loh, tapi wong kamu dulu nolak aku, ya, tidak kenal aku. Berarti bukan bagian kamu. Surga itu bagi orang yang mentuhankan aku. Makanya semua para nabi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi, Musa, Yesus, Abraham, Isa, Yakub, aku utus mereka intinya satu, supaya mereka mengenalkan aku sebagai Tuhan, dan mereka harus ngaku utusanku. Itu cuma di zamannya masing-masing, itu ya, gitu. Karena kita tidak bisa ya memaksa orang itu, ada waktu. Mungkin beliau sibuk. Ya, silakan. Kalau nanti saya nggak cari duit, kasih anak-anak istri makan kerupuk. Iya. Terima kasih Ustadz Tata, masukannya tadi sangat berharga sekali ilmunya. Teman-teman Bang Blender Ya, tadi makasih, bagus tuh. Bang. Ini kan cuma sarannya jangan pakai kayu, pakai besi. Jaringan aja. Ya. Bang Erwin, aku udah DM Bang Erwin tuh ya. Siap. Terima kasih semuanya. Siap Saya selalu. turun dulu, mau cari Siap, Bang. duit dulu. Ya, lanjut. Ya, makasih. Ya. Bang Buya, salam. Lanjut Abang. Siap. Salam. Untuk Kristen silakan ya, berikan permintaan naik ya. Untuk coteng-coteng nih coba ya. Ada 2 kursi untuk kalian. Apa Teman-teman, syaratnya Bu ya? alhamdulillah. Abu ya, Gimana? syaratnya naik. Syaratnya apa Abu ya kalau naik? Syaratnya ya intinya jangan kejang-kejang. Kalau sekarang mah gak ada bisul, gak ada panu, gak ada itu, gak ada sekarang mau. Sekarang Oten udah mulai jarang. Iya, kalau dulu ketat, kalau dulu mah sekarang enggak lah. Orang dikasih tipis-tipis saja jarang yang naik, apalagi tebel-tebel ya Bu ya. Itu dia Kang Madu tadi jam 6, bukan jam 6 ya, jam setengah 7 lah. Aduh, saya diinspirasi dari jam 1 sampai subuh kagak ada Oten. Wah, punah ini udah. Iya, saya nungguin itu Abuya, nungguin kan Abuya rungkat itu. Terus saya lihat di inspirasi kan, nungguin sampai subuh nggak ada Oten ini Bang. Aduh, Bang Madu nganggur di sana, nganggur. Ustadz Madu, dia patroli. Nah, coba Patroli Dadik, dia Dadik Muslim apa Kristen? pemainnya malam dia. Ya, saya ateis. Ateis jangan diikutkan. Ateis jangan diikutkan asu we. Duh, Ateis asu sudah orang ini. Gendeng, we. Kenapa Ateis ateis gendeng. diikut-ikutkan? Jangan diturunkan Abuya, jangan diturunkan Abuya. Dia yang memaki kan dia sendiri Abuya, bukan kita kan? Dia Enggak, maki dirinya sendiri dia. Enggak, ini agamanya apa Kang Irwin? Katanya Ateis. ateis. Dia katanya Ateis. nyebut ateis itu asu. Dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri Ateis yang itu ngomong. bukan agama. Tolol ateis itu bukan agama. Oh, iki wong wis kena stroke iki. Jenenge dadi stroke. Oh, orang beragama tapi otaknya on. Ya Allah. Ini Terus gimana nih Abu gini. ya konsepnya ini Abu ya? Suntik mati atau Jadi gimana ini? gini Abuya, bilang orang agama otaknya on. Lah terus dasar dia ngomong kayak gitu tuh apa dasarnya? Coba tunjukin dasarnya. Gini dulu Kang Irwin, kita tanya dulu Ustaz Tata. Tadi gimana pasien kayak gini, siap ngadepin atau kita langsung aja dipulangkan ke rumah? Gimana Ustaz? Coba nanya ke monyet. Monyet, apa agamamu? Tidak beragama dia. Jangan. mantap Ustaz Tata. Jadi kue itu Ini ateis nih. Asu lagi. Nanya ke Asu. Su, gimana? Agama apa kamu? Kuk. Nah itu dapat. Nggak usah diturunkan Berarti- Abuya, nggak usah diturunkan. Berarti gini, istri dia, mama dia nggak marah kalau kujinahi, ya kan? Nggak marah. Boleh kan? Karena ada aturan. Tapi Ada aturan, boleh kan? Moko, udah peot lo, udah peot.
Lu jamuran. Apa Mau? anaknya apa atau anaknya semua boleh kan? Woi, Teis, Tanya boleh. dulu apa dulu ya apa ora. Lari dia, woi, lari kok. Woi, Menjina-jina ya. bebas. Hilang lah. Teis kan nggak punya aturan. Hilang lagi hiburan dan ada. Tenang, pasien saya masih ngantri, sabar, sabar. Tipis-tipis makanya. Mana sih? Bang Blender tahu-tahu mau bawa salib aja bahasanya. Enggak, aku nengok ateis itu nggak tahu diri itu memang, nggak pernah bersyukur manusianya itu, sok merasa hebat. Ya lanjut nih ada Bang Zek nih. Bang Zek monitor Bang Zek. Bang Zek monitor Bang Zek. Bro Jack, selamat pagi Bro Jack. Hei. Jack, ngomong Jack. Gak ngomong gua turunin. Bagus sama Injil ini aja. Jangan sama si Jack ini, nggak beres ini otaknya. Waalaikumsalam Jack. Jack, lo standby ya, tapi jangan ngomong ya. Jack. Siap. Oke, nyimak baik-baik. Gua selalu berdoa supaya lo ini cepat sembuh penyakitnya, bro. Ya. Aku nyimak pastinya. Ya, thank you. Nyimak orang-orang pintar itu. Oke. Ini si Injil mutar. Udah turun dia, udah turun. Nah, coba yang ini. Bro Polo, selamat pagi. Pagi. Oke, gimana kabar lo? Sehat, bro? Sehat sekali. Oke, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya. Tuhan Amin. Yesus bukan Tuhannya Yesus. Saya mau bicara dengan blender itu. Ada mau kasih masukan buat blender. Fokus. Blender bilang tadi kan untuk mengatasi macet. Saya kasih saran. Poligami diharamkan lah. Oh, dia sudah turun. Kampungan. Bukan turun, sinyal dia kurang bagus. Bukan turun itu Bang. Jaringan Oh nggak begitu bagus. ya, apalagi mau bicara. Itu tadi Pak Nugroho itu ngerjain kalian itu, aduh. Pak Nugroho itu Katolik fanatik itu dia. Dia Aduh. ngerjain nyinyir dia dari Panas nih ye. Yang jadi masalah kok sok kenal gitu loh, Abu ya. Kok Iya. sok kenal gitu loh. Oke, lanjut biar tidak banyak basa-basi. Kamu di sini buang waktu, ayo. Kamu pasien saya malah curhat Ya, segala. lanjut. Ayo. Fokus. Lanjutlah. Begini, bro, Polo. Orang Kristen menghujat Yesus, lo sepakat gak? Enggak lah, masalah barang aja. Oke, alasannya silakan lo paparkan dulu, nanti ditanggapi sama Ustadz Tata. Ya, silakan. Ya lo dulu kan katanya enggak menghujat, paparkan. Enggak, dulu. memang kita mengimani dan kita menyembah, kita menghormati, kita memuji dia sebagai Tuhan dan Juru Oke, Selamat. dengarkan baik-baik ya. Ini data ini ilmu. Simak baik-baik nanti Anda tanggapi ya. Silakan Ustadz, Fadl Tad. Iya. Zolim itu dilarang ya. Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Memposisikan sesuatu bukan dalam posisi yang sebenarnya. Misalnya umat Islam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu utusannya Allah, penutup para nabi. Diutus wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Diutus untuk seluruh alam. Kalau ada orang mentuhankan Nabi Muhammad, zalim itu. Tidak memposisikan kepada posisi yang sebenarnya. Sama dengan Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Tiba-tiba ada orang mentuhankan dia, zalim itu.
tidak meletakkan pada posisinya. Ya, itu namanya penghujatan. Udah tahu Mbak Buya ini orangnya jelek, kok mengatakan Abu ya tampan, fitnah itu. Itu penghinaan buat gua. Udah Ustaz, udah ya? Ya, sudah. Ayo. Bisa tanggapi? Silakan. Ya, yang jolim itu Pak, nanti tanya gurunda terkenal di Indonesia itu Juma. Ya, dia katakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita rayakan Maulidnya hari ini. Ya, pembahasan kemana-mana kamu tendang sama saya ke ini, ke neraka. Yang jelas lah, masih pagi nih, yang jelas. Jangan niut. Kok jadi panik ya? Tanggapin yang benar, jangan kemana-mana. Tapi apa yang katakan Juma? Semua umat di Indonesia tahu. Oke, apa lagi? Oke, lo sana dia Apa di neraka, lo sih? bersih-bersih di Kemana? neraka. Kagak jelas bersih di neraka kau. Kagak nyambung. Silakan Edi, selamat pagi Edi. Bro Edi, hei ngomong. Di. Selamat pagi. Oke, pagi bro. Gimana kabar lo bro? Sehat bro? Kabar baik. Mantap, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturunkan? Waalaikumsalam Bunda Mila. Ini kayaknya Abu Yani udah ketukaran nama saya nih pakai bahasa Indonesia. Amin. Bentar lagi dia nggak bisa bahasa Indonesia lagi nih, sebentar lagi. Silakan ditanggapi. Kristen menghujat Yesus. Silakan Edi. Tanggapi Edi. Silakan. Inilah pendapat kalian itu kan salah itu. Ya. Sedangkan malaikat sendiri mengatakan telah lahir bagimu Tuhan Kristus di kota Daud. Itu Lukas 2 ayat 11. Ya. Itu malaikat sendiri. Bukan manusia yang mengatakan itu. Dan murid-muridnya juga dia mengatakan Tuhan. Dan dia sendiri mengatakan dia Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Jadi kalian memframing, mengacak-acak kitab orang lain bebas, tapi kalau mengacak kitab kalian nggak bebas, gimana itu? Oke, siap. Mute dulu ya. Mute dulu, gantian. Kamu kalau udah ngomong merepet kayak perempuan nggak jelas kamu. Iya, Ya. kalian itu kayak perempuan juga. udah diam dulu. Bentar Edi. Kalau kamu tidak mau diatur, gua buang kamu ke neraka. Kalau kamu tidak dapat diatur, gua buang. Sabar. Dengarkan dulu ya, sabar. Dan itu mengutak-atik apa? Ngutak-atik kitab orang lain. Sabar, iya. Kalian nggak boleh. Ya, biar cepat gua iyain. Tahan Roh Kudus, tahan Roh Kudus, tahan. Sabar, pelan-pelan. Nggak ada kerjaan lain apa? Bro Edi, pelan-pelan Bro Edi. Sikat gigi dulu biar ngomongnya jelas, sikat gigi. Itu malaikat sendiri, sedangkan Muhammad waktu di gua tidak memperkenalkan Pengumuman. Kemana ini? Kemana? Makhluk itu nggak memperkenalkan diri kepada Muhammad waktu di gua Hira. Apa ini? Abuya, gimana ini Abuya konsepnya? Entahlah, oten-oten kan kata gua apa tadi syarat naik ke komal gua ini jangan mencret-mencret, jangan kejang-kejang pelan-pelan apa. Susah lah diskusi, gimana mau diskusi lo nyerocos mulu di. Nah, Oke, kalau gua gak butuh orang kayak lo nyerocos gak bisa diatur, gimana mau diskusi kita. Coba ini orang naik. Tantrum. Ada. Saya kasih follow me. peringatan. Ya, follow. Kalau Anda tidak dapat diatur, terus Anda tidak nyambung, saya buang lagi ya. Coba silakan. Ya, follow. jangan di-mute. Kenapa di-mute? Saya tekan Iya. tanggapinya si Ustadz Tahta 02 ini. Silakan. Jangan jadi pengecut lah. Silakan. Yang nyambung Ini ya. kan juga di kick. Aduh. Yang nyambung Saya sarankan, Pak. lanjut. Saya sarankan. Jangan pakai Alkitab di Komalanda. malah curhat. Nanti banyak Langsung. muslim yang murtad. Yang cerdas itu murtad. Jangan, Pak. Nggak apa-apa. Mungkin mau belajar Al-Quran mungkin. Pakai Quran aja, dakwahi Iya. umat itu supaya mereka cerdas. Iya. Pakai Al-Quran saja. Ya. Pakai Al-Quran Udah. saja. Kamu yang bertanya, biar Ustadz Tata yang menjawab. Silakan bertanya. Sudah, saja. silakan. Jangan mute ya. Jangan Ya. kick. Pakai Al-Quran saja. Silakan Ustaz Tata. Fadal Ustaz. Ustaz. Apa? Ya diamlah. Pertanyaannya apa?
pertanyaan Kristen apa? menghujat Yesus itu Ya aja. tadi aja gini ya. Yang tadi diturunkan itu Lukas 2 ayat 11. Kalau ke Arabnya cocok itu guru dan sayyid kan ya. Kalau sayyid cocok atau tuan. Misalnya hari ini telah lahir Tuhan Yesus. Yesus Tuhan cocok. Kenapa kau cocok? Karena di ayat 22-nya kemudian Tuhan Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Cocok. Karena kalau dimanai Tuhan, nanti Tuhan lahir lalu diserahkan kepada Tuhan. Kan nggak cocok. Nggak cocok, nggak cocok. Nah, Jadi yang cocok itu Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu Pak Ustadz ya. Ya, oke. Oke. Kan dia lahir sebagai manusia. Terus. Kenapa? Berarti iman Tuhan kan Masuk manusia. akal nggak? Ya, berarti yang kamu Tuhan kan manusia. Nanti dia jadi Tuhan karena Tuhannya Apa? masih di surga. Loh. Kapan dia jadi Hah? Tuhan? Kapan Sudah, jadi Tuhan? udah jadi Tuhan, dia sudah bangkit. Loh, wong ayatnya bukan jadi katanya mayat. lahir Tuhan katanya. Lah, lahir Tuhan. Yang lahir Selama Tuhan di itu bumi manusia. dia menjadi manusia. Katanya tadi Injil. pakai ayat hari ini telah lahir Tuhan katanya. Kok nanti? Ya? Iya. Dia lahir sebagai manusia dan Tuhan dia kerja sebagai Tuhan. Aduh. Ya, tunggu dulu ini Dia Bang masuk Zuma akal kalian lah. Ya, Bang Zuma, ayo. Dia masuk akal. Loh, kalau kau sebut-sebut nama Bang Zuma, kau follow datang. Assalamualaikum warahmatullahi Mana dia? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, oke. Zuma, selamat datang. Ya, saudara, kawan. Ya. Mohon izin, Waalaikumsalam adik-adik sekalian. wabarakatuh, Guru. Permisi, saya lewat. Silakan Guru. Dia tadi Gimana? panggil nama Gurunda, datang. Oh, iya. Gimana Siap, kawan? Gurunda. Saudara, follow me. Nah, macet, nangis. Tadi panggil-panggil. Katanya mau sekarang datang. Nangis. Silakan, Pak. Apa yang nangis? Saya boleh Marah bernarasi aja. nanti kemudian saudara tanggapi boleh ya? Boleh kawan? Atau abang Siapa? dulu yang bernarasi nanti saya tanggapi? Tidak perlu. Anda kan yang buat narasi semua. Anda bernarasi lah. Saya Oke, tanggapi baik. itu tadi Ustaz Takhta tadi. Baik, Karena kawan, apa dia baik. bilang kita menghujat Yesus. Baik, Padahal, baik, Pak. Anda, kalau Anda ini betul Suma asli ya, Anda kan pernah bilang toh bahwa Iya, Pak. Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu Wa Taala yang sementara kita rayakan maulidnya, kemudian wudhu 5 kali sehari itu namanya baptis. Iya. Ah, oke, Ada apa lagi? lagi? Enggak, Ada lagi? Itu dulu, jawab dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, Muslim dan juga saudara saya non-Muslim, Islam datang kemudian untuk meluruskan kaidah yang muncul di tengah-tengah kita dikarenakan adanya pemahaman yang keliru terhadap konsep Tuhan, konsep kitab suci, konsep kenabian, kerasulan yang kemudian menjadi momok dalam kehidupan kita khususnya berbangsa dan bertanah air. Islam adalah agama satu-satunya yang menjadi penopang kehidupan umat manusia belakangan ini. Di akhir zaman hanya ada Islam sebagai jalan satu-satunya, jalan lurus yang diperintahkan kemudian untuk diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula wa tafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi setelah Nabi Isa alaihissalam, jalan selanjutnya adalah Islam, tak ada yang lain. Kalau ada yang kemudian menempuh jalan selain daripada Islam, pasti mereka akan bercerai-berai. Dan itu terbukti. Tak ada kemudian persaudaraan, persatuan, akidah, seakidah di antara mereka. Meskipun mereka masing-masing mengklaim inilah jalan lurus, inilah jalan yang lurus. Kenapa demikian? Nah, di sini poinnya itu di sini.
mereka orang-orang di luar Islam yang juga memiliki keinginan kemudian untuk mensiarkan agamanya, itu hanya mengambil dua keadaan yang sebenarnya tak ada hubungannya dengan mereka. Keadaan yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Nanti Nabi Isa dirubah menjadi Yesus. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam datang hanya kepada Bani Israel. Nanti diambil lagi Tuhan, karena menggabungkan antara ajaran Nabi Isa dengan ajaran Isa yang menggantikan dirinya di atas salib. Lahirlah konsep Kristen. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, orang yang menggantikan dia di atas salib, yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Inilah yang melahirkan Kristen. Makanya Kristen itu disebut pengikut Kristus. Jadi Kristen ini, kalau ada yang mengatakan benarkah Kristen itu pengikut Kristus? Ya, berjuta persen benar. Kristen ini memang pengikut Kristus, tapi anti terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi mereka ini adalah pengikut pengganti Nabi Isa. Kalau ditanya siapa yang disalib, Yesus. Siapa yang diselamatkan? Isa. Nah, inilah yang ada. Oke, jadi kesimpulannya 10 detik terakhir, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, penggantinya dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang zalim. Demikian. Ya. Oke. Sedikit Gurunda, agak noise. Ya, ada Masih. Gunda, ada colokan mungkin yang kurangan. Iya, kayak ada Masih. Gurunda, kayak ada kresek-kresek. Iya. Coba lagi Gunda. Masih Aman. aman. Oke. Oke, siap Gurunda, siap. Lanjutkan Yo, saudara Polomi. Semangat Bang. Jangan bergetar kamu, biasa saja. Tadi bente, sekarang jadi bergetar. Silakan ditanggapi. Ayo. Ya, semangat Bang. Semangat. Hei, nama. Itu saya belum dengar kamu punya tanggapan. Kemudian ngapain? Anda bilang bahwa Islam datang untuk lihat tuh memperbaiki Tuhan yang ada. Kenapa bukan Tuhan lain? Kok ke Kristen? Kenapa? Anda pikir itu agama samawi? Sehingga Allah itu beda toh? Jadi jangan pakai ayat Alkitab lalu Anda seenak perutnya tuh mengartikannya itu. Itu kan memalukan itu. Nah, silakan. Oke, baik. Agama Yahudi pegangannya adalah Taurat. Agama Islam pegangannya adalah Al-Quran. Taurat dan Al-Quran bersumber pada sumber yang sama, yaitu pencipta langit dan bumi. Nabi Musa dengan Torahnya, Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya. Yang jadi masalah ini Kristen. Karena Kristen tidak sampai meraih pengajaran Yesus, tidak sampai kepada Nabi Isa. Kristen adalah sebuah dogma doktrin independen yang dibentuk kemudian dari hasil konsili-konsili, baik terkait dengan sembahannya, kitab sucinya, nabi dan juga rasul yang mereka jadikan sebagai patron. Nah, ini masalah. Maka karena Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, karena adanya kekeliruan dan kehilapan sepanjang sejarah 600 tahun lebih, maka Allah pencipta langit dan bumi mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyadarkan orang-orang zalim tersebut. Siapa mereka yang zalim? Mereka yang panjang lah. Oke, silakan kawan. Saya mau tanya, memangnya Ya. Allah anda dengan Allah Yahudi itu sama? Oh, jelas.
Dari mana? Pencipta langit dan bumi Dari itu mana? cuma satu. Lah, dari mana? Apanya? Ini kuncinya di sini, bro. Ya, Kunci baik. daripada perdebatan ini adalah Allahnya ini. Baik. Ada Allah Bapa dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu Allah yang sudah menciptakan, satu Allah yang Baik. lain abad ke-7 oleh Baik. Waraka bin Nawfal. Dari mana Baik. kamu boleh mau bilang? Silakan. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk menyatakan hal ini kepada dunia. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Islam ditopang oleh pemahaman bahwa pengajaran Islam dari lini ke lini, dari sisi ke sisi, mencakupi semua pengajaran yang bersumber dari sumber yang satu, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, subhanahu wa ta'ala. Sabar. Yahudi punya konsep dari Nabi Ishak alaihi salam. Islam punya konsep dari Nabi Ismail alaihi salam. Islam bertitik tumpu pada batang dari pohon Ibrahim alaihissalam. Yahudi bertitik tumpu pada batang dari Isa, keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Kristen kehilangan pohon. Seibarat pohon, Islam dan Yahudi berada pada pokok yang sama. Kristen berbeda pohon. Gak ada dalam pengajaran Nabi Ibrahim, Isa, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Kristen. Tak ada. Yang ada adalah pengajaran soleh, pengajaran Muslim, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen ini ajaran yang justru membantah dan melawan firman Tuhan. Iya, betul. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak karena Anda sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau kamu tidak belum mengerti, maka silakan kamu belajar kepada orang-orang yang punya kitab terdahulu. Jadi selama ini saya lihat dari tadi Anda tetap mengikuti Taurat. Pertanyaan saya, Isa di Alkitab, di Injil, apakah sama dengan Isa di Al-Quran? Jawab itu dulu. Satu-satunya manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itulah Nabi Isa alaihi salam. Yesus itu tokoh fiktif yang dibangun oleh Roma Yunani untuk melegalkan pengajaran nenek moyang mereka, yaitu penyembahan kepada Theos, dewa-dewa. Tak ada hubungannya. Makanya saya katakan kepada saudara tadi, antara pohon yang diimani atau pengajaran atau akidah yang diajarkan oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu sama. Qul huwallahu ahad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Sedangkan Kristen berada pada pohon yang berbeda, pokok yang berbeda. Batang yang ditempati tumbuh oleh Kristen adalah batang Romawi. Silakan. Ya kan, ya. 2000 netizen yang di bawah, saya mohon dengan segala hormat untuk menyerap kata-kata daripada gurunda terkenal, yaitulah Ustadz Juma Zulkifli. Nah, saya mau katakan ya, Isa itu dengan di Al-Quran itu beda dengan Isa di Bible. Yes. Itu aja. Iya, memang beda. Dari mana Anda sama-samakan? Ismail lagi lah. Ismail itu tidak pernah sampai di Arab. Dia cuma sampai di padang paran dekat Mesir. Sehingga Hagar itu ambil istri dari orang Mesir. Sesudah itu dia diberkati memang. Ismail itu diberkati dengan 12 anak dan 12 kerajaan. Dia memiliki tanah yang kaya dengan emas dan perak dan segala macam hasil tambang. Itu ada di Alkitab dan itu kami akui, itu kami memahami, tapi bukan dapat hak waris. Itu aja. Jadi Bapak tolonglah, Anda itu di Komal-Komal ini berdakwah pakai Al-Quran Pak, jangan abaikan hadis Al-Quran, jangan Pak, supaya umat ini percaya. Tiap kali saya ikuti Alkitab itu yang dibahas,
Tidak ada itu, nanti lama-lama orang lebih banyak cerita Alkitab, akhirnya ya sudahlah. Lalu Bapak bilang Yesus tokoh fiktif. Pak, kita tutup Alkitab, kita tutup Al-Quran. Sejarah membuktikan ditulis oleh orang-orang kafir. Bapak ini kalau saya balik bilang Muhammad, saya mesti bilang bahwa itu karangannya Waraqah bin Nawfal. Tidak ada itu, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran mengajarkan kemudian kepada kami di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 bagaimana Allah kemudian menceritakan dirinya sebagai hakikat pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawa wa huwa bikulli syai'in alim. Di dalam kitabnya Yahudi jelas dikatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada Tuhan selain di luar aku, tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Makanya saya katakan ketika berbicara mengenai konsep agama samawi, Tuhan kami sama. Hakikat pencipta langit dan bumi. Di pohon yang berbeda, Tuhan Kristen sama seperti Tuhannya para dewa, Tuhannya para pengikut ajaran paganisme. Di dalam pengajaran saudara, ya, di dalam kitab Efesus atau Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 jelas diterangkan nomor 6, nomor 7, nomor 8 Theos, dewa, nusul menjadi manusia, kemudian mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu taat di atas tiang salib sampai mati. Itu pengajaran Krishna, itu pengajaran Horus, itu pengajaran Ateis. Sedangkan di dalam ajaran kaidah samawi jelas laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti dengan Allah, tidak ada yang seperti dengan pencipta langit dan bumi. 2 Samuel 7 nomor 22. Engkau yang maha tinggi, engkau yang maha adil, tidak ada satu apapun yang serupa denganmu. Itu kaidah dalam konsep bertuhan. Agama samawi pohonnya satu. Dari Nabi Ibrahim, dari Adam dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, konsep Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Yesus di dalam kitab saudara jelas mengatakan, dialah Allah. Di hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Sedangkan di Kristen Trinitas, Trimurti, ya, mirip-mirip dengan Trikwek-kwek, apalagi banyak miripnya. Trio macan. Jangan hujat, bos. Tidak bagus itu hujat begitu. Bukan. Saudara, bahkan kalau Anda mengikuti, sabar. Bahkan kalau Anda mengikuti debat-debat yang saya lakukan, orang Kristen ada yang mengatakan Tuhannya itu bisa disamakan dengan roda beca. Bayangkan itu. Jadi kalau hanya trio macan, kwek itu, ya silakan aja lihat YouTube saya. Jadi gitu, konsep yang ada di Kristen itu berbeda dengan konsep agama samawi. Kita berbeda pohon. Dari segi Tuhan saja kita sudah berbeda. Jadi Tuhan kami tidak menjelma menjadi apapun. Laisa kamitslihi syai'. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Di dalam pengajaran Kristen, Yohanes 1 nomor 14, dan perkataan itu telah dibentuk menjadi daging. Karena Tuhan Anda tidak berkuasa. Itu. Jadi berbeda ya. Ini baru konsep Tuhan. Kita sudah beda. Silakan. Iya, beda memang. Oh, beda sekali, Pak. Iya. Sangat beda. Anda bilang Anda agama samawi dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana Anda klaim Anda agama samawi? Kami ini Kristen lahir dari akar Yahudi. Nah, Yesus sebagai orang Yahudi, firman menjadi manusia untuk datang mengampuni dosa. Bukan Pak Zuma, tolong Bapak bikin silsilah lah. Bapak bikin silsilah pohon itu. Akar daripada itu ada di kami, di Yesus, bukan Nabi Muhammad. Dari mana Bapak tahu sampai ke Adam? Coba Bapak bilang dia punya zanatnya itu bagaimana? Coba, silakan Pak. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika berbicara mengenai silsilah pengajaran, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas sekali berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak ada yang bisa mengingkari itu. Satu kemudian kelebihan
oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi dalam hal ini, dan juga bangsa Arab, itu adalah memelihara kemudian mereka punya silsilah. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya dikatakan di dalam pemahaman kami terhadap silsilah Nabi Muhammad, sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinana bin Qusaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Ma'ad bin Man bin Adnan bin Uday bin Muqawwa bin Nahur Tarah bin Ya'ruf bin Yasirub, kemudian bin Nasib bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam sampai. Nah, sekarang begini, sabar. Sekarang begini, kalau kita berbicara mengenai pengajaran, saya katakan tadi pohon kita berbeda. Ajaran Kristen, Tuhan menjelma menjadi manusia, Nabi berubah menjadi domba, domba berubah menjadi manusia untuk menebus dosa. Itu semua usulnya, asalnya dari Paulus. Boleh tidak Anda menceritakan silsilah Paulus sampai kepada bapaknya aja, kepada bapaknya, enggak usah terlalu tinggi kepada Ibrahim. Paulus bin siapa, Bang? Silakan. Paulus bin, ya silakan. Ya. Mohon tolong, yang tadi Bapak baca silsilah itu di surah Quran berapa? Nomor berapa? Sirah Nabawiyah, kitab Sirah Nabawiyah, silsilah Nabi Muhammad, nasab Bapak Nabi masih Muhammad. Bapak sudah tidak percaya Quran ya? Mati meja. Loh, memang kan katanya Quran itu membawa semua yang segala sesuatunya. Tidak ada. Bapak kenapa ambil di hadis sirah-sirahnya itu? Dari mana? Memang berat, Bang. Memang berat karena Kristen memang ini, berat. Sangat Kristen berat, ini Bapak. sekali lagi saya Sangat katakan, berat. Pakailah Al-Quran sebagai dasar utama. Jangan pakai hadis yang baru dikarang pada tahun. maaf Bang, maaf. Memang agak berat kalau berbicara silsilah. Jadi gini, saudara. Jadi gini. Kalau bisa turun. Allah. Jangan emosi, santai aja. Santai aja kita ya. Ustaz, masuk ke room medis lah. Di situ tiap hari tantangan dan Jadi gini kawan, saya mengatakan bahwa Islam itu satu akar, satu pohon, satu batang dengan ajaran Yahudi. Saya katakan itu. Sedangkan Kristen ini berbeda pohon, cuman mengambil terjemahan kitabnya Yahudi masuk ke dalam pohon tersebut supaya nampak kelihatan. Tapi pohonnya berbeda. Tidak ada Yahudi mengajarkan menyembah kepada Yesus, tak ada. Tidak ada Yahudi mengajarkan menyembah kepada suara yang muncul berupa cahaya kepada Paulus, itu tak ada. Yahudi hari ini tetap Yahudi. Mereka punya konsep keagamaan yang tidak bisa diganggu gugat oleh Kristen. Kristen hari ini markasnya itu di Vatikan. Di mana Vatikan ini adalah satu titik wilayah yang dari zaman kuno sudah menyembah kepada dewa-dewa. Bapak, ya, udahlah. Oke? Ya, Udah, jangan panjang-panjang, Pak. Ya, Jangan silakan. panjang-panjang. Ya. Bapak ini, aduh, itu Pak, kami ini Ya. selama 2000 tahun lebih, Ya. itu orang Yahudi tidak Ya. pernah memprotes ini. Betul. Kitab Taurat itu kepada kami. Dua Ya. kitab ini ada di kami. Anda pun tidak. Anda itu nanti Pak, ikutilah Ulil Absar, ikutilah Profesor Munir Siri. Itu mereka pakar-pakar Islam. Kalau Pak Zuma ini, aduh, saya tinggal di Gunung Merapi di Makassar. Saya baru dengar Anda ini. Oh iya. Jadi gerunda. Ya memang. Tuh, bacalah itu. Ulil Absar, Munir Siri, Menahim Ali, kemudian ada juga Adi Armando dan Abu Janda. Jangan Bapak bikin begitu ke kita lah. Bawa-bawa janda. Gimana Bang? Mau dilanjut atau mau curhat-curhatan ini?
Yang pada kesimpulannya saya katakan begini, kawan. Ya oke. Pada kesimpulannya saya katakan begini. Agama Kristen itu 2000 tahun lebih sudah 2000 tahun tidak ada pengakuan dari sumber. Yesus tidak pernah mengakui Kristen. Bahkan otoritas Yahudi tidak pernah menganggap Kristen itu bagian daripada pengajaran mereka selain daripada Abu Dazara. Kita ketawa ini. Ustaz, Ya. jangan membodohi umat lah. Sekarang Jangan begini kawan. Boleh ndak saya diajarin siapa nama rabi Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen? Silakan. Sudah, itu rabi apa Jeder satu pertanyaan langsung pingsan. Itu aja Jawab, dulu. jawab. Itu aja dulu, Bang. Siapa nama rabi Yahudi yang praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen? Entah itu di Toraja, entah itu di Medan, entah itu di Manado, entah itu di Papua, entah itu di Flores atau di Ambon. Siapa nama rabi Yahudi tersebut? Pingin saya tahu namanya. Silakan. Saya tidak tahu itu rabi itu. Nah, memang nggak ada. Tidak tahu. Saya orang Kristen. Memang nggak ada. Kristen. Ya memang. Yang datang mengajarkan kekristenan itu Martin, Peter, apalagi Sangkurken, Andrianus Ren, apalagi Mantenting, Mandalinting, apalagi Anda ini Anosius, caranya apalagi Blasius Asong, siapa lagi? Tendensus Mingkondok Diobela, apalagi Nakande Polok Napea Asubolong, siapa lagi? Enggak ada orang Yahudi. Katanya gurunda model begini. Aduh. Saya kan bertanya kepada saudara, kalau Kristen itu adalah agama yang disahkan oleh otoritas Yahudi dari sejak 2000 tahun yang lalu, tentu yang mengajarkan itu adalah imam-imam, rabi-rabi Yahudi. Makanya saya bertanya, jangan malah kabur. Siapa nama Yudaism, orang-orang Yahudi penganut Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Kristus? Namanya siapa? Adakah? Adakah? Misalnya Zakaria bin Yakub atau Humairah bin Natali atau apapun itu. Nah, ini yang muncul yang mengajar Peter, Markus, Tandi Linting, Edis Sidabutar, Cangkuling, Kalonjing, Popo, Labuto, Piddaulu, Kak Blama, Kardoba, Kaktus, Arunus, Hercules, Petrus, Flowers. Apa itu? Daniel, Bom-bom, Neptunus, Jupiter, Pararang, Padale. Pingin seperti kami gitu loh, ya, seperti kami yang datang mengajarkan Islam. Habibana Habib Zulkifli Abbas. Wah, kan kayak gitunya. Ya kan? Katanya dari Yahudi yang datang ngajar di sini. Tangkelangi, Pluto, Martince, Sidesi, Mingkondong Diobela, Sule Kokande Bobu si Solafekan. Maaf ini kita berbicara mengenai kebenaran, ya. Jadi tolak ukur yang kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenarannya di mana? Ya itu dia aku tanya saudara, kalau agama Yahudi, agama Kristen ini adalah agama yang disahkan atau diaminkan oleh otoritas Yahudi, maka tentu yang mengajarkan kekristenan itu adalah imam-imam atau rabi-rabi Yahudi. Sekarang ada enggak? Ada enggak kemudian? Enggak usah terlalu jauh, kita ini udah puluhan tahun berdebat. Ada enggak orang-orang Yahudi yang tampil membela kalian? Ada enggak? Membela akidah Kristen ada enggak? Enggak ada. Ayah mau ke WB dah, ayah mau ke WB. Dek Nara. Ayah mau mani ke WB. Dek Nara kepeng. Daniel, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Islam apa Assalamualaikum. Ya. Islam, alhamdulillah Islam, alhamdulillah.
Mati aja. Maafkan hamba ini ya Allah. Allah. Jadi nggak enak saya. Allahu Akbar. Inilah bagusnya kalau kita menggunakan nama-nama yang Islami ya kan ya. Iya. Allahu Akbar. Ini namanya kan kesannya itu apa Gurunda ya? Kayak kita sudah tahu lah ya kan ini arekamat, tapi ternyata mengucapkan salam jadi nggak enak. Itu dia makanya. Allahu Akbar, masya Allah. Siap, abangku, abang Daniel, ada yang mau disampaikan dulu. Mohon maaf ya, abangku di bawah dulu ya. Bang Daniel, abang, Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya. Aduh. Dinda Tahta sehat kan ya? Semuanya sehat kan? Dinda Erik, Zulkifli, Madukuba, Bunda Alhamdulillah sehat Gurunda. Syukur Alhamdulillah, masya Allah. Maupun juga harus sehat-sehat juga bang. Alhamdulillah, amin. Sehat Gurunda, sehat. Sehat Alhamdulillah, ini Full udah lumayan membaik. Banyak doa sebaliknya untuk Bang Zuma, semoga sehat selalu bersama Amin. keluarga. Alhamdulillah Gurunda. Izin ya, Pak Oscar, Muslim apa Kristen Pak Oscar? Pak Oscar? Malah di mute Pak Oscar. Muslim apa Kristen? Coba buka mute-nya Pak Oscar. Oke, kalau tidak monitor saya turunkan ya Pak Oscar. Kabur ular sawah katanya. Teman-teman di YouTube, sorry ya, kunci birunya ditarik dulu karena banyak penyusup yang masuk. Iya. Untuk sementara yang beda warna itu warna hijau itu yang bagus tuh. Rahmatia Ali. Bagus yang kayak gitunya. Oke, lanjut. Silakan. Siap Gurundaku, dan Gurunda ini juga afwan mungkin ya, kalau Gurunda ini luar biasa kan. Saya kebetulan Gurunda alhamdulillah baru buat channel YouTube, minta dukungannya juga dari semuanya ikhwan fillah ya, baru berapa minggu lah. Nama YouTube-nya apa? Hantu Api bukan? Abuya Strong Life Gurunda. Oh iya, masya Allah. Hantu Api. Masya Allah. Silakan teman-teman yang ada di channel-channel yang ada yang berafiliasi dengan Zulkifli Mabas dan juga para apologet untuk mensubscribe channel guru kita Adinda Abuya. Nama channelnya tadi apa? Hantu Api? Bukan? Abuya Strong Life. Nah, Abuya Strong Life. Masya Allah. Silakan teman-teman. Kalau Gurunda juga Hantu Api. mungkin apa ya? Abuya ini memang coba mau Pak dosen naik Pak dosen seorang Kristen ini pasti akademis nih diskusinya, coba Pak dosen. Mantap. Aduh. Silakan kawan Silakan. estetik. Selamat pagi Pak dosen. Suaranya dikencangkan suaranya, jangan pelan-pelan gitulah. Selamat pagi. Masih ke bawah-bawah tadi malam ini kayaknya. Pulang subuh ya bang? Iya. Oh kodong. Banyak yang minta gratis bang tadi subuh. Tadi Tambah parah ini Bang Zuma ini. Apa ini? Pas Gimana Pak dosen Kristen ini menghujat Yesus ya Pak dosen ya, benar gak? Masa sih? Wah, gak tahu ini. Coba mungkin Anda mau mendengarkan data-data yang ada Pak dosen? Silakan. Oke ya, nyimak dulu ya, jangan dipotong nanti Anda tanggapi. Fadl Gurunda, Kristen Apa penghujat itu? Yesus. Kristen penghujat Yesus. Oh iya. Sebenarnya Kristen itu ini bahasanya bukan menghujat Yesus, bukan.
hanya saja Kristen ini tidak mendudukkan Yesus ini pada porsi yang seharusnya. Seibarat Yesus ini kemudian hanya seorang nabi, seorang rasul, akan tetapi oleh Kristen dijadikannya sebagai Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sejatinya Kristen ini bukan pengikut anak Maria. Kristen ini adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Jadi kita sebagai umat Islam harus bijak menyikapi ini. Bijaknya seperti apa? Kristen ini pengikut Kristus itu betul. Tapi Kristus yang diikuti oleh Kristen ini bukanlah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Bukan Yesus itu yang saudara kita Kristen ikuti. Yang saudara Kristen kita ikuti itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang di Pulau Patmos. Itu yang diikuti oleh saudara-saudara kita Kristen. Jadi tugas kita hanya menyadarkan saja bahwa yang Kristen ikuti ini memang Kristus, tetapi bukan anak Maria, bukan Mesias yang datang kemudian kepada Bani Israel, tetapi Kristus yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus mengajarkan dirinya untuk disembah kepada non-Israel. Nah itu, cuman sebagian Kristen belum sampai ke sana pengajarannya. Kebanyakan dari Kristen itu menganggap bahwa yang mereka sembah itu adalah yang lahir tanpa ayah. Padahal yang mereka sembah itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu. Bukan yang lahir. Kalau yang lahir itu nggak mungkin yang awal. Kalau lahir itu kan belakangan muncul. Lebih tua Maria daripada yang lahir ini. Tapi yang disembah oleh saudara Kristen, yang pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Dan itu mustahil anak Maria. Itu bukan anak Maria itu. Cuman saudara kita Kristen ini menggabungkan antara anak Maria dengan Kristus yang tak berawal tak berakhir tadi. Sehingga terkadang saudara Kristen kalau kita kasih bukti data, kenapa Yesus itu kemudian lapar, takut, was-was, mereka akan menjawab, ya itu sisi 100% manusia. Nah kenapa kemudian mereka sembah? Karena Yesus memiliki keilahian. Jadi dua oknum ini, dua Yesus yang berbeda ini mereka gabung menjadi satu. Padahal Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil kepada mereka itu berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang kemudian menjanjikan keselamatan kepada non-Israel. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Silakan. Silakan Pak dosen, coba dibuka mute-nya silakan. Ingat, akademis, Anda dosen, jangan malu-maluin. Silakan, lanjut. Kita komparasi dulu dalil yang diambil itu dari Kisah Rasul pasal 9 dengan ayat yang ke-20-nya. Coba bantu host untuk menampilkannya. Ih, minta bantuan, nggak mau ah. Ya udah. Kalau nggak mau, coba besarkan saya, biar saya buka datanya. Iya, silakan Bang. Udah besar Bang, tinggal kupingnya aja yang enggak. Silakan. Kisah Rasul 9 atau Kisah Rasul 22? Ayat 20. 9 atau 22? 20. Matiin Roy cekarut di otak nah. Ia memberitakan siapa di situ? Yesus. Ayo, berarti ini satu cerita dengan yang di atas ayat 9. Iya betul. Tapi yang menjadi pelaku siapa di situ Bang? Pelaku yang menceritakan tentang Yesus itu siapa? Coba baca mundur di data di 19-nya. Di 19-nya siapa yang ngajarin?
Saulus kan? Itu yang ngajari. Saulus bang. Saulus bang. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya nih. Ini. Saulus kan? Tuh Saulus. Jelas kan? Saulus bang. Iya. Iya betul. Saulus yang mengajarkan. Berarti yang di Maria ini juga kan ini di sini kan. Siapa? Oh, lain kaidah itu. Sabar. Boleh saya jelaskan sedikit? Yang ke Maria ini siapa dikatakan? Oke, boleh saya jelaskan sedikit? Ya, enggak jawab Oke. ini. Siapa yang mana? Ini namanya. Yesus. Iya, Apa ini? anak Theos, anak dewa. Kenapa rupanya? Nah, mari kita lihat ke yang dikatakan kepada Maria. Ya silakan. Kan tadi saya sudah bilang, Yesus yang datang kepada Paulus dan Yesus yang datang kepada Maria disatukan oleh Kristen, di mana itu adalah dua oknum yang berbeda. Nanti saya buktikan. Iya. Nih, Ya, siapa yang menjawab? ya, malaikat Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan ada padamu, yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu disebut sebagai anak Allah. Ya, emang kenapa? Ini sama kan? Oke. Boleh saya jelaskan? Enggak, jawab dulu. Sama enggak? Iya sama-sama anak Allah, betul. Terus? Ya sekarang saya jelaskan, boleh nggak? Enggak, jawab dulu sama enggak? Kan saya sudah bilang sama. Oh ya udah, berarti kenapa? Oke, Nah, makanya izinkan saya menjelaskan. satu. Izinkan saya menjelaskan. Nah, pasang. Jadi Oke, izinkan saya menjelaskan. Santai. Oke, silakan. Jadi sudah jelas Anda sudah mengakui yang Anda tadi sebut itu berbeda, ternyata sama. Rekam teman-teman di bawah. Mute dulu ya, gantian Anda ini. Oke. Jadi kalau saya buktikan data-data seperti ini, nanti Anda akan mencret tepung sagu. Di dalam Lukas 24 nomor 37, di situ sama kata pneuma, artinya hantu. Di dalam Yohanes 4 nomor 23-24 sama. Sembahan Anda adalah pneuma. Pneuma artinya apa? Hantu. Berarti Anda penyembah hantu. Kalau hanya berbicara mengenai data-data kosong seperti itu, makanya saya katakan izinkan saya menjelaskan. Oke? Berbicara mengenai anak Allah dalam perspektif pemahaman orang Yahudi, anak Allah itu adalah hamba Tuhan. Hamba yang dekat, yang lengket, yang intim, taat menjalankan segala perintah ayahnya. Datanya di mana? Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Mereka orang-orang Yahudi disebut anak karena mereka intim menjalankan, mentaati perintah Tuhan seibarat anak yang taat kepada perintah dan bimbingan sang ayah. Itu disebut anak Allah atau anak Elohim atau kekasih Allah atau hamba Allah. Itu dalam perspektif. Makanya orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Elohim, hamba-hamba Elohim maksudnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci, anak yang suci. Selesai. Nah, sekarang anak Theos sama-sama di Indonesia diterjemahkan sebagai anak Allah untuk mengelabui, untuk menipu. Padahal dalam original teksnya tertulis Theos. Theos artinya dewa. Berarti kalian menyembah anak dewa. Oke, kita tepiskan itu. Kita anggap itu sesuatu yang tidak penting untuk kita bahas hari ini. Ketika saudara memahami anak Allah, anak Theos di dalam pengajaran Kristen, Anda baca di dalam Kolose 2 nomor 9. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang dianggap anak Theos di situ adalah Theos itu sendirian nuzul menjadi daging. Beda kan? Kalau kata anak Allah di situ sama. Tapi dalam konsep akidah antara anak
anak Elohim dan anak Theos dalam Kristen itu berbeda jauh. Kalau Yahudi, anak Elohim itu adalah hamba Elohim, manusia yang taat kepada perintah Elohim. Sedangkan anak Theos di dalam Kristen itu adalah Theos itu sendiri yang nusul menjadi daging. Beda. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Kristen seperti uraian saya, orang Kristen itu mencoba menggabungkan antara hamba Elohim dengan anak Theos yang adalah Theos itu sendiri. Sehingga kenapa dia mati? Oh, itu adalah sisi kemanusiaannya. Kenapa dia kemudian naik ke langit? Oh, karena itu adalah sisi keilahiannya. Mereka orang Kristen menggabungkan. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat Yesus berkhotbah, pada saat Yesus penginjilan, Kristen belum ada. Kristen muncul nanti mengambil pengajaran dari Yahudi dan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, lalu melantik Yesus menggantikan dewanya orang Roma dan Yunani. Lahirlah konsep Karisteng. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus dan murid-muridnya tinggal di Antioquia, Turki. Di sanalah kemudian penyebutan Kristen itu muncul, yaitu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mana? Sudah pasti bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus yang datang kepada Paulus. Antara Kristus yang dilahirkan oleh Maria dan Kristus yang datang kepada Paulus, itu adalah dua Kristus yang berbeda. Catat itu. Pak dosen nangis, pingsan. Dosen. Nggak perlu lagi Demikian Bang tanggapannya. Zuma. Karena dia udah Mengapa bisa udah demikian? Memang ada Kristus yang palsu, Bang Zuma. Sebentar dulu. Ada di. Saya tidak boleh banyak ngomong lagi karena dia sudah akui tadi. Jadi udah selesai. Mau ngomong apa kayak apa berbusa kan dia udah akui. Aduh ketawa. Udah selesai. Siapa ketawa ini? Nangis apa ketawa? Jangan nangis. Dari mana sih? Ayo Udah diakui. STT TikTok ini menertawakan kebodohannya, Bu ya, menertawakan kebodohannya. Iya, gua heran kadang-kadang sama chatting ini. Silakan. Udah diakui tadi, mau ngomong apa lagi? Udah diakui sama dia, udah kejebak dia tadi. Terseret dengan limbah dialog kecerdasan Bukan saya. kejebak. Enggak apa-apa. Yesus Anda sebut anak Elohim, yang Anda sembah juga Anda sebut anak Elohim. Silakan aja. Tapi itu hanya remah-remah bagi kami. Karena saya paham dalil. Kan saya sudah menjelaskan. Oh, ternyata Kristen salah paham terhadap itu. Yang disebut anak Elohim adalah orang yang taat menjalankan didikan Tuhan selayaknya ayah mendidik anak-anaknya. Sudah selesai kan? Kan justru dengan cara Anda berdiskusi seperti ini, itu akan menyakitkan hati Kristen yang lain. Karena ternyata Anda sebagai seorang dosen STT tidak sanggup kemudian membantah relaksasi terhadap pemahaman dua kata anak Tuhan atau anak dewa, anak Elohim secara alkitabiah atau secara akademik. Yang Anda pertontonkan yang penting dia sudah mengakui. Ya sama, pneuma itu hantu, pneuma itu roh. Anda penyembah hantu berarti kan gitu. Makanya Yesus mengentaskan pengajaran kepada muridnya. Kasihi Tuhan itu dengan akal, bukan doktrin pembodohan, bukan. Itulah manfaatnya kemudian adanya komal-komal diskusi antar agama, supaya jemaat-jemaat kita itu bisa tercerahkan dari dua sisi. Yang Kristen semakin taat ke kekristenannya bila mana wakil Kristen itu mampu secara naluri, akal sehat dan pewahyuan menjelaskan tentang konsep kekristenan. Begitu juga umat Islam akan semakin kuat Islamnya ketika kemudian ternyata serangan-serangan bertubi-tubi dari Kristen tentang Islam itu bisa dengan mudah dipecahkan permasalahannya. Nah, fakta kemudian di panggung diskusi tak ada Kristen yang mampu kemudian menjelaskan dan mempertahankan serangan-serangan yang justru serangan itu secara membabi buta menghantam dari sisi Bible terhadap Bible itu sendiri. Ini celaka ini.
maka pantas saja kemudian kesimpulan kenapa umat Indonesia, kenapa umat manusia, khususnya rakyat Indonesia sebelum Indonesia merdeka lebih memilih Islam daripada agama Kristen. Kesimpulan awal dan akhir daripada jawabannya adalah karena Islam rasional, sedangkan Kristen irasional. Sedangkan untuk memilih antara hak batil, benar salah, akal patokannya, bukan iman. Iman itu urusan kedua. Iman itu bisa bertumbuh dengan akal yang sehat, dan iman itu bisa mati karena matinya akal manusia. Sederhana bukan? Kristen bertolak tumpuh kepada Yahudi. Yahudi menyajikan materi. Yahudi menyajikan kemudian kisi-kisi. Ada referensi di sana tentang bertuhan, tentang beragama, tentang berkeyakinan, tentang berkitab suci. Yahudi memberikan itu kisi-kisinya, referensinya, daftar pustakanya. Yahudi pasang badan untuk itu. Colokonya, karena Kristen mengaku berdasar dari sana, tapi melahirkan satu konsep yang tidak kemudian dientaskan dari pengajaran kisi yang muncul di tengah-tengah Bani Israel. Justru nih, yang mengherankan adalah adanya kekompakan antara konsep berakidah antara Islam dan Yahudi, sedangkan Islam tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi dan tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu muncul dari sana. Hanya Islam mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi memang pernah bersama dengan mereka. Mereka dulunya adalah bangsa pilihan. Inni ma'akum, kata pencipta langit dan bumi. Tapi pengingkaran, tegar tengkuk, mereka membuang kemudian firman Tuhan ke belakang. Lalu mereka ego, sombong di hadapan Tuhan. Mereka menganggap dirinya bangsa pilihan sehingga semuanya jadi kecil. Dia merasa backingan mereka adalah Tuhan, sehingga mereka sombong, ponga dan seterusnya. Sampai mereka kebablasan, hukum Tuhan pun dilawan. Bahkan dalam kitab Taurat sendiri Musa mengatakan, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kalian sudah menampakkan kecongkakan, ketegar tengkukan kalian kepada pencipta langit dan bumi. Apalagi nanti setelah aku tak ada. Itu kata Nabi Musa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa mengatakan, hei kalian itu tahu loh, aku ini rasul utusan pencipta langit dan bumi loh, yang khusus spesial diutus untuk kalian loh, membebaskan kalian dari Bani Israel, perbudakan dari Bani Israel. Kalian begitu dihinakan Bani Israel, diperbudak oleh Bani Israel, ditindas oleh Bani Israel. Bahkan setelah itu aku datang, kemudian apa yang engkau minta kepada Tuhanku aku berikan. Apapun yang kau inginkan dari Tuhan dikabulkan. Tapi kenapa sih kamu selalu menyakiti aku? Kenapa? Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau ini sudah terjadi, Bible mengajarkan itu, Al-Quran juga mengajarkan itu. Lalu Kristen ini, kita harapkan kebenaran dari Kristen ini, polanya dari mana aspeknya? Gak ada sama sekali. Maka wajarlah kemudian, ya orang lebih memilih Islam daripada Kristen, kawan. Ya itu tadi, karena dasar pijakannya berada pada rel irrasional, tidak masuk akal. Sedangkan Islam, alhamdulillah, mendudukkan koridor akal itu seimbang, selaras, satu not, satu ketukan, satu irama dengan Al-Quranul Karim. Nah itulah hebatnya. Nah, makanya ketika Anda hanya uli-uli kata anak Allah, yang di situ jelas anak Theos. Nah, saya sedih, seorang dosen, tapi hanya bisa jadi bahan tertawaan dan mengecewakan bagi saudara kita Kristen. Sekira begitu sementara, silakan. Dan ujung-ujungnya kabur. Kacau. Tapi ada Bang Noel nih. Bang Noel ini lebih dia ini lebih enak. Dia mau belajar. Bro Noel, selamat pagi Bro Noel. Oke, selamat pagi Bang. Ya Bang. Oke, Bro Noel, gimana pagi hari ini? Baik, sehat? Baik Bang, baik Bang. Aduh, tapi itu dikondisikan dulu noise Bro. Oke, udah Bang. Ini tadi. Mantap. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin lah. Lagi Anda menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Gurunda Zuma? Silakan Bro Noel. Baru gabung, baru Abang Ed pula aku tadi. Kurang menit, baru 5 menit gabung. Yeah. Mungkin
kira-kira Gurunda barangkali ada yang mau disampaikan dulu kepada Bro Noel ini atau Bro Noel? Iya. Silakan Gurunda. Baik, saudara, tadi saya berdiskusi dengan salah satu dosen STT. Saya kenal orangnya kok. Sudah lama teman kami dari sejak Zoom. Jadi dia kemudian mencoba untuk menarasikan agama Kristen. Kenapa kita bahas Kristen? Kenapa kita bahas Islam? Karena dua agama ini sama-sama agama syiar. Sama-sama, ya, sama-sama agama yang ingin supaya orang lain itu masuk ke dalamnya. Karena dua agama ini memiliki pola, yaitu sama-sama mengklaim dirinya sebagai jalan keselamatan, kan gitu. Jadi wajarlah diskusi ini kita bangun. Lalu kemudian saya mengatakan antara pohon dari agama samawi seibarat pohon, Kristen itu berada pada pohon yang berbeda. Sedangkan agama samawi ini adalah agama yang diasaskan atas pewahyuan dari langit kepada nabi-nabi. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang dibangun dari buku-buku yang dituliskan bukan berdasarkan pewahyuan, tapi berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil penerjemahan dari kitab agama Yahudi. Itu mutlak, harus diakui, suka ataupun tidak suka. Kemudian Kristen ini bisa bertahan kemudian bukan karena adanya ditopang oleh kebenaran mutlak, tetapi karena adanya konsep, doktrin dan dogma yang lebih mengedepankan kepada peleburan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul besar dengan sosok yang datang kepada Paulus yang mengaku Kristus, melebur menjadi satu sehingga menyatukan dua individu atau dua pribadi yang berbeda. Satu nabi, satu Kristus, dijadikan menjadi satu, lahirlah konsep bertuhan di dalam agama Kristen. Maka Kristen disebut pengikut Kristus. Siapa yang diikuti? Kristus. Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus, bukan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Saya kira begitu, kawan. Silakan. Oke. Nah, yang dimaksud tadi dengan Kristus pembawaan Paulus sama Kristus Bani Israel itu perbedaannya di mana menurut Abang? Ya, Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah seorang manusia suci, yang menerima tugas kemudian untuk menyampaikan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat, mengajarkan Bani Israel untuk menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, dan mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa saja, jangan ada yang lain. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang menginginkan dirinya untuk diibadahi, untuk dituhankan, untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai dirinya itu sebagai sembahan, yang datang kemudian dalam rupa Yesus, mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa non-Yahudi. Padahal Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang nabi, datang untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat dan mengajak mereka kemudian untuk melakukan apa yang diperintahkan Elohim kepada Bani Israel. Sangat jauh berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus ini. Seperti itu, saudara. Silakan. Oh ya, siap. Kalau boleh tahu, Bang, data Kristus, data dari Alkitab bahwasanya Kristus itu dua perbedaan Kristus untuk Bani Israel dan Paulus, di mana ayatnya, Bang? Oke, baik. Referensi ayatnya. Oke, baik. Silakan. Mungkin saya bisa ambil dari Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus dalam kurikulum pengajarannya sebagai guru kepada Bani Israel menasihati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Guru-guru palsu, benar. Kristus palsu yang akan datang mengajarkan, menyesatkan banyak orang. Ini kawan, kalau Anda percaya ucapan Yesus ini, satu, Anda harus percaya bahwa itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Dua, Anda harus percaya bahwa datang setelahnya Kristus. Dan ketiga, Kristus ini memiliki banyak pengikut. Kalau Anda percaya dengan ucapan Yesus tadi, dia Kristus palsu penyesat akan memiliki banyak pengikut.
Kalau Anda percaya itu, mari kita sama-sama mencari mana Kristus palsu itu dan mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu. Silakan. Tapi menurut pemahaman saya ya Bang, saya bukan apologet, saya hanya Kristen biasa, tidak ada pengalaman untuk berdebat seperti ini. Tapi saya Kristen dari lahir dan saya juga Kristen yang taat. Nah jadi kalau untuk pemahaman Abang di Matius tadi, kalau saya sudah sering baca itu, Kristus yang di Matius ini sama dengan apa yang diceritakan Kristus di surat Rasul Paulus, dalam kitab-kitab surat-surat Rasul Paulus. Dan yang saya pahami adalah Matius, di dalam Matius ini Kristus penyesat itu datang itu nanti, dia belum datang Bang. Itu menurut pemahaman saya ya Bang, pemahaman saya. Nah jadi Kristus itu guru-guru palsu itu nanti datang itu nanti pada waktu di akhir zaman Bang, gitu dia Bang. Dan dia juga sama seperti Kristus dapat menyembuhkan lagi, gitu dia semua Bang. Melakukan tanda-tanda ajaib, itu pemahaman saya Bang. Oke Bang. Baik saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 58 data nomor 3, nomor 4, di situ dikatakan bahwa penyesat itu memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Penyesat nih, berarti tidak menunggu akhir zaman. Kemudian Paulus sendiri mengaku bahwasanya dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Bisa kita lihat di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwasanya tetapi waktu dia telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Pertanyaannya, Paulus ini dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai nabi, dipilih sebagai rasul, maka dialah pengawal paling tertop mengawal misi dakwah penginjilan Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Tapi faktanya nol. Paulus justru membantai Yesus dan murid-muridnya. Jadi omong kosong apa yang Paulus kemudian uraikan? Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Sedangkan iblis pun dipilih dari sejak kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3. Lalu kemudian ketika Anda melemparkan batu bahwasanya Kristus palsu itu dan tidak datangnya di akhir zaman, itu kesiangan. Karena ini ucapan Yesus kepada orang yang hidup sesaman dengan dia. Bukan yang jauh ribuan tahun setelah dia, enggak. Yesus berbicara langsung kepada Bani Israel, murid-muridnya. Pihak kedua, Yesus pihak pertama, pihak kedua adalah muridnya. Yesus berbicara kepada pihak kedua. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan banyak datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang, ketika kita bertanya kepada Paulus, apakah kamu pernah bertemu dengan Yesus anak Maria? Paulus menjawab tidak pernah. Karena anak Maria itu manusia. Sedangkan Paulusnya bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Di mana Paulus mengakui bahwa dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia? Di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi pernyataan Yesus Kristus. Benarkah Maria bukan melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Benarkah Yesus mengaku bukan manusia? Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Rohnya Yesus Bang. Nah ini Bang. Nah ini yang Anda yang saya harus mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mengatakan rohnya Yesus. Iya. Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ini bukan Yesus nanti kita jelaskan pernyataan Yesus. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia datang, sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Yesus terangkat dengan dagingnya, datang kedua kalinya dengan dagingnya, betul? Betul Bang. Yang datang kepada Paulus ada daging nggak?
Dia roh gini kalau pengertian dalam Kristen ya bang. Iya, Nah jadi silakan. kalau pengertian dalam Kristen nggak tahu dalam pengertian abang. Nah jadi pada waktu kisah Saulus bertobat jadi Paulus itu pada waktu dia penganiayaan penganiayaan jemaat Kristen pengikut Kristus karena dia kalau nggak salahku orang Gamaliel, orang ahli agama dia dulu kurasa. Farisi, dia murid Gamaliel. Ahli agama. Nah jadi pada waktu itu dia dibutakan dan itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul lain pada waktu dia mau menunjukkan jalan Kristus bahwasanya benar ini Kristus, aku telah didatangi Kristus. Roh Kristus itu bilang ada yang berbicara gitu sampai dia buta kan gitu kisahnya bang. Jadi kalau dikonfirmasi telah dikonfirmasi kebenaran dia bahwasanya dia buta datang untuk ke murid-murid yang lain gitu, murid-murid Yesus pada zaman itu dia bang gitu. Jadi hai Saulus kenapa kau aniaya aku, seperti itulah bahasa yang tertulis di Alkitab bang. Nah itu kenapa, siapa yang dia nanya? Murid Kristus. Nah jadi kalau kenapa kau aniaya aku, yang dianiaya kan muridnya bang. Nah jadi yang pasti yang berbicara itu adalah Kristus gitu dia bang. Oke, baik. Itu salah satu jawaban, nggak apa-apa. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika Anda berbicara mengenai pertobatan Paulus, tadi yang dia katakan dia dipilih dari rahim itu dipilih sebagai apa? Ya, kita umat pilihan gitu dia bang, pilihan Kristus gitu dia. Enggak, maksudku Paulusnya kan mengaku aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Ya, dipilih benar, sebagai apa? Dipilih sebagai? Ya, umat pilihan kita bang, kalau kita semuanya bang. Enggak, bukan Anda, Paulusnya. Iya, termasuk si Paulus gitu. Dia dipilih menjadi apa dia? Pengikut Kristus bang. Kalau pengikut Kristus, kenapa kemudian dia mengatakan bahwasanya dia dipilih untuk menjadi rasul? Untuk memberitakan kemudian tentang Yesus di dalam pengajarannya kepada non-Yahudi. Kalau itu terjadi benar, kenapa kemudian Yesus justru melarang murid-muridnya mengajarkan Injil kepada non-Yahudi? Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa berbeda dengan pengakuan Paulusnya? Aku diutus untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus? Kristus kan yang mengutusnya, yang Ya, berupa benar, roh. Bang. Yang berupa roh. Ya, benar. Nah, itu dia masalahnya. Nah, sekarang kita kembali kepada pernyataan saudara yang mengatakan Paulus ini bertobat. Nah, kita lihat, Bung. Saya ingin bertanya nanti di ujung pernyataan saya. Ketika Yesus di dalam memberikan satu pernyataan ketika diminta oleh ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, berikanlah kami sebuah tanda." Yesus menjawab, "Angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda." Ingat dua kata, angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Demikian juga anak manusia akan keluar dari perut bumi 3 hari 3 malam. Akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya pada hari ketiga anak manusia ini akan keluar dari perut bumi. Betul? Iya benar bang. Itu tanda untuk siapa? Angkatan yang benar atau angkatan jahat? Nah, aku koreksi sedikit dia bang. Nah, ya, angkatan jahat ini yang dimaksud dalam yang abang baca barusan itu adalah orang-orang Farisi dan ahli agama bang. Betul. Paulus masuk nggak orang Farisi? Iya termasuk bang. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada sebelumnya si Saulus. Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang di data Matius 12, data berlanjut. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Jadi orang tadi ini kemasukan roh jahat, lalu kemudian bertaubat. Sehingga ketika dia bertaubat, maka roh jahat ini keluar. Tetapi roh jahat ketika keluar dari orang yang bertaubat tadi, tidak menemukan tempat untuk bernaung. Lalu ia berkata iblis ini berkata kemudian, "Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu." Maksudnya kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah si jahat ini mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat ini keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk kembali berdiam di tempat orang yang tadi bertobat. Maka akhirnya keadaan orang yang tadi bertobat jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga
akan berlaku atas angkatan jahat ini. Saya ulang, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat adalah orang Farisi. Demikian juga yang akan berlaku terhadap angkatan jahat ini, akan orang Farisi ini. Artinya ada orang Farisi bertobat, lalu kemudian setelah bertobat keluar iblisnya, bukan untuk bertobat selamanya. Andai saja Paulus bertobat selamanya, maka dia akan kembali kepada hukum Taurat, tidak meninggalkan sedikit pun hukum Taurat. Kenapa? Harus kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi si iblis yang keluar daripadanya, keluar bukan untuk supaya meninggalkan selamanya, bahkan keluar mau ngambil 7 iblis lainnya masuk bersama-sama ke dalam tubuh yang bertobat tadi, sehingga jauh lebih jahat daripada yang sebelumnya. Dan ini kata Yesus akan berlaku atas angkatan jahat ini. Ingat angkatan jahat tadi? Minta satu tanda. Jadi angkatan jahat yang kerasukan setan, 8 setan dalam tubuhnya, akan beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda Yunus, tanda jahat. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, ahli Taurat tadi, sesama dengan Yesus, dan dia disebut angkatan jahat, dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga bukan Paulus, lalu siapa bang? Silakan. Nah, jadi begini bang, sebelum aku mau yang abang bilang roh jahat masuk. 1, kalau dia bertobat nanti 7 kali baru masuk. Dia dalam artian aku yang kupahami bang, jikalau saya bertobat, saya udah berbuat baik nih, tapi saya jatuh lagi ke dalam dosa bang. Jadi iblis itu bang masuk lebih jahat. Misalnya contoh kecil ya, itu yang saya pahami ya bang. Nah saya sudah bertobat mengikut Kristus. Tiba-tiba dalam 1 tahun ini saya jatuh ke dalam dosa. Dosa awal saya itu cuman melakukan mabuk-mabukan. Rupanya saya disentuh dengan firman-firman Tuhan, saya bertobat. Dan kedua, setelah setahun, rupanya saya jatuh lagi ke dalam dosa. Dan dosa itu bisa 7 kali lebih jahat dari yang sebelumnya. Mungkin saya sudah mabuk-mabukan, judi, main perempuan, zina, semua saya lakukan. Itu yang saya pahami dalam yang abang bilang tadi, kalau kita bertobat, orang jahat bertobat, 1 kali dia bertobat, udah itu 7 kali nanti roh jahat itu masuk kembali. Kalau kita jatuh lagi ke dalam dosa, gitu dia bang. Kan kalau Paulusnya kan tidak jatuh lagi ke dalam dosa bang setelah bertobat. Jadi menurut saya sih bang, dia nggak mungkin 7 kali roh jahat itu masuk lagi ke dalam dia. Tetapi kemungkinan saja kalau si Paulusnya itu jatuh kemarin ke dalam dosa, bisa jadi dia lebih jahat menganiaya orang Kristen. Itu bisa jadi sih bang, gitu dia. Oke, jadi gini kawan, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran, kemudian kita lihat data yang saya bacakan tadi, itu tidak seperti itu konsepnya. Matius 12 tadi ini menjelaskan dengan sangat rinci, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Jadi Yesus ini sedang bernubuat tentang seseorang yang hidup seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan orang Farisi yang minta tanda. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya satu manusia bertobat, keluar iblisnya. Bertobat dari mana? Dari menganiaya murid Yesus. Tapi setelah menganiaya murid Yesus, apakah dia menjadi baik? Tidak. Apa buktinya dia tidak menjadi baik? Kita lihat di dalam Matius kemudian, Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi Yesus mengacu kepada kitab Daniel. Apa yang terjadi di kitab Daniel? Coba kita lihat di dalam Daniel 7 nomor 25. Ia akan mengucapkan perkataannya menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setelah setengah masa. Ini nubuat daripada Nabi Daniel bahwa sang pembinasa keji ini menentang perkataan yang maha tinggi, menganiaya orang-orang yang suci, kemudian ia berusaha untuk mengubah hukum. Ya, itu benar. Sekarang apakah Paulus mengubah hukum Taurat?
dia gini, kalau untuk dari Paulus itu memang bahasanya dia menggugurkan Taurat. Kenapa? Karena ini menurut saya sih kurang paham. Saya bukan apologet ya Bang. Ini menurut saya, kalau salah dikoreksi. Nah, jadi Yesus itu adalah kenapa dibatalkan hukum Taurat? Karena dia hukum Taurat itu ada dua, kalau pemahaman kami Bang, ada dua. 10 hukum Taurat itu diperas harinya cuman 2 dia Bang. Kalau kita melakukan hukum Taurat, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia, ya udah, kita pasti kalau sudah 2 itu kita lakoni, kita melakukan hukum Taurat. Nah, kenapa Paulus menggugurkan hukum Taurat? Karena Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus, karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, itu maksudnya Bang. Dosa-dosa kita, kalau jangan membunuh, jangan begini. Nah, kita kan kalau dalam Kristen, kalau kita dosa keturunan itu ada sejak lahir, kita itu sudah membawa dosa keturunan, gitu dia Bang. Masih di bawah hukum Taurat. Makanya pada waktu kepercayaan orang Kristen, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita lepas dari dosa hukum Taurat, itu dia Bang. Nah, ini cobalah kekeliruan seibarat benang yang kusut yang kemudian ingin kita jelaskan. Hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan Kristen, itu dulu. Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang merupakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen hukum Taurat itu. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus, yang masuk ke dalam Paulus ini, mengajarkan seakan-akan ada keterkaitan antara hukum Taurat dengan Kristen, sehingga hukum Taurat itu harus dibatalkan untuk Kristen. Kan lucu Bang. Hukum Taurat nggak dibatalkan Bang, tapi dosa hukum Taurat itu yang kita dibatalkan di dalam Kristus, gitu sih Bang. Di mana ada dosa di hukum Taurat? Siapa di antara orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa dalam hukum Taurat ada yang disebut dosa waris? Itu muncul nanti di Paulus, Roma 5 nomor 12. Tidak ada dalam pengajaran orang Yahudi dosa waris, itu nggak ada. Kecuali kalau Anda ingin menunjukkan kepada saya, silakan. Ada nggak dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi ini dosa waris? Ada nggak Bang? Nah, itu nanti saya pelajari dulu Bang. Nggak ada kawan. Nanti saya pelajarin. Nggak ada. Nah, terus saya mau klarifikasi lagi untuk nubuat tentang Daniel itu kalau menurut saya Bang, nubuat Daniel itu untuk antikristus Bang. Nah, betul. Maksud antikristus betul itu apa? Kalau mungkin di Abang itu Dajjal mungkin kalau nggak salah saya. Betul sekali. Nah, jadi nubuatan itu pada waktu pengangkatan dulu Bang, orang-orang percaya pada waktu Yesus itu dialah yang memerintah nanti Dajjal. Kalau kalian mungkin Dajjal itu nanti memerintah. Kalau di kami antikristus itu nanti yang memerintah dunia ini. Gitu 3,5 tahun kalau di dalam kami itu kalau nggak salah Bang. Oke, boleh saya tanggapi ya? Boleh, terkait Bang. dengan antikristus. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat? Dalam bahasa Yunaninya planos, pembohong, penipu. Siapakah pembohong, penipu, penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Saya ulang, itulah antikristus, itulah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah si antikristus. Nah, mari kita bahas. Ya, benar Bang. Anda tanya Paulus, yang datang kepada saudara itu manusia atau bukan? Roh Yesus, roh Tuhan. Manusia atau bukan? Maksudnya gimana Bang? Kan tadi antikristusnya jelas. Resep untuk mengetahui bahwa itu antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Ulangin Bang, gimana Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Bukankah antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Betul?
ayat 1 Yohanes 2 ayat 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Aku bacakan dulu ya Bang. Ini Silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah Sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Oke. Nah, sekarang tanya Paulus yang datang kepadamu manusia atau bukan? Korelasinya bukan di situ kalau untuk ayat ini, Bang. Loh, jelas dong. Jelas dong. Kan yang didatangi oleh oknum Yesus kan Paulus. Tanya Paulus. Iya, benar. Siapakah penyesat Roh itu? Yesus. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Jedar. Oke, Bang. Aku mau tanggapin ya, Bang. Iya, silakan. 1 Yohanes 2 ayat 7 tadi ini aku baru baca. Nah, antikristus itu, si penyesat itu, dia tidak mengaku Yesus itu sebagai manusia. Kan Yesus ini lahir nih, makanya orang Yahudi itu menolak itu sebagai juru selamat mereka, orang Yahudi, gitu loh Bang. Tapi apakah orang Yahudi mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia? Ya, yang nggak mengakui lah Bang. Jadi Yesus datang Tuhan sebagai menjadi apa? manusia. Nah, jadi bukan lari ke Tuhan, Bang. Iya, Jangan. Oke. Apakah orang Yahudi mengakui Yesus itu manusia? Orang Yahudi. Ya. Ya memang Yesusnya manusia, Bang. Manusia. Apakah Paulus mengakui Yesus yang datang kepadanya itu manusia? Saulus. Iya, Paulus. Nah, pada waktu Saulus, Yesus sudah terangkat ke surga, Bang. Ya, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus berarti tidak artinya, Bang. Ya, berarti Paulus menganggap yang datang kepadanya Yesus yang bukan manusia, betul? Iya, Roh Kudus. Penyesat enggak dia? Masuk enggak dia dalam kategori penyesat? Tidak, Bang. Tidak. Loh, tadi data yang Anda baca siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ya. Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Oh, maksudnya Paulus nanti dia datang kedua kali enggak ya di awan-awan Bang, bukan. Coba Anda baca Bang. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda baca itu aja dulu. Bentar ya Bang, Galatia. Iya, silakan Bang. Galatia 1 Iya. ayat 11. 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, apa yang Anda tangkap di sana? Nah, kalau saya tangkap ini menurut saya ya Bang. Nah, Ya. Yesus Kristus itu kan Tuhan ini Bang. Nah, itulah antikristusnya. Terima kasih. Itulah antikristusnya. Mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Udah, selesai kita. Oh, mungkin ya nggak apa-apa kalau mungkin tanggapan Abang seperti itu. Cuman kalau yang aku pahamin, aku membaca semua. Nah, itu kalau dalam 1 Yohanes 2 tadi itu, ya Yesus itu pada waktu dia lahirnya dari Maria, itu ada banyak penolakan. Pada waktu dia pun bayi Bang, yang setahu saya, Raja Herodes itu membunuh semua anak-anak yang berusia seapa Yesus gitu Bang. Karena kan dia sudah diwahyukan mau datang kan gitu Bang. Makanya banyak segala cara untuk menghabisi si Yesus ini gitu dia Bang. Itu dia, itu menurut situ Bang. Saudara kami umat Islam dan juga kaum Yahudi menerima bahwa Yesus datang sebagai manusia. Jadi kami bukan antikristus. Sedangkan kalianlah antikristus itu. Karena kenapa? Kalian mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tetapi adalah Tuhan. Lagi pula kawan, ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, memang iblisnya mengaku dirinya itu Tuhan. Iblisnya yang mencobai Yesus ini ya, bahwasanya apabila engkau menyembah aku, maka segala kuasa dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu. Itu cara iblis mencobai.
Artinya iblis ini meliputi dirinya, menginginkan dirinya untuk dipercayai sebagai Tuhan, bukan sebagai makhluk, bukan sebagai manusia, atau bukan sebagai setan tentunya. Tetapi dia mau supaya manusia ini terjerumus ke dalam penyembahan kepada dirinya. Makanya tadi di awal saya menjelaskan kepada saudara bahwa Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus ini mengaku Yesus dan mengaku Kristus. Apa yang terjadi kemudian? Bibel yang menumpahkan kebenaran yang ada di dalamnya itu sendiri mengatakan bahwa antikristus adalah dia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kan yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia kan cuma Kristen melalui pengajaran Paulus. Kalau saudara mengatakan Yesus datang sebagai manusia, faktanya Anda menyembahnya, berarti Anda menyembah manusia. Lebih parah lagi. Adalah lebih baik ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia ketika datang di tengah Bani Israel, tapi setelah datang kepada Paulus dia bukan lagi manusia. Artinya Anda berkongko-kongko dengan Paulus sebagai antikristus itu sendiri. Ya kami sih cuma senyum-senyum aja. Karena bagi kami nih, Yesus itu adalah manusia. Sekarang, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap manusia. Tapi kalau di Kristen, dulu manusia, tapi sekarang dia Tuhan. Nah, ini celakanya itu di sini. Satu. Yang kedua, Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 5, Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kalau kemudian ada Kristus baru, siapa yang percaya? Lawang orang Islam Kristus yang Anda ajarkan aja kami tidak percaya. Apalagi kalau ada Kristus baru nanti, kami nggak percaya. Nah, bagaimana dengan Kristen? Apakah Kristen akan menanggalkan kemudian Kristus yang ada dan mengikut kepada Kristus yang baru? Tidak mungkin. Lalu siapa yang akan disesatkan nanti di akhir zaman oleh Kristus baru ini? Nggak ada. Yang ada sekarang ini adalah Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya tergenapi ketika Yesus mengatakan Kristus ini, si penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Dan orang banyak yang disesatkan ini tentu disebut sebagai pengikutnya. Maka lahirlah konsep Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Tadi saya sebelum Anda ada seorang dosen STT, saya katakan, kenapa sudah 2000 tahun orang Yahudi kemudian tidak menjadi Kristen? Kenapa Kristen memiliki pola sendiri, berdiri sendiri, memiliki konsep Tuhan sendiri, kitab yang mereka ambil dari terjemahan agama lain, dia bentuk sendiri, keselamatannya sendiri, dan seterusnya. Kenapa? Karena orang Yahudi paham betul adanya penyesat yang kemudian datang, yang ngaku-ngaku sebagai Kristus. Nah itulah yang terjadi, itulah yang kami tahu, itulah yang kami pahami. Makanya kitab suci kami menerangkan wa iyyaduna illa syaitanan marida. Yang saudara-saudara sembah itu adalah setan yang durhaka. Bahkan Al-Quran saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada orang-orang kafir, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada orang-orang kafir. Nah, pembuktiannya ada di kitab saudara. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kalian yang menyembah Kristus, memanggil Tuhan Kristus, bernubuat, memisat, dan kemudian mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Ternyata di penghujung nanti Yesus mengusir kalian dengan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu jelas itu, Bang. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi kalian mengikuti Kristus yang palsu, di akhir zaman ketemu dengan Yesus yang asli. Yesus aslinya berkata, aku tidak mengenal kalian. Ternyata kalian mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus itu. Tapi ini penjelasan saya mengurai dari Al-Quran dan juga Bible. Anda mau menerimanya silakan, tidak menerima juga silakan. Itu adalah hak prerogatif saudara. Silakan, saya serahkan kepada forum. Oke, siap Bang, yuk. Bu ya.
Assalamualaikum Bang Dewa, monitor. Pak Sepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abuya di mana ini? Silakan. Sengajar kali. Oke, Bang Noel. Jadi gimana Bang Noel? Ada tanggapan lagi? Oh, tanggapannya gini Bang, tadi. Oke, silakan. Silakan. Karena terlalu panjang, aku nyatatnya tadi agak ribet. Nah, kalau aku mau nanggapin dengan Bang Juma tadi, kenapa orang Yahudi berbeda konsep dengan Kristen? Kenapa dibuat dengan cara tersendiri? Sementara orang Yahudi itu tidak mau mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, kan gitu. Karena konsep orang Yahudi itu berbeda. Ahli-ahli Taurat itu kan dulu orang Israel itu kalau nggak salah dulu dikuasai oleh orang ahli-ahli agama, ahli Taurat. Nah, mereka tidak percaya bahwasanya Mesias itu Yesus Kristus, gitu dia. Pada zamannya itu, pada zaman Yesus. Karena yang anggapan mereka, kalau saya baca dari kitab saya, anggapan orang Yahudi ini Mesias nanti tuh dia akan membawa bangsa Israel itu superpower di dunia ini. Ternyata tidak. Mereka salah kaprah. Nah, sementara Yesus yang datang dari Maria itu membawa kerajaan surga, bukan kerajaan di dunia ini. Itu beda prinsip orang Yahudi sama Yesus, Bang. Makanya mereka menolak Yesus itu sebagai Mesias. Anggapan orang Yahudi sampai sekarang Mesias itu memang belum datang, kan gitu, Bang. Karena dia menolak Yesus itu karena nggak masuk kriteria mereka Yesus yang lahir dari perut Maria itu sebagai Mesias menurut Yahudi, Bang. Karena superpower mereka mereka menganggap intinya Mesias yang akan lahir itu superpower, membawa mereka berdaulat paling tinggi di bumi ini, Bang. Gitu dia. Padahal tidak. Kerajaan yang dibilang Mesias itu kerajaan yang akan datang, bukan di bumi, tetapi kerajaan yang di surga. Gitu dia, Bang. Itu saya rasa, Bang, sudah dijelaskan tadi sama Gurunda. Memang betul, Bang. Mesias itu yang diurapi. Kan nggak mungkin Tuhan diurapi. Ya kan? Jadi jelas, Bang, tadi sudah dijelaskan sama Gurunda, sama Bang Zuma. Iya, itulah perbedaannya di situ, Bang. Kenapa aku kan menjawabnya, kenapa orang Kristen berbeda dengan prinsip orang Yahudi pada zaman itu, ahli-ahli Taurat. Gitu dia, Bang. Ya, justru itu, Bang. Islam mengakui Mesias itu adalah nabi. Gitu. Nah, Kristen mengakuinya sebagai Tuhan. Jelas lah yang dikatakan sama Gurunda. Ya benar. Nah, ya benar. Kan? Kalau benar. Kalau di dalam Kristen, ya Yesus itu Tuhan, adalah Tuhan. Ya, itulah antikristus, Abang. Betul sudah dikatakan Gurunda itu. Kalau antikristus tadi aku belum dapat, Bang. Di situ belum dapat. Memang belum kuterima. Ya, baik. Oke, kenapa? Baik. Kenapa aku nggak terimanya pengikut Kristen itu antikristus? Karena memang dalam Kristen itu, Bang, diakui Trinitas, kan gitu. Dia kembali ke Trinitas. Yesus yang menjadi manusia. Nah, itu yang dipercaya oleh orang Kristen, gitu. Ya, baik. Sedikit sebelum ditanggapi sama Gurunda, Bang, bisa nggak Abang tunjukkan di dalam Bible, bahkan di dalam pengajaran Yesus membawa kata-kata Trinitas. Ada nggak kata-kata Trinitas itu? Oke, gini dia. Kalau Trinitas gini, bukan berarti Trinitas. Ada nggak baca Trinitas di situ? Dibilang enggak sih, Bang. Cuman gini dia. Pada waktu penciptaan, Tuhan bilang kan, aku menciptakan menurut gambar dan rupamu, kan gitu dia, Bang. Nah, yang saya pahami nih, Bang, ya, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi mungkin nggak tahu di kitab yang lain ya. Kalau kami gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan saya, katanya. Saya berfirman, baik saya buat. Nah, dari sini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya kalau kita katanya itu, Bang, lebih dari satu oknum, Bang. Nah, berarti sekarang ini saya diciptakan ini, Adam diciptakan. Nah, yang saya tahu, Bang, kita ini terdiri dari 3 unsur.
manusia, tubuh, roh dan jiwa, sama seperti Allah kita sendiri. Karena kita Oke, udah siap. Paham. Siap. Abang udah paham udah sampai situ kan? Baik. Silakan Itulah Gurunda. pemahaman saya gitu dia. Bang. Baik. Siap. Tahan di situ. Silakan Gurunda. Fadal. Bang Zuma mungkin lagi bikin kopi mungkin Bang Zul. Oh, bikin. Oke. Bikin kopi ya Bang Dewa, monitor Bang Dewa, Guru. Sedikit ya Bang Zul ya Bang Nol ya. Tapi Ya. kejauhan kalau Bang Nol membahas penciptaan itu membahas Yesus itu lari ke ini ya, ke perjanjian lama, kejauhan Bang Nol. Oke, Yang siap. dimaksudkan tadi itu Bang Zuma kan menunjukkan data bahwasanya orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia itulah si penyesat, gitu loh. Nah, pada saat Anda membawa data bahwasannya Yesus itu Tuhan, itu secara fakta Anda menjawab bahwasanya itu Anda itu yang antikristus karena mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bukan manusia. Nah, Kami mengakui bukan Yesus sebagai manusia juga, Bang. Yang bilang sekarang gini pertanyaannya, yang membilang kami tidak mengakui Yesus sebagai manusia siapa? Justru malah kami mengakui Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Karena roh Yesus Lebih parah roh Yesus lagi itu, rohnya Pak. Allah. Coba. Lebih parah lagi apa? itu, Pak. Oke, baiklah. Paham. Tapi Bang Pusat Dewa, data monitor. itu ada Bang Dewa. Oke lah. Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Ya. Lanjut, saya udah tidur dari tadi. Lanjut. Ya, tadi sih sudah dipaparkan ya sama Bang Juma ya, Bang Noel ya. Iya, Bang. Dan pada saat diskusi dengan siapa tadi, Pak Preming, kebetulan Pak Preming itu adalah kawan baik juga. Dia sering berdiskusi dan Pak Preming ini kebetulan teman PAUD-nya Bang Erwin ini. Dulu sempat sebangku sama Bang Erwin pada saat PAUD. Betul. Ya, nah gitu. Nah, yang kita heran di sini ya, apa sih? Kita tahu dalam Bible dikatakan dari pohonnya itu akan menghasilkan, dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Yang baik, iya Bang. Nah, sementara kita tahu yang namanya Paulus itu seperti apa, pengakuannya itu seperti apa, Bang. Ketika abang mengatakan Paulus itu bertobat, katanya bertobat. Yang perlu abang di sini ketahui, Bang, yang namanya ular, Bang, ular itu bisa ganti kulit, Bang. Bisa. Tapi racunnya tetap mematikan. Betul tidak, Bang? Betul, Bang. Nah, dari pohonnya ini, dari buah yang baik akan menghasilkan, dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Apakah Paulus itu dari pohon yang baik, Bang? Sementara Paulus mengaku dirinya itu adalah pemuja kebodohan. Paulus manusia sadis, Paulus manusia kejam, Paulus manusia mengerikan. Bahkan dia mengaku kalau dia itu adalah seorang perampok dan pendusta. Itu Bang poinnya, Bang. Iya, Bang. Apakah ini jelas pohonnya itu tidak baik, Bang? Tidak baik. Tidak mungkin yang namanya menghasilkan buah yang baik. Kita nih, Bang ya, kita dalam pemilihan satu kepala desa atau presiden deh ya, presiden. Yang kita lihat adalah track recordnya, Bang. Mungkin Ya, tidak. benar. Yang namanya kita memilih presiden, memilih kepala desa, tetapi itu dari yang track recordnya itu buruk. Yang dulunya dia itu adalah perampok. Yang dulunya dia itu adalah penyesat. Yang dulunya dia itu adalah pemuja kebodohan. Bahkan dia sendiri adalah mengaku dia sendiri adalah seorang pembunuh, Bang. Mungkin tidak, Bang. Kita akan memilih pemimpin seperti itu, Bang. Mungkin tidak. Bang. Tidak. Begitupun Tuhan, Bang. Begitupun Tuhan. Tidak mungkin yang namanya Tuhan mau mengangkat seorang rasul sementara rasulnya itu track recordnya itu kurang baik. Maka dari itulah Paulus jelas di sini pohon yang buruk hasilnya pasti akan buruk. Itu ditujukan kepada Paulus, Bang. Ditujukan kepada Paulus. Ketika abang mengatakan Paulus itu kan bertobat. Nah, pertanyaannya, Bang, saya ikuti aja alur dari abang ya. Ketika Paulus itu bertobat, ajaran apa yang diajarkan oleh Paulus, Bang? Ajaran apa? Ajaran Kristus, Apakah Bang. Apakah Paulus mengajarkan tidak makan babi, Bang?
Nah, kalau nanti kita bahas lagi babi lagi lain-lain lagi konsepnya nanti dia, Bang. Kita pengajaran Bang, di sini pengajaran. Abang kan tadi mengatakan kepada kami kalau Paulus itu bertobat, betul? Ya, betul. Nah sekarang ketika Paulus itu bertobat, pengajaran apa yang diajarkan oleh Paulus kepada kekristenan Bang? Pengajarannya apa? Pengajaran Kristus sendiri, Bang. Baik, pengajaran Kristus. Kristus itu disunat. Apakah Abang disunat? Kalau kebetulan tidak disunat saya, Bang. Nah, Bang, jadi yang diajarkan sama Yesus jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Ketika Abang mengatakan Paulus itu bertobat, ternyata ajarannya sama saja. Dia tidak mengajarkan yang namanya bersunat, dia tetap mengajarkan makan babi. Ini Bang, coba Bang berpikir secara logika di situ Bang. Orang kalau bertobat dia kembali kepada ajaran jalan Yesus. yang benar. Tetapi ternyata apa? Apakah ke Paulus itu kembali ke ajaran Yesus? Tidak Bang, tidak kembali. Ternyata yang dikatakan Abang dia itu bertobat itu dusta Bang, pengakuan dusta itu Bang. Ya, di situ poinnya Bang. Ya, terus yang tadi sudah dipaparkan sama Bang Juma, kalau misalkan yang antikristus itu adalah Yesus, yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Abang di sini tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tetapi Abang mengakui di sini Tuhan menjadi manusia. Iya, benar. Nah, apakah ada kata-kata di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 di situ dikatakan yang antikristus adalah orang yang tidak mengakui Tuhan menjadi manusia? Ada nggak kata-kata datang sebagai manusia, datang sebagai manusia, Bang. Iya, Bang. Datang sebagai manusia. Abang di sini datang sebagai apa Yesus itu? Tuhan yang menjadi manusia, betul? Nah, pada waktu dia diciptakan ayat itu kan, Bang, Yesus itu kan baru datang, Bang. Mereka banyak orang Yahudi nggak mengakunya. Itulah maksud ayat itu. Bang, kita ke Abang aja, Bang. Kita ke Abang, jangan ke orang Yahudi. Iya, Bang. Yesus datang sebagai manusia. Sementara Abang tadi mengakui kalau Yesus datang itu sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Ada nggak ayat yang mengatakan seperti itu, Bang? Ya banyak lah, Bang. Oh, banyak. Mana coba ayatnya yang ada di dalam Bible Tuhan menjadi manusia. Handphoneku nggak ada pula, Bang. Jadi aku nggak begitu hafal pula semua. Nggak apa-apa, saya ikuti aja nggak apa-apa. Tuhan menjadi manusia. Ya, kita sepakati dulu. Tuhan menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, Yesus, Tuhannya masih ada atau tidak? Dalam Filipi, Bang, dia mengkosongkan dirinya sebagai Saya Allah. tanya, Bang. Saya ikuti alur Abang loh, Bang, di sini, Bang. Iya, saya benar, ikuti alur Abang. Okay. Tuhan menjadi manusia. Ketika Tuhan itu berubah menjadi manusia, Tuhannya masih ada atau tidak? Bukan Tuhannya berubah. Gini dia, Bang. Bukan langsung apa yang Abang pikirkan langsung gini. Nah, sekarang aku balik bertanya, Bang. Kalau Tuhan, kalau namanya Tuhan, dia maha ada nggak, Bang? Maha ada. Tuhan ente ada. Maha hadir, semua dia mahanya semualah. Maha hadir, baik. Tuhan ente ada di neraka, no? Tuhan ente ada di neraka nggak? Tuhan siapa? Tuhan ente. Tuhan saya. Dia maha ada. Iya maha ada, maha hadir. Tuhan ente ada di neraka atau tidak? Di mana-mana dia ada, Bang. Itu maha ada. Ada nggak? Pastikan. Bisa hadir di mana-mana, Bang. Pastikan. Ada atau tidak di neraka? Ada atau tidak? Bukan gini, bahasa Abang jangan menjebak. Enggak gini. Dia maha hadir. Misalnya dia maha hadir di mana-mana dia ada. Nah, baik, di mana-mana ada. Saya tanya, Bang, di neraka ada atau tidak? Di neraka ada atau tidak? Sekarang aku balik bertanya sama Abang. Setan sekarang bisa masuk jalan-jalan ke surga enggak? Bang, kita jangan melarikan ke setan. Enggak. Nah, saya ngikuti dari tadi ngikuti permainan Abang. Setelah saya ikuti, kalau Yesus Abang tetap masih aja mengilah. Oke. Bukankah tadi Abang mengatakan kepada kami Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha ada? Saya tanya, di neraka ada atau tidak? Ya, di mana-mana dia bisa ada. Ada atau tidak? Pastikan. Di mana-mana dia bisa ada loh, Bang. Kalau namanya di mana-mana dia bisa ada. Pastikan Abang jawabannya di neraka ada. Pastikan. Iya, bukan bahasa Abang beda. Berarti dia ada di neraka dong. Beda dia artiannya, Bang. Jadi dia gini, kalau di mana-mana harus ada dia karena dia transenden. Ya, di setiap tempat dia harus ada. Nah, inilah orang Kristen itu ya. Padahal saya mengikuti loh alur dia. Apa sih dia mengucapkan seperti ini? Kenapa? Karena yang namanya kebohongan itu pasti akan terbongkar. Kita kembali lagi ke pembahasan yang namanya Tuhan menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhannya masih ada atau tidak? Dia maha ada kan? Di mana-mana dia ada. Saya tanya, ketika Tuhan menjadi manusia nih,
Gini aja umpamanya begini. Pernah nonton Satria Baja Hitam ya, Kota Rominami ya? Pernah bang. Nah, ketika Waktu Kota Rominami berubah menjadi Satria Baja Hitam, Kota Rominaminya masih ada atau tidak? Di dalamnya kan? Ya ada atau tidak? Di luarnya ada atau tidak? Di luarnya? Enggak. Tapi Nggak di ada ya? dalamnya. Dia Baik, di berubah, dalamnya. tapi dia di dalam, Baik. gitu. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan berubah menjadi manusia, Tuhannya masih ada atau tidak? Masih ada bang. Masih ada Tuhannya. Iya bang. Berarti ada dua Tuhan. Yang satu Tuhan di surga, Trinitas, yang satu tiga Tuhan. dalam satu lah, Kristen bukan dua bang, malah tiga bang, tiga dalam satu pun. Ini yang kita bicarakan Yesus dulu, yang kita bicarakan. Iya benar, makanya bang manusia tadi dulu. buat langsung malah tiga saya buat. Oh, Malah berarti Tuhan ente tiga ya, Tuhan ente Bahkan, tiga ya. Jangan dipelintir bang, tiga dalam satu bang, aku bilang bang. Tiga dalam satu ini maknanya apa sih bang? Tiga dalam satu? Ya tiga jenis tapi dalam satu. Sama kayak kita, namaku Noel, tapi aku memiliki tubuh, jiwa dan roh. Tiga, kan nggak mungkin jiwaku siapa dipanggil? Noel. Tubuh rohku siapa dipanggil? Noel. Tapi kalau rohku nggak ada, aku bukan Noel, mayat namanya bang. Ini doktrinnya luar biasa ini. Oh, nggak Kita bener, Bang. berusaha Jadi- mengajak untuk berpikir. Enggak udah, yang mana sih yang mau saya ikuti? Yang mana sih sebenarnya? Oke, Ini nggak saya apa-apa. bingung. Oke, ya, oke, Arah nggak pembicaraan apa-apa. Karena ente Abang- itu bingung bener. Karena Kemana-mana abang ini. tadi abang tanya, saya jawab itu aja sih bang. Cuma jawabannya begini ya. Kalau jawabannya tidak masuk akal, tidak masuk ke dalam pikiran, akal saya pasti akan ngejar. Ya udah kita masuk ke tiga dalam satu lah. Tiga dalam satu ini maknanya itu ada di dalam Yesus semua, terpisah atau menyatu. Nah, tiga dalam satu itu ya kayak gini dia, 3 in 1, tiga satu wujud. Allah itu wujudnya Yesus. Nah, Saya tanya, tiga dalam satu ini menyatu semua di dalam Yesus atau berpisah? Menyatu bang. Menyatu semua. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, datang suara dari surga, kemudian ada burung merpati. Terpisah atau bersatu itu? Itu tanda bang. Abang baca. Saya apa tanya itu? terpisah atau bersatu? Kan burung merpati datang sebagai tanda Roh Kudus, kan itu maksud abang kan? Yang saya tanyakan terpisah atau menyatu? Apanya terpisah bang? Burung merpatinya. Tadi kan abang mengatakan kepada kami dengan jelas mengatakan kalau Yesus itu adalah menyatu antara Bapa, Yesus, Roh Kudus itu menyatu. Tetapi Iya, ketika Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan, tiba-tiba ada suara dari surga dan ada burung merpati. Terpisah atau menyatu itu? Kalau itu suara Tuhan Allah memang. Saya tanya terpisah atau menyatu? Ya terpisah. Nah, ya sudah. Berarti kata-kata ente mengatakan kalau Yesus menyatu dengan Bapa itu tidak ada. Tadi, Bang. Kalau itu aku bisa jawab sih, Bang. Itu kembali ke Maha Ada, Bang. Ke Maha Ada. Baik, saya ikuti lagi. Saya ikuti lagi kembali ke Maha Ada. Iya. Berarti itu artinya terpisah ya. Pernyataan ente yang mengatakan bersatu itu salah ya. Ternyata mereka terpisah, betul? Salahnya enggak. Aduh, ya Allah, ya Robi. Karena Tuhan Maha Ada, itu kembali ke konsep Tuhan Maha Ada tadi kan. Tuhan Maha hadir nih. Di mana-mana ada. Tadi pernyataan abang dari awal mengatakan kalau antara Bapa dan Roh Kudus dan Yesus itu menyatu, bersatu. Betul? Iya, Bersatu. betul. Tetapi kenapa Roh-rohnya ketika iya. Yesus ini orang. Iya, Abu ya Bang. cari yang lain ya, Abu ya, cari yang lain. Cari yang lain aja. Susah kalau sudah terkenal. Maksud saya loh, Bang. Bedakan antara Nail, bedakan antara Izin saya sebentar, izin saudara-saudara semua, Kuasa. izin Abang Da. Ya, silakan Jadi, Bang. Tadi saya Sedikit saja. mengutip Bang dari Erik. pernyataan saudara kita ini di ayat Kejadian 1:26. Nah ini jadi blunder di ujung-ujungnya. Ya, siap, Bang, siap. Marilah kita jadikan manusia serupa dan segambar. Nah artinya mirip. Mirip ini, Tuhan dengan manusia mirip. Coba Anda buka di data 27-nya. Di situ manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apakah Tuhan seperti itu? Yang mana ayat 27, Bang? Iya, apakah Tuhan berkelamin laki-laki dan perempuan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar dan rupa Allah. Iya, kalau Anda memaksakan Tuhan itu serupa dengan manusia, manusia itu memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apakah Tuhan Anda seperti itu? Berkelamin laki-laki dan perempuan. Kalau dalam Kejadian 1 mungkin kejadian itu mungkin kita sama. Jadi mungkin kita sama karena itu kejadian ini yang bilang itu Nabi Musa. Ya, coba
Anda artikan yang Sekarang kalau pertanyaannya, menurut Anda apakah kita kata sudah pernah serupa lihat itu Tuhan? maknanya apa? Roh Tuhan itu. Ya, makna serupa itu dan segambar itu artinya apa? Mirip atau tidak? Nah, mungkin ini aku bukan apologet, Bang. Enggak bisa mungkin. Kalau ini. tentang keilahian harus ada ketegasan, enggak ada kata Nanti mungkin. abang debat Karena Anda soal bawa kejadian kelaminnya 1:26. Anda tidak iya. bawa, Anda tidak baca 27 dan 28-nya. Iya. Menurut gambar dan rupa Tuhan dan mungkin abang mengklaim satu sisi bahwasanya alat kelaminnya, abang menuju ke situ. Nah, mungkin pendapat Coba Anda artikan serupa dan segambar itu artinya apa? Nah, serupa dan segambar sama rupanya Allah. Ya, rupa dan segambar. Iya. Nah, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Apakah Tuhan ada juga serupa dengan kita manusia? Sekarang apakah dalam Islam tidak seperti itu juga? Coba kasih tahu saya, Bang. Tidak ada. Oh, tidak. Nggak ada. Tidak. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak setara dengan makhluk. Oh, berupa zat ya mungkin ya. Kalau saya Tidak setara. Kenapa ini nggak jujur abang ini? Ya coba ini, Anda jangan. Inilah kalian kan. Enggak, ilmu yang kalian terima ini bukan berdasar dari kebenaran, berasal daripada setan. Jadi kalian asal-asalan aja. Kalian punya akal, tapi diakal-akali. Akal kalian blunder jadinya. Anda bawa kejadian 1:26, blunder nggak? Belum lagi 28-nya. Blundernya enggak. Manusia diperintahkan untuk beranak cucu. Apakah Tuhan Anda beranak cucu? Karena dia gini, Bang. Kalau abang mengonsepkan itu dengan daging, langsung ke dagingnya, serupa dengan gambaran kita, ya ini firman Tuhan. Kalau nggak percaya firman Loh, Tuhan, manusia kan daging kan? Bang. Ya, manusia kan daging kan, Bang? Gambar dan rupanya dia, Bang. Ya, gambar dan rupanya. Segambar nggak dengan kita, Tuhan itu menurut Anda? Ya, segambar. Ini menurut firman Tuhan. Nah, segambar. Serupa tidak manusia itu dengan Tuhan menurut Anda? Ya, ini Alkitab membilang seperti itu, serupa dengan Ya, manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, Dan ini dia, Bang. Dan ada perintahnya manusia itu beranak cucu. Apakah Tuhan Anda seperti itu? Kalau itu Ya, konsepnya, Anda yang Bang, bawa data, Anda sendiri yang bingung kan? Enggak. Bukan, saya nggak bingung karena abang mengkonsepkan ayat ini dalam daging, dalam dunia ini mata. Nah gitu. Kok nggak paham tenol ini? Maksudnya Bang Noel, Bang Noel. Hati-hati Bang, hati-hati. Nggak bisa Islam nggak, itu nggak, bersumber dari nggak, ajaran yang nggak, benar, dari Tuhan Iya, yang iya. benar. Maka kami belajar menggunakan akal gitu. Jangan akal-akalan. Anda punya akal, tapi dia untuk diakal-akali. Jangan Bang, jangan membodohi diri kita sendiri. Itu zolim Bang, itu batil. Dengan menuhankan Yesus itu juga batil. Yesus juga berpesan sebelum dia terangkat ke langit bahwasannya akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus palsu yang dimana dia akan menyesatkan banyak orang. Bukan nabi yang berkenal, bukan nabi palsu yang bergelar umi, bukan nabi palsu yang bergelar tukang kawin, tidak. Bergelar Kristus, bergelar Mesias, namanya Yesus. Satu-satunya Kristus itu adalah Yesus. Antikristus, itu kata Bang, Yesus. Antikristus. Jikalau bukan ada Yesus. orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Karena Yesus itu tidak ada lagi di dunia, baik di alam mimpi maupun di alam nyata. Tidak akan kita ketemui. Itu kata Yesus. Biar Anda paham. Coba kita tanya orang Kristen pengakuannya, apalagi murtad jahanam itu. Bertemu dengan Yesus di sini, bertemu dengan Yesus di sana. Itu bukan, itu hoax itu kawan. Yesus dengan tegas mengatakan, jikalau ada orang berkata kepadamu, Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, Yang jangan mengaku, Bang, kau percaya. yang mengaku Yesus, Bang. Bukan Yesus ada di sana. Itu Ya pernah nggak orang Kristen bertemu dengan Yesus dalam mimpi? Saya tanya dulu Anda. menurut pengakuan iya, cuman yang abang Ya baca- sudah, itu bukan dia, itu bukan Yesus. Yesus Maksud menegaskan arti itu bukan aku, itu bukan artinya Yesus yang itu bukan aku seperti sendiri. yang abang kira loh, Bang. Loh. Yang lain aja, Abu Yang ya. mengaku Abu ya, Yesus nanti yang lain aku aja. ada di sana. Ini aku sulit ada di untuk sini, diajak katanya pintar, loh, diajak Bang. mikir udah nggak bisa diajak mikir, nggak bisa diajak pintar. Nggak apa-apa. Ya, makasih banyak ya, Bang Noel ya. Terima kasih banyak ya Bang Noel ya. Terima kasih banyak Bang.
Keras Baik, salam sehat, doktrinnya Bang. ini, keras doktrinnya beliau ini ya. Susah Iya, juga sulit kalau diskusinya tidak jujur ya susah juga. Ya artinya abang ya pengikut Paulus memang begitu. Abang ini kalau abang baca di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 ini bunglon Paulus ini. Apa yang dikatakan Paulus abangku? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan bunglonnya Paulus. Paulus tidak pernah menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Tapi dengan entengnya dia katakan, dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Tuhan dia batalkan. La haula wala quwata illa billah. Perjanjian kekal Tuhan dia batalkan. Pertanyaan saya, Bang Noel, jawab dengan hati nurani Anda. Atas dasar apa Paulus membatalkan hukum kekal Tuhan? Diterusin lagi ini mah. Aduh. Oke, Percuma, lanjut. Bang. Diterusin Betul, juga betul. percuma. Abu ya? Ada Nggak yang ada lain Abu nggak, ya ini kayaknya. Abu ya? Waduh Ya, jauh dari moderatornya perangkat siapa? beliau. Moderatornya Bukan siapa? saya, Bang. Ini Tadi nggak ada ada moderator tapi ini. hilang moderator saya entah mungkin karena refresh tadi. Ya udah. Ya intinya gini, pesan saya sama Noel, bedakan kemahakuasaan dengan menjadi. Menjadi itu perubahan yang signifikan dari asalnya menjadi sesuatu, itu asal mulanya sudah nggak ada. Itu bedakan. Nah, kemahakuasaan itu beda. Sifat kemahakuasaan itu bila sudah menjadi ya berarti hilang asalnya. Itu loh Bang Noel yang dimaksudkan di situ. Abu ya, monitor. Abu ya ini kayaknya beliau jauh dari perangkat ini mungkin. Iyalah. Terus yang Mungkin kedua, lagi, pada saat lagi manusia ini ada laki-laki dan perempuan, secara otomatis kita muncul tanda tanya, apakah Tuhan yang menyatakan bahwasanya itu serupa dan segambar itu ada laki-laki, ada perempuan? Nah, itu yang dimaksudkan tadi. Itu perlu dipikirkan. Sambil nunggu Abuya nih. Perlu dipikirkan seperti itu yang dimaksud Bang Noel. Mantap, ya betul itu ya. Gitu Bang Terlalu Noel. banyak Bang Erwin ya. Permasalahan-permasalahan di setiap ayat mereka itu terlalu banyak. Bahkan Dewa sendiri pernah mengatakan, ketika dia mengatakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Mereka mengatakan bahwa rupa Allah dengan rupa manusia itu sama. Nah, pertanyaan Dewa, Yesus di dunia, manusia di dunia punya pantat. Apakah Bapa di surga punya pantat? Dia nggak berani jawab. Loh, katanya serupa, katanya sama. Kita tidak perlu yang namanya menggunakan dalil, karena dalil jelas-jelas dilawan sama mereka. Ketika kita menggunakan akal mereka pun dilawan. Ketika kita berusaha menggunakan diskusi menggunakan iman mereka pun salah. Jadi kita serba salah. Makanya Dewa pernah mengatakan seperti ini ya. Tidak salah kalau Kristen itu adalah ajaran pemecah belah. Bukan pemecah belah bangsa maksud Dewa itu. Pemecah belah antara pikiran dengan akal. Pemecah belah antara Bible dengan keimanan mereka. Semua dipecah belah sama mereka. Jangankan Bible-nya dipecah belah, jangankan akalnya dipecah belah, Tuhan saja mereka pecah belah jadi 3. Tadinya 1 jadi 3. Jadi tidak salah kalau mereka itu pemecah belah. Iya. Ya Allah. Jadi Ya, ya, bagaimana bisa kita bisa Abang menerima ya? Dezuma. Tertulis loh, dibantah gimana Bang Dewa? Jelas tertulis dibantah, nggak mungkin kita bisa menerima hal yang memang nggak bisa memang Bang. Memang mereka ada ya sudah tersirat dalam Keras Al-Qur'an. doktrinnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun gitu. Jadi Ya. saudara-saudara Kristen, kami sebenarnya tidak mau memaksa, tidak ada paksaan dalam Islam ya. Terserah kalian. Ketika kami bernarasi tentang kebenaran, berdiskusi dengan kalian, tapi semua hal itu kalian acuhkan, yaitu memang sudah digariskan dalam Al-Quran memang.
Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saudaraku kalau salah dikoreksi. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاء. Kenapa Lah, itu? kena tombak kayaknya beliau. Kena tombak malahan. Astagfirullahaladzim. Iyalah. Oh ya, ini Kena tombak ya. 2300 mata memandang, minta di follow ya. Minta di follow akun-akun yang di atas, ini juga akun Dewa yang baru, minta di follow semuanya. Semuanya di follow. Promosi Dewa, promosi akun Bunda Mila juga ya. Ya, siap Bunda. Semua yang ada di atas minta di follow ya. Akun Dewa, akun baru, akun Bunda Mila, akun Bang Erwin, Patah Hatta sama Julkipli. Kalau Bang Juma sih nggak usah lah, udah banyak dia. Ngapain di follow lah. Dan Ya. yang perlu diingat ini mampir-mampir ke channel-channel guru-guru kita, Bang Zuma, Ustadz Zulkifli M. Abbas, sudah itu ke tempat Abuya Strong Life, Ustadz Tata, itu ada channel yang mungkin ya teman-teman yang di bawah belum subscribe atau belum pernah mampir sebentar. Jadi bisa ya bersama-sama untuk mendukung channel-channel guru-guru kita, insya Allah. Tambahan betul, sedikit ya, Masya Allah. tambahan sedikit. Kalau yang follow-follow sampai 1000 kita buka kuis ya Bang Dewa hari ini. Siap Bunda. Baik. Kita insya Allah nanti buka kuis ya. Nanti ada hadiah dari Bunda Mila. Itu kulkas 2 pintu ya Bunda ya. Kulkas 2 pintu. Pintunya satu depan satu belakang lagi. Benar. Cuma sayang kulkasnya panas, bukan dingin ini. Beda dari yang ada kulkasnya ya. Gitu ya. Ampun deh. Silakan di follow ya, di follow Bunda Mila, kami yang di atas. Terima kasih banyak Iwan Bila ya. Ya, yang sudah Ikhwan follow. Villa di tap-tap layarnya ya. Di follow-follow para debaters muslim yang di atas. Termasuk juga di subscribe channel-channel YouTube-nya ya. Channel-channel YouTube dari para gurunda-gurunda kita, kayak termasuk juga Abuya Strong ya. Dan yang kemudian juga selalu support lah komal-komal Islam. Nah, karena mencerdaskan anak bangsa itu bagian dari Giro juga ya, Bang. Masya Allah ya. Sebenarnya orang mau cerdas itu nggak perlu agama, nggak perlu agama. Betul, betul. Orang Oh, mau cerdas sepakat, itu. sepakat saya. Iya. Sepakat. Cukup Modal cukup. dia mau belajar, Betul. insya Allah dia pintar. Orang Mantap. Dewa pernah mengatakan berapa kali ya? Orang mau pintar itu bisa sekolah. Orang mau Betul. jadi pakar, dia bisa belajar kepada orang lain. Tapi yang diperlukan adalah kejujuran. Jujur Itulah ya, iman di sekolahnya situ. di mana Bang Dewa? Nggak ada sekolahnya kejujuran itu. Disitulah iman. Karena kunci kesuksesan bukan kepintaran. Kunci keberhasilan bukan kepintaran. Tapi kunci kesuksesan dan kunci keselamatan adalah kejujuran. Itulah kunci Mantap. keselamatan. Ya, makanya kejujuran Kasih nggak ada contoh Bang Dewa, sekolahnya. yang nggak jujur Bang Dewa, kasih contoh. Makan Hati-hati, 3 bayar 1 awas. Bang Dewa. Gitu. Awas, kena tombak, awas. Nggak, udah kuat sekarang loh ini. Alhamdulillah. Oh, udah kuat ya. Udah kuat. Dan Ikhwan Pilah yang di bawah, kalau ada yang punya akun yang di atas 10.000, tolong kirim ke Dewa kalau ada yang mau sidako ya. Tapi kirimnya harus sama handphonenya, jangan akunnya doang ya. Kalau akunnya buat apa? Handphonenya yang diambil. Iya. Parah. Gurunda ini udah monitor nggak ini Gurunda? Gurunda Bang Zuma? Lagi sholat kayaknya. Oh, udah waktunya belum kayaknya. misalnya? Coba lihat dulu. Untuk waktu Makassar ini Beliau sholat 10.31. ini. Beliau sholat ini. Ya mungkin kalau mau mengisi ini Ustadz Hatta atau Bang Dewa mengisi pencerahan kembali ke Noel ini, ya paling tidak kita sasaran kita ke netizen yang dari 2200 ini di bawah Oh ini, Bang Dewa. iya, Bang. Itu yang terpenting. Bang Erwin, saya
saya ini sedikit ya, biasakan ya teman-teman saudara Kristen kita kan biasanya selalu katakan kalau misalnya di dalam Bible itu nggak ada kata-kata Tritunggal, di dalam Al-Quran itu ada nggak kata-kata tauhid? Saya bilang ada. Ya contoh ya nih, di dalam nanti saudara-saudara Muslim juga nanti juga lihat, dan juga teman-teman Kristen di dalam Quran surat Fatir ayat ketiga. Saya bacakan terjemahannya aja ya. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu? Tidak ada Tuhan selain Allah, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Artinya jelas ada kata tauhid di situ. Yang pertanyaannya, kenapa tidak ada kata-kata Tritunggal, yang dimana kata Tritunggal bahkan Trinitas itu menjadi konsep dasar sebagai konsep bahkan keimanannya teman-teman Kristen. Ini yang jadi masalahnya. Bahkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-51, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Esa. Yesus pun sama mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saya tidak tahu dari mana konsep kata Tritunggal ini ada, konsep Trinitas ini ada sebagai konsep yang teman-teman Kristen pakai sebagai konsep ketuhanan, bahkan keimanan, bahkan dipertahankan itu. Nah, ini yang jadi masalahnya. Nah, bukan menghardit keimanan, tapi ini berbicara tentang kejujuran. Betul, saya sepakat yang dikatakan oleh Bang Dewa. Kejujuran itu diperlukan. Mungkin karena kalau gini Bang ego, Zul ya, iya, karena itu, Bang Noel masih ada juga ya kan. Apapun Ya, apa itu, Bang Noel kan ada hak jawab di sini. Karena masih di atas juga, di depan kita juga ada hak jawab dari Bang Noel tentang apa yang dikatakan Bang Zul. Siapa tahu Bang Noel ada pengetahuan untuk menjelaskan sebenarnya Tritunggal itu ada di mana gitu datanya. Bang Noel, silakan Bang Noel. Kalau Anda punya pengetahuan silakan dijelaskan. Diajak lagi. Nggak apa-apa bang. Namanya lintas agama. Karena nanti tapi nggak apa-apa bang. Saya jadi belajar. Jadi saya kepengen juga mempelajari Alkitab saya lebih dalam lagi. Karena saya aslinya bukan apologet bang. Kalau tadi abangnya debat lintas agama sama apologet, mungkin sedetail itu dia bisa menjelaskannya ke abang. Nah, saya di sini kan ikut-ikut nimbrung supaya nambah pengetahuan saja sih, Bang. Itu dia, Bang. Oke, siap Abang, siap. Nah, jadi karena saya bukan apologet, saya bukan ahli agama, Bang. Itu yang dia. saya maksudkan begini ya. Bang Noel kan ada di sini. Ya, mau apapun itu jawabannya ada hak jawab dari keimanan. Benar. Nah, kalau misalnya siap. Sebentar Bang Noel. Nah, oke, Bang. Bukan berarti ya ke teman-teman mungkin ya menginginkan berbeda, saya pun nggak masalah ya. Cuman kan kita juga ada netizen di bawah. Nanti kita juga jangan sampai kita monolog membahas Tritunggal. Ada Bang Noel yang punya jawab di sini, tetapi dijawab sendiri. Ini kita ada kesalahan di sini. Silakan Bang Noel. Oke, siap. Maksudnya sebelum itu aku menjawabnya juga, kalaupun ada yang perkataan aku ibaratnya memang rasa kurang greget rasa di hati abang, saya aslinya maksudnya biar abang-abang tahu juga di sini, saya bukan ahli agama bang. Gitu dia. Saya cuman orang jadi harap dimaklumi juga. Jadi kalau abang tadi berdebat sama apologet, ya mungkin bahasa mereka lebih tepat gitu dia, gitu. Siap. Ya bang ya, izin ya bang. Jadi supaya abang tahu dulu, saya itu bukan apologet. Jadi nanti kalau saya bersalah, ya saya sama seperti mungkin yang di bawah-bawah ini juga, gitu dia. Mungkin dia Islam yang taat, dan saya Kristen yang taat, hanya coba untuk menambah pengetahuan saja sih bang. Kalau perbedaan itu kan biasa bang, gitu dia. Ya. Baik. Berarti kan gini Bang Noel, jadikan tempat ini untuk menggali ilmu kan, itu mencari ilmu. Nah, siap. Kuncinya itu dia satu. bang. Kuncinya satu. Kalau memang tidak tahu, katakan belum tahu atau belum pernah membaca. Itulah kunci kejujuran di situ. Titik awal kejujuran di situ. Iya, Contoh Bang Dewani menyebutkan satu dalil di dalam Bible. Kalau Anda belum tahu, katakan saya belum pernah membaca dan belum pernah tahu. Jangan memaksakan untuk menjelaskan satu data di dalam Bible yang belum pernah dibaca. Inilah tanda-tanda kejujuran itu tidak ada. Tapi kalau Anda mengatakan saya belum pernah membaca,
Nah, itu lebih jujur, lebih baik. Jadi tidak muncul bahwasanya Anda itu memaksakan untuk menjelaskan di luar pengetahuan Anda gitu loh Bang Nail, maksudnya. Siap. Kalau untuk pembacaan kitab itu Bang, saya kan Kristen udah 40 tahun lebih Bang, usia saya. Nah, jadi nggak mungkin saya nggak pernah baca. Pasti sudah berulang-ulang itu habis. Cuman karena mungkin saya tidak ahli agama, ya mungkin lupa. Kadang gitu, seperti itulah kira-kira aku sampaikan ke Abang gitu. Ya. Nah, sepengetahuan Bang Noel, apa yang dikatakan Bang Zul tadi, konsep Tritunggal itu yang Anda katanya sudah pernah membaca. Pernahkah Anda menemukan satu konsep di dalam Bible itu yang menjelaskan Tritunggal yang lebih mendekati dengan konsep yang sekarang ini, Bang Nel? Nih saya bantu aja Bang Noel, buka aja Yohanes Yohanes 5 ayat nomor 7, itu aja, itu yang paling mendekati. Sampai nanya, sampai ngasih datanya gimana Bang Zul ini? Aduh, diajak mikir gitu. Saya bantu aja mikir, ya kan? Gitu. Enggak, gini Bang Zul, kita ajak mikir gitu kan. Kalau memang belum tahu, nah berarti kan ya belum pernah baca gitu aja, udah selesai. Iya. Ini kalau ini dengar Bang. Apa itu Bang? Jangan ini Bang, jangan tinggalkan Komal Bang. Kalau tinggalkan Komal nggak bisa termonitor dari sini Bang. Oh, karena saya nggak punya Alkitab di sini. Ya, sebutkan saja Bang, sebutkan di mana gitu aja. Mungkin yang seperti Abang bilang tadi di dalam Yohanes kan, bahwasanya memang cuman debatnya enaknya adalah kitab sih Bang. Iya, betul. Nggak jadi masalah, Bang Noel. Tapi Bang Noel tahu kan doa Bapa kita dah. Bapa kami yang di surga. Iya betul. Ya, Bang. Coba, ada nggak konsep-konsep kayak misalnya menyebut kata Yesus atau Roh Kudus? Ada nggak? Pasti nggak ada kan? Nggak ada. Jadi dia gini, pengertiannya itu yang saya pahami sih Bang. Pengertian doa Bapa kami itu bahwasanya Yesus menyuruh berdoa seperti itu Bang. Betul, itu yang dikatakan Yesus. Kalau kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kunci kamarmu. Ya kan? Bener. Artinya gini aja deh Bang, ya kan? Jelas-jelas di situ Yesus menyuruh kita untuk berdoa kepada sosok yang lain, gitu aja. Iya, benar sama Tuhan. Iya, bukan dia berarti, Pak. Iya, jadi dia gini, menurut Kristennya Bang, pada waktu dia ke dunia, ini menurut kami ya Bang, jangan langsung Abang, memang pasti kita berbeda. Nah jadi Yesus datang ke dunia ini supaya kita datang kepada Bapa dengan benar. Nah dia memberi jalan Bang. Nah seperti itu. Dan pertanyaannya, mungkin berarti Yesus ini nggak orang lain. Menurut kenapa menurut Kristen Yesus ini Tuhan kan gitu. Sementara dia seperti Abang, dia aja berdoa tuh kepada Bapaknya. Bukan berarti Yesus bukan berdoa sama diri sendiri. Nah, kenapa orang yang Kristen di sini loh Bang Noel. Berdoa. Kan gitu maksud Abang tadi, yang Abang ini tadi. Pada saat Bang Noel mengatakan begini ya, Yesus itu jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, di sini ada miss. Saya katakan miss begini. Missnya itu untuk menuju kepada Bapa, tetapi mendefinisikan, menyematkan Yesus sebagai jalan ini disebut sebagai Tuhan. Ini yang miss di sini sebenarnya. Missnya bagaimana? Sebentar Bang Nel. Missnya bagaimana? Pada saat Anda menyematkan Yesus yang diartikan tugasnya sebagai jalan, kebenaran dan hidup, tapi digelari Tuhan, ini secara umum sudah menyalahi kaidah secara definisi. Contoh gini, Anda dipanggil Tuhan, orang langsung menuju kepada masa Bang Noel di pencipta langit dan bumi langsung ke sana. Nah ini ada misdefinisi di mana menyematkan jalan digelari Tuhan, gitu loh Bang. Kalau Anda mengatakan ini menurut narasi Anda, jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kepada Bapa. Tujuan utama adalah Bapa, jalan Yesus, tetapi Yesus digelari Tuhan.
Padahal kalau digelari utusan, nabi, rasul, dan tujuannya yaitu Tuhan, yaitu Bapa, yakin nggak miss. Nggak miskomunikasi, nggak salah paham. Nah, aku gimana ya? Yahudi pada waktu Yesus datang kan Bang, dia kan ke kelompoknya Yahudi nih. Nah, alasan aku juga masih tetap percaya Yesus itu Tuhan di dalam kitab. Nah, yang kalau seperti Abang bilang tadi, Yesus jalan kan gitu. Sementara Yesus bilang dia adalah Tuhan. Kalau terjemahan lama kalau nggak salah Tuhan dan Guru. Kalau pernah aku lihat itu Tuhan dan Guru. Dan kalau sekarang dibilang Tuhan kan gitu terjemahannya untuk sekarang ini, untuk saat ini. Nah, kenapa Abang pernah baca kan pasti Injil kan? Pahami gini loh Bang. Junjungan, guru, rabi itu bukan Tuhan dalam definisi pencipta langit dan bumi. Nah, biar saya tambahi biar lebih jelas. Siap. Ya benar. Mesias bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalaupun Anda menyematkan gelar Tuhan, itu yang berarti Tuhan yang Anda maksud sebagai rabi, guru, itu penuntun, bukan tujuan. Nah, di sini yang saya bilang miss pada saat LAI menyematkan gelar kepada Yesus itu Tuhan. Tuhan secara umum orang tahu semua. Itu adalah esensi pencipta langit dan bumi. Paham Bang? Paham. Nah, kenapa aku bertanya sama Bang juga nih. Kalau memang itu esensinya, tapi esensi untuk orang Yahudi itu adalah Tuhan. Kenapa pada waktu Yesus bilang kayak gitu, kau menghujat Allah katanya. Apa artinya Bang? Kenapa orang Yahudi? Nah, bahasa Yahudi ini kemungkinannya Bang, aku kurang paham menjelaskan ke Abang. Kenapa pada waktu Yesus mengucapkan itu, hei kata orang ahli agama, kau sudah menghujat Allah, kau samakan dirimu dengan Allah. Nah, aku bingung di situ. Bingungnya karena Anda tidak. Karena gini Bang, bingungnya yakin Anda begini. Anda itu menyamakan antara Allah dengan anak Allah itu disamakan. Anak Allah, ya kan, orang-orang Yahudi, ya kan, dari dulu orang-orang pilihan itu disebut anak Tuhan. Orang pilihan lah ya, tapi bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, di sini menyalahpahamkan orang-orang Kristen, kesalahpahaman orang Kristen di mana anak Bapak juga Bapak. Ini salah pahamnya. Anak Allah juga Allah. Bayangkan, anak Noel juga Noel. Ini logika yang cacat. Kalau itu sudah aku dengar di channelnya siapa namanya, debat Kristen itu ya, siapa, Elia kalau nggak salah kok, Elia atas debat apologet Kristen. Nah, dia pun bilang seperti itu. Beda tapi satu roh mereka, itu dia. Bang, kita belajar yang ada Bang, bukan penafsiran dulu. Kalau Anda belajar dari penafsiran, seluruh orang Kristen penafsirannya beda. Tapi coba Anda itu belajar begini Bang. Yang dikatakan Yesus tercatat seperti apa? Ini ya untuk renungan ya. Lebih banyak mana Yesus itu mendefinisikan dirinya sebagai hamba Tuhan atau utusan Tuhan dengan dia mengatakan Tuhan. Atau diklaim Tuhan. Nah, asal dari siapa klaim Yesus Tuhan dan asal dari siapa perkataan Yesus utusan? Coba kita bandingkan. Yesus utusan itu perkataan Yesus sendiri. Tapi Yesus Tuhan itu klaim dari orang Kristen. Bukan perkataan Yesus. Di sini sudah 1-0 Bang. Nah, kalau ditelusuri asal kata Yesus menjadi Tuhan itu dari mana? Dan asal kata Yesus jadi utusan itu dari mana? Pasti yang mengatakan asal kata Yesus dari Tuhan itu kalah 1-0 asalnya Bang. Coba selidiki. Yesus Tuhan dari Bapak Gereja, dari Paulus.
Yesus utusan dari Yesus sendiri. Bagaimana Anda mau mengalahkan Yesus yang mengaku sebagai utusan? Karena di Bang? dalam Yohanes juga gitu kan. Mungkin abang udah tahu juga kan. Yohanes bilang karena Yesus itu yang sepaham saya tahu bang dari Alkitab yang saya imani, bahwasanya Yesus itu adalah muridnya Tuhan, firmannya Tuhan yang menjadi manusia. Kan udah mungkin udah berulang-ulang lah Pak. Udah abang udah pasti tahu lah kan. Nah, itu yang kalau diimani, kita membahas itu bang, baca itu, Anda pasti akan lari ke 14-nya. Tadi pagi sudah dibahas ya. Kalau lari di 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, Anda akan kejebak di ayat 13-nya. Di 13 itu jelas dikatakan, makanya orang Kristen ini kebiasaan. Yohanes 1 pasal 1 langsung lari ke pasal 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lupa yang di 13-nya bang. Coba kita baca yang 13-nya bang. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu juga Tuhan jadinya bang. Kalau Anda menyematkan firman itu telah menjadi manusia, yang Anda katakan Tuhan, orang-orang itu berasal dari firman juga bang. Orang-orang ini lebih dari satu, selain Yesus ada bang. Nah ini kenanya bang. Coba lihat yang 13-nya bang. Kena di 13-nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, berarti tidak ada hubungan biologis kan, melainkan dari Allah. Berarti ada ini orang selain Yesus, karena di situ ada konteks orang-orang berarti lebih dari satu bang. Makanya orang Kristen mengatakan jangan comot-comot. Oke, kita jangan comot-comot. Kita buka semua dari 1 sampai 14. Ternyata selain Yesus ada. Contoh nih bang, Adam. Apakah Adam itu terlahir dari hubungan biologis? Tidak. Apakah Hawa itu terlahir dari hubungan biologis? Ya tidak. Dan ada selain Yesus yang tidak ada hubungan biologis dan itu tidak Anda tuhankan. Kenapa? Pertanyaannya, cuman hanya Yesus yang dituhankan. Sama-sama tidak hubungan biologis. Ini muncul pertanyaan besar yang membuat Anda itu harus menelusuri doktrin ini dari mana bang. Benarkah doktrin ini nih benar pernah dikatakan oleh Yesus? Itu loh bang. Buka cakrawala berpikirnya bang. Siap, kalau itu saya sudah pernah juga berpikir bang. Nah jadi kalau untuk Yesus turun ke dunia ini kan sudah pasti dinubuatkan dari kitab-kitab sebelumnya bang. Itu dia, itulah perbedaan yang tidak dilahirkan, yang seperti aku jawab tadi ke abang. Untuk Adam tidak dilahirkan tidak dari hubungan biologis ya, tapi dia tidak dinubuatkan bang. Sementara kitab perjanjian lama ini kalau kita pelajarin bang, aku kan kemarin nyari-nyari juga ini nubuatannya tentang Yesus nih lahir ke dunia. Untuk apa dia lahir ke dunia sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Coba di mana bang? Disitulah yang nanti aku add ini. Anda itu kan akan lari ke Yesaya bang. Kita muslim ini tahu semua berarti abang sudah bang. paham kan? Oke, siap. Karena aku nggak pegang Alkitab bang. Menunjukkan data bahwasanya telah lahir bang, bukan akan lahir bang. Itu yang pertama bang. Iya. Telah lahir. Kata telah sudah terjadi apa belum bang? Apanya bang? Kata telah lahir sudah terjadi apa belum terjadi bang? Maunya saya pegang Alkitab dulu ya. Bang, telah lahir. Begitu sulitnya Anda mendefinisikan telah lahir iya, itu hanya dia gini, mungkin gini, bukan kalau telah lahir mungkin dia kalau telah berarti sudah. Nah, kita sudah tahu itu kan pewahyuan, Bang. Pewahyuan dia. Iya, Bang. Konteks dia mewahyukan. Telah lahir, ya. Telah lahir berarti sudah terjadi. Mau dibaca kemanapun di dalam Yesaya itu telah lahir anak manusia itu. Terus nanti sudah terjadi itu. Nah terus yang kedua, nanti Anda akan membawa bahwasanya anak manusia akan menderita kan gitu ya.
Benar, ya itulah semua Kita konsep. sudah tahu bang, itu bukan untuk Iya, benar. Yesus, itu Benar. untuk orang Itu Israel nubuatan. di zaman itu akan Benar. mendapatkan penderitaan bang. Kalau Anda membawa itu ke Yesus, di situ orangnya wajahnya jelek-jelek bang, Yesus ganteng loh bang. Kalau Bang? soal foto itu Belajar, Bang. kita pun bukan bilang itu dia Yesusnya bang. Kalau abang bilang itu di foto-foto, Terus enggak lah. terus untuk siapa? Kalau Loh. Anda mengambil nubuatan Yesus dari Yesaya, Enggak, nubuatan itu bang, arti nubuatan yang belum terjadi tapi sudah dinyatakan sekarang bang. ya tahu. Gitu ya. Itu nubuatan kan. Ya. Orang bernubuat, belumnya terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Iya. Kan itu Tapi kalau nubuatan. telah lahir, masa seolah-olah sudah terjadi bang? Nah, dia kan bernubuat ini bang. Nih, kalau belum terjadi itu akan lahir bang, itu baru nubuatan bang. Jangan memperbodoh diri Anda dengan cuma Bang, bahasa coba Indonesia, ini Bang. aku udah dapat Alkitab apa tadi bang? Yang mana silakan. bang? Ya saya berapa bang? Ya anda sudah dapat kok gimana bang ini? Enggak, Anda maksudnya sudah yang dapat abang bilang misalnya. telah lahir tadi. Kan nggak mungkin saya tahu telah lahir di Alkitab ini. Ya saya berapa tadi bang? Anda sudah dapat kata saya. Enggak, maksudnya yang telah lahir itu di dalam kitab mana sih bang? Maksudnya biar saya baca. Ada di Yesaya itu. Bentar, bukan. Jadi ada narasi telah lahir itu tetap sudah lahir bang. Itu sebenarnya menguji cara berpikir aja. Kalau telah lahir diartikan belum lahir itu sudah. Memang itu perlu apa ya? Perlu apa namanya? Pengobatan khusus untuk berpikir itu. Sebentar sambil saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Natali. Ukti Natali. Waalaikumsalam. Natali masih ke kamar mandi, Bang Erwin. Oh ya. Lanjut dulu, nanti tak kabari dia. Oh ya. Kalau abang mau membawa nubuatan itu dari mana, bang? Apa bang? Yang anda maksud tadi nubuatan Yesus itu dari mana? Dari kitab mana? Ya dari semua ini menuju ke Yesus, dari Nabi Daudnya, dari Raja Daud semua. Seperti itu nubuatannya. Yang aku mau tanya tadi biar aku baca bang, biar aku juga belajar. Coba bang, yang mana tadi? Di mana yang telah... abang bawa dulu. Abang bawa dulu kan pernyataan anda bahwasannya saya mau buka nih masih buka laptop. Oh masih buka laptop. Oh siap. Apa namanya? Anda tadi kan mengatakan Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Silakan tunjukkan dulu. Ini sama saya santai nih menunggu Abuya ini. Iya itu kalau misalnya Bang Noel katakan ada nubuatan Yesus di Perjanjian Lama, wah ini bagus ini. Saya mau dengar juga ini. Di mana itu nubuatannya Yesus di Perjanjian Lama? Kalau ada minta dong datanya. Makanya saya minta katanya dari nubuatan kan. Menurut Bang Noel itu di mana gitu loh. Mika 5 ayat 2 bang. Apa? Kitab Mika 5 ayat 2 kalau nggak salah. Coba abang bacakan di situ. Abang bacakan. Nanti saya dengar di sini. Jaringan yang ngapain? Ini nggak dengar ya bang? Kalau kok saya pindah ini nggak dengar ya? Nggak dengar bang, karena kan abang keluar kan itu. Jadi iya ya. Jadi Dengar ya? Jadi nggak dengar itu. Saya nggak pegang satu handphone lagi. Coba Mika 5 ayat 2 kalau nggak salah isinya itu bang. Silakan abang apa namanya dibacakan saja kan. Gitu dia bang, itu salah satu contoh. Aduh, abang nggak kedenger. Abang nggak kedenger ngomong, ditungguin, nggak kedenger bang.
Yang kalau enggak gini Bang, buka di Yesaya 9 pasal 5 itu Bang yang saya katakan tadi. Abang pakai laptop dah, Mika 2 ayat 5 Bang. Ntar ya, ada yang enggak handphone satu lagi? Repot Bang. Pakai siapa? Bapak ada pesan ini? Ikhwan Villa, di tap-tap layarnya Ikhwan Villa sambil di follow-follow ya akun-akun yang di atas ini ya Ikhwan Villa ya. Lanjut. Jadi menyebutkan nubuatan tapi bingung sendiri. Bukan, ini udah Bang, bukan bingung Bang. Maksudnya biar Mika, tunggu, ini udah dapat Mika satu berapa? lagi. Mika 5 ayat 2 Bang. Udah oke. Nah, ini dia. Namun engkau hai Bethlehem Efrata, loading lagi. Namun engkau hai Bethlehem Efrata yang kecil untuk berada di antara pasukan 1.000 jauh daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan memerintah bangsa Israel. Apa hubungannya dengan Yesus Bang? Ya itu maunya kita baca semua Mikanya Bang. Mika 5 ayat 5-nya semua Bang. Enggak, misalnya itu yang di Mika itu kalau abang mau benarkan itu penubuatan tentang Yesus sebagai Tuhan atau sebagai apa Bang? Sebagai Tuhan lah Bang. Tuhan yang datang menghapus dosa Bang. Masa baca Bang, baca Ya, sampai tuntas Bang. Iya, kalau bukan di situ, dia bukan langsung dibilang di dalam ayat itu, korelasinya kan semua ada. Begini Bang ya, Bang. saya tidak pernah dapat di perjanjian lama itu ada penubuatan Yesus untuk jadi Tuhan, itu nggak ada Bang. Kalau di perjanjian baru itu baru jelas. Karena kenapa? Kalau abang mau merujuk ke perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama, Bang, jelas. Tidak usah abang baca tentang Mika. Abang baca saja Bilangan 23 nomor 19. Apa yang dikatakan di situ? Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Ya memang Allah tidak, iyalah benar lah Bang. Iya, terus penubuatan Yesus tentang Tuhan, apalagi di perjanjian baru itu berbeda abangku. Ini gimana konsepnya? Tapi gini Bang, satu lagi Bang. Sebentar Bang Nol. Oke lah, Anda membawa Mika ya kan? Tak tanggapi ya. Mau itu iya atau tidak. Tetapi nubuatan di situ itu sebagai Tuhan atau sebagai apa? Masa Tuhan dinubuatkan Bang? Bukan Tuhan dinubuatkan, akan ada penyelamatan dari Tuhan Bang untuk bangsa Israel, gitu dia Bang. Nah Yesaya 1:7 ayat 14. Nabi abangku. Tapi seorang nabi. Coba kita baca ya. Oke. Sebab itu ia akan itu ada membiarkan korelasinya mereka panjang. sampai Korelasinya panjang dia Bang. Gitu ya. Iya. Jadi sebab Yesaya 7 ayat 14 Bang. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel Bang. Bang, Immanuel artinya itu Tuhan yang beserta kita. Bang, iya. Itu nanti makanya dibantah. disebut namanya ya Yesus kan Immanuel, Tuhan beserta kita, Bang. Di mana Yesus Immanuel Bang? Iyalah, Immanuel. Bang Noel, Tuhan beserta itu nanti kita, dibantah. Itu nanti dibantah di perjanjian baru. Engkau akan melahirkan juga anak manusia dan engkau memberi namanya Yesus. Bagaimana korelasinya Iya. Immanuel? Bang, Immanuel itu Bang sama kayak saya kan Immanuel. Artinya itu di sinilah kelirunya teman-teman Kristen. Bang. Enggak, Tuhan beserta kita, bukan penubuatan tentang Yesus abangku. Dari mana abang dapat ini? Sebentar Enggak. Bang. Nah, kalau gini, abang Bang bermain Noel. kata-kata Oke, memang seperti Bang itulah Noel, dia. Bang Noel. Itu Oke, Anda kalau bermain kata-kata bisa seperti itu. Bang Noel. Anda kan mengatakan Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita kalaupun disematkan nama kepada seseorang, tapi bukan yang dikasih nama itu Tuhan. Tetapi Tuhan bersama kita sama dengan kita itu meminta supaya kita itu selalu disertai oleh Tuhan. Berarti Immanuel juga punya Tuhan, Bang.
Enggak. Kalau bukan Anda itu menyematkan kepada Yesus, Bantah berarti terus Yesus punya Bibel, Tuhan, bantah Bang. terus Bukan, Bibel Abang, enggak. bantah terus Bibel, bantah Memang terus. iya, maksudnya gini, bukan dibantah. Nah, itu sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi seorang perempuan muda mengandung anak laki-laki dan ia menamakan Immanuel. Iya. Immanuel itu Tuhan, artinya dalam nubuatannya itu Tuhan beserta dia. Iya, sebentar Nah, itu Bang. pertanda, Bukan Bang. Tuhan, Abang sudah. kasih pertanda Sudah dia. kamu Siapa itu jawab. pertandanya gitu. Sudah Bang. kamu jawab ya. Sekarang saya bantah gini. Pada saat Tuhan itu menjelaskan seperti itu akan lahir dan akan diberi nama Immanuel, yang artinya kita ikuti nih, Tuhan Iya. bersama kita. Anak itu diberi nama, artinya Tuhan bersama kita, dan yang menubuatkan Tuhan. Berarti anak itu punya Tuhan dan diberi nama itu supaya Tuhan bersama dia, dalam arti bukan esensi tubuhnya itu ada sisi Tuhan di situ, tetapi selalu dirahmati oleh Tuhan. Ini yang abang bilang tadi baru Bantahannya dapat abangku, aku. gini Baru dapat. saya sedikit. Bantahannya abangku, kalau abang Iya. ambil perjanjian lama, bantahannya jelas. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Itu bantahannya. Iya, Bilangan Allah kan, Bang. 23 itu Allahnya kan, perjanjian. Bang. Bener. Allah. Kalau itu bener. Sekarang begini, Allah itu Tuhan atau bukan Tuhan? Allah, Bang, Tuhan lah. Iya Tuhan. Sekarang di dalam bilangan 23 nomor 19, sekarang Allah itu kita ganti Tuhan. Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Nah, sementara kita mau katakan yang lahir itu adalah Tuhan yang di perjanjian lama. Maksudnya, Bang? Iya, salam. Enggak. Maksudnya gimana? Kurang paham, kurang dengar aku. Bang, kalau abang mau ambil perjanjian lama, yang seperti abang katakan tadi, pertanyaannya, ketika Allah itu kita ganti Tuhan, Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Sementara yang abang kutip tadi, yang sebagai Immanuel, sejajar nggak itu? Dia sebagai anak, Bang. Nah, jadi aku Tuhan katakan di situ. Tuhan katakan dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Abang mau paksakan? Iya. Enggak. Kalau Allah, Bang, bukan anak manusia. Allah. Iya, Allah itu kan Tuhan, abangku. Benar, iya. Kalau itu benar, oke. Terus. Nah, terus? Maksudnya hubungannya dengan pertanyaan aku, Ini abang berbicara tentang penubuatan. Nah, sementara kalau abang mau pakai perjanjian lama itu bilangan 23 itu perjanjian lama, abangku. Iya, bagian dari 5 kitab Musa. Iya, maksudnya. Nah, terus? Belum paham aku. Ya assalamualaikum. Abang baca ulang yang diberi nama Immanuel. Coba baca. Oke, ya. Mana tadi ya? Nggak dapat. Aneh. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan yang akan menamakan perempuan dia muda Tuhan beserta kita. Oke, perempuan muda akan melahirkan anak laki-laki. Pertanyaannya, Tuhan menubuatkan itu, apakah yang lahir kemudian itu adalah Tuhan? Yesaya menubuatkan. Iya, apakah yang lahir itu adalah Tuhan? Ini kita berbicara di dalam konteks perjanjian lama. Sekarang saya Dia tanya. mau menurunkan firman-Nya menjadi manusia, dan itu sudah dijawab di perjanjian lama itu nggak ada kata-kata firman jadi daging, nggak ada. Iya. Makanya dengar dulu. Dia kan ini sudah dinubuatkan ini. Kan di sini Tuhan beserta kita. Iya. Ayo. Dalam Yesaya 9 ayat 6 juga. Kesalahan abang di sini. Itu hanya permainan kata-kata kalau seperti itu, Bang. Nah, jadi korelasinya kata-kata dia. Permainan abang yang sedang bermain kata-kata. Abang tadi nih, abang yang bilang tadi Yesaya 9 ayat 6. Anak telah lahir ini dia udah dapat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu ya, Bang ya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja Damai. Udah, tuh. Raja Damai, itu Yesus. Ya. Allah yang perkasa. Nah, siapa yang telah lahir? Itu Yesaya 9 ayat 6 sudah bilang juga. Ya Ini telah lahir ya berarti zaman itu sudah lahir. Oh, Ya zaman itu Allah, sudah. penubuatan. Kalau, nah, La ilaha kalau illallah. memang, nah, jadi gini, Bang, Gini, nanti Abang. sama-sama Gini, kita baca Abang, dalam ya. dari Abang. Yesaya 1 Gini, sampai gini, habis gini. gitu dia. Gini. Baru kita bisa apa? Penubuatan, Abang katakan tadi penubuatan itu artinya dikonfirmasi sekarang yang akan terjadi kemudian. Pertanyaan saya, telah itu sesudah atau sebelum? Nah, Abang baca konsepnya jangan 9 ayat Ya 6. Allah, saya tanya. Baca Telah dulu sesudah atau Bang. sebelum? Nah, itu sesudah, Bang. Sesudah. Berarti Ya sudah lahir kan, berarti telah. sudah terjadi. Sekarang saya tanya, penubuatan itu apa? Abang bermain itu namanya permainan kata-kata loh, Bang. Jadi La ilaha, ini bukan permainan kata-kata, penubuatan, penubuatan. Apa namanya? Penubuatan, saya tanya penubuatan itu dikonfirmasi sekarang akan terjadi kemudian. Pertanyaan saya, telah lahir, telah itu sebelum atau sesudah? Kalau telah lahir sudah, Bang. Itu ya, nubuatan. artinya berarti bukan berarti sekarang bukan pertanyaan nubuatan. kembali, Bang. Kalau nubuatan itu sudah terjadi apa belum? Itu aja, Kak, Bang. Hey, nubuatan itu artinya akan terjadi. Akan terjadi kemudian, Nah, akan cuman terjadi dia kemudian. berkata-kata seperti itu telah lahir. Nah, dia baku bantah kita di dia sini. bernubuat. Sekarang saya gas kau di sini. Oke, siap. Saya gas kau di sini. Siap. Nggak ada masalah itu, Bang. Anda katakan dengan jujur, ya, Anda mengutip perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama Tuhan jadi manusia? Di mana? Beleng, godok, bodoh. Nah, di mana? kita berdebat, Bang. Di mana? Di mana perjanjian lama Tuhan jadi manusia? Tolol. Jadi kalau kita beda prinsip itu atau beda bukan nggak beda usah prinsip. abang-emosian. Perjanjian lama dengan perjanjian lama Nah, udah jadi kalau bilang misalnya Tuhan bukan abang manusia. marah-marah, Anda paksakan. kalau Tuhan saya bilang itu, kalau abang beda prinsip, kita Nggak kenal dari ada buahnya. sekarang Itu dia, Bang. saya gas Abang Anda udah sekarang. marah-marah sama Sekarang saya. Anda saya gas. Nggak ada, Iya. Anda saya gas. Kan nggak Sekarang mungkin saya abang uji pukulin akal saya Anda. Sekarang kalau saya kita uji akal berbeda Anda. pendapat. Sekarang saya uji akal Anda. Lukas 2 mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Sekarang saya tanya Anda, yang melahirkan Tuhan siapa? Jangan emosi ya, Bang. Saya tanya, yang melahirkan Tuhan siapa? Bukan Tuhan, Bang. Yesus, Bang. Maria. Lukas 2 mengatakan jelas, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tanya, yang melahirkan Tuhan siapa? Tuhan yang mana ini, Bang? Tuhan yang mana? Kau memang kau Bibel. Apa kau ini? Apa yang kau pahami? Bibel kau aja kau tabrak. Tolol. Bukan, jadi Lukas 2 kita mengatakan, dilihat dari Lukas 2 buahnya, Bang. mengatakan Jangan abang marah-marah. yang melahirkan Tuhan kita siapa? membacakan firman Tuhan, abang maki-maki saya. Yang melahirkan Tuhan siapa? Kan Yang melahirkan Tuhan siapa? Abang gitu. Yang melahirkan Tuhan siapa? Bukan, mana ada Tuhan dilahirkan? Ya Allah, Lukas 2 mengatakan. Lukas 2 mengatakan. Kau mau bantah itu? Hah? Lukas 2 ayat berapa, Kau mau bantah Bang? itu? Innalillahi itu sana. berapa, Lukas 2 nomor 11 sana. Lukas Jangan emosi 2 ya, Bang. nomor Nanti abang 11 stroke bola. hari ini. Nggak usah kau tadi ku bawa pelan, kau nggak mau. Sekarang ku gas kau. Ya nggak ada Lihat itu, masalah hari sih, ini Bang. telah Cuman lahir. Hari kita ini bukan preman, Bang. Kita baca kitab ini, Bang. Nggak usah. Saya Kita bukan tanya, berebut pasar ini, Bang. telah Bukan lahir berebut- itu yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Saya tanya Anda. Yesaya Lukas berapa? Ya Allah ya Robbi, Lukas 2 nomor 11. Itu kan ditampilkan Kau itu. bantah lagi.
Hari ini telah lahir Saya tanya. bagimu, santai bang, nanti abang setruk. Hari ini telah lahir bagimu nggak usah juru kok selamat, yaitu Yesus. nggak usah kok bawa saya, nggak usah. Saya tanya, maksudnya, yang melahirkan Tuhan siapa? Iya, kita kan yang sesama melahirkan manusia, Tuhan bang. siapa? Abang. Udah nggak usah bawa-bawa, sudah saya tanya, yang melahirkan manusia siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Hari ini biar aku bacakan firman Tuhan kepada abang ya. Hari Allah, ya ini Rabbi, telah udah. lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus, oke, Ya. baik. Saya tanya, yang melahirkan Tuhanmu siapa? Bukan yang melahirkan Tuhan. Kalau melahirkan Tuhan saya itu Maria. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini jelas-jelas telah lahir. Ini kan artinya lahir Tuhanmu ini. Saya tanya, saudaraku, yang melahirkan Tuhanmu siapa? Maria. Berarti Tuhannya Maria? Allah, bang. Karena Yesus itu firmannya Allah. Firman Oke, yang baik. Abang Oke, baik. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Nggak tahu. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Berarti Maria Apanya? melahirkan Tuhannya. Anak Allah. Saya tanya, berarti Maria melahirkan Tuhannya. Melahirkan Yesus, bang. Putra Allah, bang. Iya, Tuhan. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Iyalah, benar. Iya. Oh, berarti jelas ya, Tuhannya teman-teman Kristen dilahirkan oleh manusia ciptaan Tuhan sendiri. Sepakat? Ya, sepakat, memang seperti itu jalannya. Firman Sepakat, yang baik. manusia, bang. Dan Firman yang oke, menjadi baik. manusia. Oke, Kan nggak ada konsep firman. Kristen Saya tanya Tuhanmu. Berarti kau sepakat Tuhannya Maria yang menciptakan Maria telah Maria lahirkan, dan yang kemudian yang sampai mati di kayu salib itu adalah Tuhanmu. Berarti Tuhanmu sudah dilahirkan dan mati. Iya, benar, bang. Itu benar. Berarti Tuhanmu mati ya? Sepakat? Iya, dan bangkit kembali. Enggak, sebelum bangkit berarti mati ya? Iya, itu udah pasti. Oke, teman-teman Kristen, dan dia sudah mengatakan bahwa Tuhannya Kristen dilahirkan Mati dan manusia bangkit. Benar, itu 100% abang, mati benar. di kayu salib, seperti yang Benar. dikatakan oleh Galatia 3 nomor 13. Karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Artinya salib, Tuhan benar. mati Yesus di kayu salib benar, dan dia dengan jadi keadaan terkutuk. Benar sekali, bang. Benar. Mantap. 100%. Tepuk tangan dulu Benar. bahwa Tuhan Kristen mati Oh, terkutuk iya. ya. Kau sepakat Benar, itu ya? Bang. Nah, Benar. disitulah Dia disitulah jadi pokok kutuk, kalian. Bang, untuk menebus Tuhan abang mati dan kita terkutuk. semua, Bang. Berarti jelas Benar. temanya. Berarti jelas temanya. Kristen menghujat Yesus. Nah, seperti itulah abang ini yang dilakukan oleh jelas bangsa temanya. Yahudi dulu. Benar, Udah Bang. kita sepakat kan? Benar, Kita Bang. udah sepakat. Nah, ahli agama di Yahudi sama berarti seperti Kristen abang. menghujat Benar Yesus. dulu. Benar. Berarti menghujat Nah, Yesus jadi, kan? Mati kau, Tuhan menghujat kau Allah terkutuk. katanya. Benar, bang. Gitu, pas abang bilang. Kau katakan Benar, tadi benar. Tuhanmu dilahirkan dari ciptaan manusia. Itu satu. Dan yang kedua, Bukan mati ciptaan terkutuk manusia, dari bang. salib. Abang, Berarti abang kalian jangan abang menghujat pelintir. Yesus. Ya, Kalian Tuhan itu bukan menghujat ciptaan Yesus, manusia. jelas. Bukan. Salah, Udah, abang. kau menghujat Yesus Wah. dan kau sudah sepakat Tuhan kau mati terkutuk. Paham kau? Nah, makasih kalau kau sudah jujur. Terima kasih teman-teman. Kau mewakili berarti teman-teman nggak beres, Kristen terus naik ke abang atas stop. dengan Nggak bisa seperti mewakilkan itu, Bang. Tuhan Yang mati penting terkutuk aku di kayu berdoa salib untuk abang dengan supaya abang cara jangan stroke. terhina. Kalau berdebat, itu dia, Bang. Tuhan Nanti kau, ya kasihan. kan? Di situ Abang kau stroke pula, kan? kugas kau di situ, kugas. Dibagi pelan-pelan Iya. pun tak mau, digas kau baru. Enggak, Nah, gini. paksa Nah, kau. jadi kalau Tuhan kita kau terkutuk, udah berdebat diam. itu kalau Tuhan, kita tidak selisih, iya, saya berdebat kalau kita Anda tidak sekarang. sepaham, Tuhanmu terkutuk. jangan abang Udah jangan jelas. abang pusing, nanti stres Udah abang. terkutuk. Kita sudah sepakat. Nggak, tapi dia Apalagi bangkit, yang jangan kamu abang potong jelaskan? sampai di situ. Dia sudah Apalagi kamu dia sudah jelaskan? tidak bangkit. Dibangkitkan ya bang ya, Jelaskan. dibangkitkan ya. Iya Yesus dibangkitkan tapi dibangkitkan Oke. ya. Iya, Dibangkitkan bukan bangkit jangan tapi abang narasikan dibangkitkan. abang potong-potong, Bang. Iya, Dia tapi menjadi- dibangkitkan. Dia menjadi seragam. Tapi dibangkitkan ya bang ya. Jangan bilang bangkit aja, dibangkitkan dia. Oke, iya. Oke, Dia dibangkitkan. dilanjutkan di sini. Yesus mati 3 hari setelah itu yaudah, abang itu nanti kasihan dibangkitkan. ya. Coba Baik, dibangkitkan. udah, terkutuk. Kita Udah, buka data. udah sepakat. Kita buka data lagi lanjutan. Siap, Yesus mati ini, tensian abang itu, kasihan kita. Sebentar. Udah kalah kau. Sebenarnya udah Yesus rasa. ini Bang Noel. Aku di sini bukan untuk kalah menang, Sebentar, Bang. Aku Bang di Noel, sini sebentar. mau edukasi. Sebentar, Bang Noel. Aku
32 jelas di situ. Jadi ya kalau hanya masalah Yesus dibangkitkan atau tidak dibangkitkan nggak sampai 1 menit selesai, dalilnya jelas. Kisah Para Rasul 2:32. Gimana? Jadi itu ya Bang Nel ya. Kita mengatakan bahwasanya Yesus itu dibangkitkan. Nah, silakan kalau Anda punya narasi Yesus bangkit, di mana detailnya? Apa datanya? Bangkit sendiri gitu maksudnya ya, bangkit sendiri. Ya. Nah, kita kan adu data ini, Upi Natali. Coba kalau dia memiliki narasi bangkit itu di mana? Ini data. Kalau itu sih gampang juga jawabnya sih Bang. Kalau mau dibangkitkan ataupun nggak dibangkitkan, karena Yesus itu manusia 100% Allah. Pada waktu dia sudah menjadi kutub, itu roh, makanya dibilang dia Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau tinggalkan aku ya Allah? Kan gitu katanya Bang. Udah. Nggak, gini kenapa? Bang, Karena dia sudah menjadi kutub. Buktikan data dulu Bang, bahwasanya Yesus itu bangkit. Ini tapi datanya dibangkitkan. Silakan Anda bawa datanya. Kalau Yesus bangkit sebenarnya Abang pun sudah tahu lah datanya itu di mana. Kita ini diskusi untuk pencerahan. Oke, Bang. siap. Biar saya buka dulu ya Bang. Jawaban narasi Anda gitu loh. Oke. Ya, jadi jangan cuma narasi, kalaupun dibangkitkan atau bangkit sendiri jangan gitu. Jadi kalau memang ada data dia bangkit sendiri, silakan. Datanya di mana gitu Bang Noel? Nah, yang kakak bilang tadi di Kisah Rasul mana Kak? Biar kayak yang kakak bilang Kisah dibangkitkan. 2:32. Oke, Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, itu kan dibangkitkan. Nah, Yesus itu yang mati itu dagingnya Kak, rohnya roh Allah. Sebentar, saya nggak nanya itu. Dia bangkit sendirinya, ada nggak datanya dia bangkit sendiri? Jadi kan kita mau main kata-kata, iya dibangkitkan, bangkit. Oh ya, berarti dibangkitkan ya, nggak ada data dia bangkit sendiri ya? Dibangkitkan roh Allah. Iya benar. Iya dibangkitkan ya. Iya, Nggak ada bangkit sendiri ya. Oh ya udah, selesai berarti Bang Erwin. Kalau cuma itu harus selesai. Benar. Iya benar. Iya. Karena di dalam dia roh Allah kan gitu. Berarti gini ya Bang Nel, narasi Anda bahwasanya Yesus itu bangkit sendiri gak ada datanya ya? Yang bilang aku tadi bangkit sendiri siapa? Ya maksudnya Yesus bangkit itu. Iya Yesus. Hanya permainan kata bangkit dibangkitkan. Nah itu hanya permainan kata. Kan sudah dibilang Permainan Yesus kata itu faktanya beda loh Bang. Bukan permainan kata. Abang nih jangan main-mainin kata-kata dong di dalam Bible abang sendiri. Kok berani sih? Jangan gitu dong. Kita nggak boleh main di Bible. Dari dirinya, kalau dibangkitkan itu ada oknum lain yang membangkitkan Bang. Nah iya kan itu udah jelas roh Allah kan itu dibangkitkan Allah. Dibangkitkan Allah ya. Iya, jadi sebentar di sini jangan ngeframing kita bermain kata-kata bukan. Kalau kami dari pihak Muslim kami nggak berani memainkan kata-kata yang tertulis di Bible Anda. Kami nggak berani. Dari Kami nggak tadi mainin soalnya kata-kata. main kata-katanya. Enggak, Gitu, kita kayak hanya menguatkan bertanya dan gitu menampilkan dia. data begitu. Nggak ada yang mainin. Siap Kak, siap. Oke, ini sekarang apa yang mau dijelaskan Bang Noel? Biar diskusi sama saya mungkin ya Bang Erwin ya. Saya lanjutkan ya, izin ya guru-guru ya. Lanjut, oke. Nanti kalau Gurunda udah standby Santai. biar dilanjut Gurunda. Gimana Bang Noel? Tadi ada yang mau disampaikan belum selesai? Enggak, sudah itu tadi Kak. Kan benar. Oh sudah. Oh sudah. Oke. Kalau saya mereview lagi kembali ke tadi yang sosok Immanuel boleh? Boleh Kak, boleh. Oke. Tadi Immanuel itu saya nanya sih, katanya kan itu akan diberikan nama Immanuel ya. Iya bentar aku tunjukin datanya ya. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Immanuel Yesus itu dipanggil? artinya Tuhan beserta kita Kak, itu. Ya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Karena di sini kan akan menamakan dia Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Kalau memang ini Yesus, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Bentar ya, aku cari dulu di Perjanjian Baru ya Kak. Oke. Nggak akan ada ketemu ayatnya, masih di kantor kelurahan itu. Masih di kantor kelurahan. Sabar Tapi Bang. kalau Yesus dipanggil domba itu ada domba. Banyak itu ya Bang Dewa ya. Oke.
Enggak. Kalau mau Jadi dipanggil domba. kualitas kita bang. Jangan Immanuel. Jadi Matius 1 ayat 23 20 berapa ini? Cukup 23. Matius 1 Matius. 23. Iya kak. Ya udah, itu dia. Mana? Kakak kan punya laptop di situ. Iya, Matius 1 23. Matius 1 23 itu hanya menceritakan akan menamakan dia Immanuel itu. Tapi kapan Yesus dipanggil Immanuel? Yang saya tanya kapan Yesus Nah, dipanggil ini Immanuel? itu Nih. dia artinya Tuhan beserta kita. Nah, siapa yang Tuhan beserta kita pada waktu kita merujuk pada waktu lahirnya kapan semua? Oh, berarti dia ini Immanuel. Itu pertanda. Oh, Tuhan beserta kita gitu. Kak. Sebentar. Antara pertanyaan dan jawaban nih belum nyambung gitu loh, Bang. Mohon Iya, maaf ya, karena Bang, ya. gini, Kenapa? benar kak. Oke. Jadi kakak gimana aku bilang? Karena aku bukan apologet sih bahasanya. Lebih Iya, cocoknya. saya lihat dari video-videonya Abang ini ya, Bang ya. Abang musisi gereja ya, Bang ya. Iya kak, benar kak. Musisi gereja ini. Jadi aktivis kan gereja saya lah. bilang dari tadi, saya gimana? itu bukan apologet, bukan apa-apa, tetapi saya hidup Kristen dari lahir gitu dia kak. Dan kebetulan memang sampai saat ini taat gitu dia. Gini Bang ya. Mungkin kalah Ini. ilmu sama kakak gitu dia. Sebentar kalau dulu. soal perdebatan. Oke, begini, simpelnya gini Bang. Di sini sangat jelas ya Bang ya. Dalam Matius 1:23 ini kan mengulang apa yang ditulis dalam Yesaya tadi kan. Mana Yesaya yang ini ya tadi ya. Menamakan dia Immanuel ya kan, akan menamakan dia Immanuel. Ini makanya saya tanya kapan Yesus dipanggil Immanuel? Sekarang nama saya Natalia Iriani. Natal, orang-orang yang beragama Kristen taunya Natal itu artinya kelahiran Yesus. Betul ya kan? Tapi nggak pernah ada yang memanggil saya, halo hari kelahiran Yesus, nggak ada gitu loh. Jadi kalaupun di sini diartikan Allah menyertai kita, nggak pernah juga ada orang berteriak kepada Yesus, hey Yesus beserta kita, hey Tuhan beserta kita, nggak ada orang memanggil-manggil Yesus, hai Tuhan beserta kita, nggak ada gitu loh. Dan bahkan yang memanggil dengan jelas dengan nama Immanuel kepada Yesus tidak pernah ditemukan. Tapi Nah, itu justru kan di Matius kan sudah mengkonfirmasi kembali dia. Ini Matius hanya mengkonfirmasi Nah, bahwa mereka akan mengkonfirmasi. menamakan dia Immanuel. Dia Immanuel, artinya menamakan Immanuel. Dia Tuhan beserta kita. Iya. Kalau dia Nah, akan Yesus menamakan itu Immanuel, Tuhan beserta kita. begini ya, Itu dia. kalau dibilang Yesus itu artinya Yesus itu Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Itu arti Iya. arti nama Immanuel. Berarti ini anaknya Maria namanya Immanuel begitu. Ya Yesus kak, aduh. Bukan Immanuel kan? Nah, saya tanya jadi itu, anaknya Maria Kakak, namanya supaya siapa? Perinciannya kalau untuk seperti itu, Ini kan Kakak akan harus menamakan Immanuel. sesama apologet Kristen, gitu dia penjelasannya lebih rinci sih kak, menurut saya. Oh, jangan sembunyi dulu dong di bawah pihak apologet Kristen. Enggak. Kita di sini pakai Gini, data aja pembahasannya gitu loh. Gini, Pak. Apologet gini, saya Kristen pun paham. sebentar. Apologet Kristen pun datanya sama dari Bible kan? Iya, cuman untuk sama penjelasannya dari aku Bible. kurang paham. Kenapa aku bilang? Karena Immanuel itu Tuhan beserta kita, merujuk kepada Yesus Kristus. Gitu dia. Karena Yesus Kristus Tuhan bersama dengan dia. Karena dikonfirmasi juga di dalam Yohanes. Ini nama Yesus loh itu Bang. firman. Iya. Ini nama loh Bang. Merujuk Sekarang ke situ, abang Kak. dicatat namanya. Abang sekarang dicatat. Ini saya misalnya lagi kemana nih Iya, gitu kayak ya. seperti daftar saya, nih. nama saya juga Daftar. Immanuel. Nama saya siapa? Natalia Iriani. Itu nama saya gitu loh. Iya. Namanya siapa? Orang akan nanya namanya siapa. Makanya Nah, saya tanya, nah, anaknya Bunda Maria itu namanya siapa? Immanuel atau Yesus? Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus yang artinya Nah, bukan Yesus, Immanuel. Karena kalau Immanuel, jadi dia gini, sebentar. Oh, jadi dia oke, begini oke. apa? Jadi dia begini apa? Nah, jadi kalau untuk kakak penyamaan Immanuel dengan Yesus, nanti kakak debat sama apologet Kristen aja biar lebih fair. Loh. Kan gitu. Kau panggil kemari Sebentar. apologet Kristen, kau Saya panggil kemari, Bang, kau panggil jangan kemari sekarang, emosian, ditunggu. Bang. Sabar Bang Zul. Sabar Stroke nanti. Terus kita ini kemen Oke, online. oke. Oke Bang. Salam jangankan buat apologet Bang. Titip salam buat pendeta di gereja Abang ya, Natalia Iriani. Diskusi dengan pendetanya ya Bang ya. Nah, kan banyak juga apologet di Kristen gitu dia di sini dia. Oh enggak apa-apa, mungkin lebih jelasnya lagi nanti apologet bilang saya Benar. bukan pendeta. Nah, Banyak saya suka. gitu Bang. Justru Nanti karena apologet yang naik bilangnya gini, mohon maaf ya Kak, saya bukan pendeta, saya nggak ngerti nanti gitu. Mending langsung pendetanya gitu ya? aja sekalian.
Iya, sebentar Bang. Ini Bang ya, ini datanya dari Bible Abang. Tadi kan Immanuel yang dimaksud Abang bawa data kan Immanuel 7:14 ya Bang ya. Akan menamakan dia Immanuel ya. 7:14. Tapi ternyata Bang, nggak usah jauh-jauh deh. Mau Immanuelin Yesus, kasihan Maria. Maria sudah melahirkan anaknya dinamai Yesus, mau diganti-ganti Immanuel, jangan gitulah ya. Oke, kita lihat Yesaya 8 ya. Yesaya 8. Ternyata ini Bang, Raja Asyur Bang. Ini dipanggil Immanuel Bang. Nih, ini waktunya Raja Asyur Bang, Raja Asyur. Raja Asyur ini Bang, nih saya bacakan ya. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Ini negerinya Raja Asyur Bang. Mau baca satu perikop boleh? Boleh Bang, boleh banget. Meleng-meleng. Boleh banget Abang. Jangan Ini, kabur Bang, ya. kau ya. Jangan kemana-mana dulu. Bang, Ini. tenang aja Bang. Kalau di online kayak gini, ngapain kita kabur Bang? Ini, Nggak usah ya. emosi Bang, nanti Abang setruk. Ini ayat ketujuhnya ini Bang, Raja Asyur. Raja Asyur Bang, ya. Jadi Immanuel yang dipanggil di Yesaya, tadi kan Yesaya 7 anggapan itu buat Yesus ya Bang. Ternyata Bang, ayat ke-8-nya langsung Bang. Pasal ke-8-nya langsung Bang, dari Yesaya 7 ya. Lompat ke 8, lanjutannya 7, langsung di ayat 7 sampai 8. Jelas Bang, di situ yang dipanggil Immanuel itu Raja Asyur Bang. Enggak, berarti kakak salah. Oh enggak? Salah. Bantah terus, bantah Iya, Oh, salah. ya harus dibantah dong Bang. Salah. Kalau jadi gimana? Itu Datanya namanya kalau mana? nggak bantah, Sebentar, berarti saya robot Bang. Nggak, dia berarti pengajaran Bang. Oke, Kalau sebentar namanya begini. debat Bang harus Sebentar. dibantah. Boleh, Abang Abang harus boleh tahu bantah. Boleh. bahasa. Saya senang. Kalau Jadinya dialog, diskusi kita Bang. ini. Sebentar. Jadi gini Kalau, ya. Kalau tidak ada bantahan itu namanya pengajaran. Iya, memang harus Gimana sih dibantah. Abang ini? Memang harus dibantah. Memang. Gini Iya, ya, nggak ada masalah, selain Bang. memang secara akademis Itu begini ya. bukan Secara hanya akademis untuk memang kalau menang kalah, diskusi. Bang. Iya Itu Bang, namanya benar. diskusi. Iya sebentar Bang. Kalau diskusi memang ya Bang ya. Ini kita diskusi tidak mencari ada menang dan kalah tapi di kita sininya, kita Bang. mengedukasi ya Bang ya. Iya, Selama ada data yang tidak cocok, silakan dibantah. Oke ya Bang ya. Dan di Iya, sini gitu. yang saya Kok tampilkan ini setruk aja, Bible Bang, itu. Bapak. Oh ya, Bible Abang tadi dengan Yesaya 7:14 diklaim dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini diklaim Yesus katanya. Ini Yesaya 7:14. A few moments later, kita ke Yesaya 8 ya. Ke Yesaya 8 ya. Ternyata Yesaya 8 ini ada yang diteriakin. Ya Immanuel ya. Ya Immanuel. Ini ternyata ya Immanuel yang dipanggil di sini nih Raja Asyur. Raja Asyur. Ini saya nggak comot-comot, justru saya baca kelanjutannya dari Yesaya 7, saya lanjut ke Yesaya 8. Nah, begitu Bang. Nah, ini ada jelas ada tokohnya Raja Asyur dipanggil Immanuel. Lalu di perjanjian baru, mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Ternyata memang Abang tadi juga sudah mengakui tidak pernah ada. Yang ada hanya menjelaskan bahwa anak darah melahirkan seorang anak yang akan dinamakan Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Hanya itu aja, tapi nggak pernah ada panggilan untuk Yesus dipanggil Immanuel. Begitu Bang. Begitu ya Bang ya? Iya dong, masa enggak? Silakan dibantah Bible-nya. Silakan dibantah Bible-nya Abang. Bang Billy Yahudi nggak ada di bawah. Bang Billy Yahudi nggak ada di bawah. Bukan itu maksudnya Nggak ada. Kak. Berarti bukan itu maksudnya. Dalam Gimana? ayat Yesaya 7 ayat 10 ini itu perikopnya pemerintahan mengenai Immanuel. Nah, kalau kakak bilang dia itu Oh, perikop. perikopnya. Jadi perikopnya itu Baik. tentang Pemberitaan mengenai Immanuel. penubuatan. Iya, benar. Oke, Nah, baik. kalau itu. Pemberitaan mengenai Immanuel. Lalu pemberitaan mengenai Immanuel. Nah, nanti kita kalau jangan saya baca panjang sekali Kak dari ayat 10. Oh ya memang Bang, jangan malas baca Bible Bang. Enggak, Ini kan Bible maksudnya, kitab sucinya benar, Abang, iya. jangan males dong. Mau panjang dibaca biar nggak Soalnya tersesat sudah Bang. dari pagi juga saya kan di sini ikut. Jadi kalau cuman kalau untuk di sini, kalau untuk di sininya ini bukan gimana? untuk Raja Asyurnya itu kakak bilang, kakak sudah salah ini. Terus untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Kalau bukan untuk Raja Asyur, untuk siapa? Tunggu ya biar saya baca dulu. Iya, ya saya 8 ya. Silakan. Kan selanjutnya tuh Ini saya comot-comot. 7 itu tadi Kak.
Iya, ini kan Yesaya 7. Terus kalau bilang bukan buat Raja Asyur, Anda menemukan itu untuk siapa di mana? Bentar dulu biar saya baca ya kak. Oke, Belajar juga aku kan. Iya, betul. Betul Belajar sekali. bantah maksudnya, belajar bantah. Ya. Kalau masih bisa jadi profesor bang, harus bisa membantah. Bang. Oh iya, Belajar bantah, betul. Kalau abang tidak jadi profesor kalau tidak bisa membantah, Iya, belajar bantah, betul. Lulusan teologi terbaik memang harus bisa membantah Bible-nya sendiri ya, Bang ya. Iya, Bang. Kalau mau apa nggak usah debat, jadi abang pengajar aja. Belajar bantah. Kau panggil Kan pendeta saya kau, bilang, kau Iya, panggil belajar pendeta bantah. kau. Terakhirnya ujung-ujungnya penghinaan kan gitu. Belajar Panggil pendeta bantah. kau, panggil pendeta kau kemari, panggil pendetamu. Sabar. Bawa kemari Sebentar pendetamu Bang Zul. dengan Paulus. Dia mau datang cari Bang sini. Zul, jangan diganggu. Sebentar Bang Zul, jangan diganggu. Dia mau nyari data. Sabar. Udah saya kasih tahu, tinggal dibaca aja lanjutan pasal selanjutnya ya kan. Di Yesaya 8 kan, dia enggak mau, katanya bukan. Ya udah enggak apa-apa, cari aja. Kita jangan ganggu. Kita cukup menikmati hiburan ini dan yang di YouTube Natalia Iriani dan live diskusi. Jangan lupa pastikan sudah subscribe dan juga like videonya, share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Kita masih menunggu kabar dari Bang Noel. Iya, baik. Maaf Iya. ya. Nggak apa-apa Bang Zul. Namanya juga lagi ngobrol ya di sini ya. Pasti ikutan emosionalnya pasti juga ikut bergejolak lah ya. Kalau ada sesuatu yang membuat kita gak tahan ingin merespon itu manusiawi. Itu bisa dimengerti maaf. itu. Saya bukannya marah. Demi Cuma kesel. Allah saya nggak marah kok. Nggak marah, cuma kesel. Iya, sedikit aja. Tapi ini ya teman-teman ya, mungkin ada yang karena begini juga di YouTube saya itu banyak teman-teman saudara-saudara kita yang baru-baru komentar, mereka jarang mengikuti diskusi-diskusi lintas agama, kebanyakan nonton video saya dari channel-channel YouTube mengenai kisah mu'alaf, terus komen begitu nonton kita debat, kaget, gini kok apologet Islam kok gini bahasanya gitu. Nah, sebentar ya, buat sedikit informasi ya, walaupun di sini banyak netizen yang masya Allah lebih luar biasa cerdasnya dan sudah menghafal Bible, tapi mengenai tadi ya, Bang Zul tadi kan sempat bilang dengan kata BODOH ya, itu sebenarnya ada di Bible-nya teman-teman kita Kristen sendiri ya, netizen-netizen yang biasanya nonton udah tahu lah. 1 Korintus 4:10 itu memang betul sekali. Iya, memang untuk mereka. Jadi tetap walaupun Bang Zul tadi emosi, tetap data yang keluar Alkitabiah begitu ya. Alkitabiah itu ya, kata-katanya itu Alkitabiah. Oke, Bang Noel gimana? Udah ketemu? Belum. Udah. Belum. Ambulans oten. Ambulans oten guys. Ambulans oten apakah ada di bawah? Sepertinya butuh pertolongan. Ya. Oh ada. Oke. Bukan ya? Aduh, gimana ini nggak tanggung jawab lah aku. Gimana ini nggak tanggung jawab aku nih kalau kayak gini nih. Aduh. Yang ketawa diblokir ya. Yang ketawa diblokir. Ini data juga setia menunggu loh, ini udah kubuka loh ini data yang mau dia berantem. Halo. Oke, halo. Biar saya bacakan aja ya kak dari Di mana awal. datanya? Oke, di mana datanya? Yang 10 ya. Di mana datanya? Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahan. Katanya mintalah suatu Enggak, bentar. Di mana yang 10 itu yang di mana maksudnya? Di apa? Ini aku bacakan tadi. Iya, dalilnya di mana? Yesaya 7 ayat yang kakak bilang tadi lah. Yang saya bilang kan ada Yesaya 7 sama Yesaya 8. Yang abang bilang yang mana? Pasalnya. Yesaya 7. Iya, Yesaya pasal 7. 7 ya. Oke, 7 10 ya. Oke, Kan kakak yang bilang ini tadi. Saya soalnya bawa 2, ada 7 ada 8 gitu loh. Oke. Nah, saya baca dulu pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahan, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya,
Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya itu engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Nah, artinya bukan seperti itu yang yakni saya siapa baca. tadi? Yakni siapa tadi? Iya, benar ya. Raja siapa? Raja Asyur. siapa? Nah, Raja Raja Asyur. Iya, benar. Oke, Nah, baca lagi, bisa beda. lagi lanjut, Nah, Raja Asyur ya. Nah, kan beda kan, Kak? Nah, Loh, jadi yang tadi saya ini bilang siapa makanya memangnya? aku berdiam tadi, aku Enggak, membaca kok dibilang beda? benar-benar. Emang yang tadi saya baca siapa? Yang saya bilang Nah, Immanuel itu siapa yang artinya, dipanggil? kan gini, bukan Immanuel dipanggil Raja Asyur. Aku 2 kali membaca ini. Apakah kakak benar? Apa saya yang benar? Rupanya, 2 kali, makanya saya terdiam. Saya pelajari lagi yang kakak bilang ini. Rupanya dalam itu kan masing-masing kita bisa baca di situ. Jadi aku 2 kali membacanya, makanya aku tadi Bacanya diam. udah sampai Yesaya 8 belum? Enggak. Nah, jadi kalau kakak untuk Tadi Yesaya 7 aja di situ siapa? Ya Raja Asyur, Kakak Raja bilang Asyur. Raja Asyurnya terbantahkan bahwasanya bukan Immanuel dibilang itu sebagai yakni Raja Asyur, kan benar ini. Gitu. Bukan Dan kita Raja bisa Asyur. masih yang lain-lain di situ baca Alkitabnya, ada Alkitab di situ tuh komputer bisa kita baca. Oh, Berarti bukan Raja pemberitaan Asyur. Terus mengenai- siapa? Oke. Terus yang tadi pertanyaan beda. saya, kalau Immanuel yang saya bawa di oke. Yesaya 8, 7 sampai Ya. 8, bahkan dibaca satu perikop ataupun mau mundur lagi satu Ya. perikop selanjutnya mulai dari ayat Ya. pertama, di situ dijelaskan adalah Raja Asyur. Lalu Abang bantah, terus siapa kalau bukan Raja Asyur? Mana mendatangkan datanya? atasmu rakyatmu dan atas keluarga hari seperti yang belum pernah ada sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Hubungannya dengan nama Immanuel bukan itulah, Kak. Loh, kok dia ketawa Cuman dia nangis? udah nggak apa-apa. Loh, Jadi kok kabur? datam nggak kabur. Kenapa sih? Saya membaca. Justru Anda baca semakin jelas itu Raja Asyur. Gimana sih? Kalau Raja Asyurnya kan baca juga ininya, Kak. Nah, supaya dengarkan, mendatang atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Orang Iya, itu Raja menjauhkan Asyur, kan? diri dari Raja Yehuda, yakni Raja Asyur, bukan Immanuel Raja Asyur. Loh, udah nggak apa-apa. Oke. Lo jangan kabur Aku nggak ya. kabur, Kak. Nggak- Kita edukasi nggak ya. kabur. Oke, siap. Oke, Abang tadi baca ya saya 7. Bisa Iya, Abang bener. scroll Kan sudah selanjutnya bener. lagi. Oke, Supaya aku Abang tidak baca. mengada-ngada, jadi saya baca dua kali dulu. Baca lagi. Ini satu perikop lagi. Ini saya tadi yang Ya, bawakan siap. perikop di bawahnya ini ya. 8 Kak. ayat 7 sampai 8 ya kan? Ya. Ini ya, yaitu Raja Asyur ya, kemuliaannya air ini akan meluap ke salurannya dan tebingnya serta Ya, saya menerobos ke berapa? Yehuda. 8 sampai berapa, Kak? Oh, dari pertama juga boleh. Anak Nabi sebagai tanda. Mulai dari ayat pertama juga boleh, Bang. Mulai ayat pertama boleh. Satu pasal ini ya dibaca ya. pasal, Dari ayat pertama mau baca Nggak sampai kelamaan, ayat. nanti dibilang saya diam biar saya baca dulu. Enggak, Biar- sebentar. Gini ya. Oke. Abang kan Oh. Abang komplain ya. Iya. Katanya yang dimaksud Immanuel ini bukanlah Raja Asyur. Nah, saya minta data pembantahnya itu di mana kalau Immanuel bukan Raja Asyur. siap. Anda Ini membawa tadi. Yesaya 7 kok malah semakin jelas itu Raja Asyur gitu loh. Bahkan sampai 8 pun Raja Asyur. Yang Anda bantah di mananya kalau ini bukan untuk Raja Asyur? Kan Silakan. saya sudah bacakan ini tadi, berarti enggak? Iya, Anda baca. Terus Masa bantahannya saya di ulangi mana? lagi? Loh, saya nggak perlu Anda ulangi. Saya minta datanya Oke. di mana Tuhan, gini. Immanuel bukan untuk Raja Asyur. Berarti untuk siapa? Datanya mana? Begitu loh. Ini dengarin ya, Kak. Oke. Jadi Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, menjauhkan diri. Nggak jadi dibaca jadi satu ini dari ayat Dari 1 gitu nggak iya. jadi, nggak Ya, jadi. tadi kan sudah saya bacakan dari semua ini, Kak. Mana jadi semua? menjauhkan diri dari Yehuda, yakni
Raja Asyur. Jadi menjauhkan diri dari Raja Asyur. Bukan Immanuel itu. Kamu baca ayat berapa sih? Aduh, Ya ampun. Berarti kakak jadi Kamu baca kan tadi Yesaya 7 ya. Ini saya udah baca satu 17. Bible. Oh, saya sudah baca satu Bible, bukan satu sekop lagi, udah ke sekop Iya, selanjutnya. kan ini saya baca, saya bilang ini Kak, ini Yesaya 7 ayat 10 sampai kan kakak yang buat tadi sampai Saya itu bahas sampai pasal 8. Iya, ini Saya bahas kakak sampai 8, nggak cuma Ini satu ada pasal yakni- 7 tapi sampai yakni pasal Raja 8. Asyur. Jadi Ini saya ada tuh bahas Biblemu nggak comot-comot satu Bible saya baca. Iya. Saya nggak comot-comot. berarti sudah benar saya. Loh, benernya di mana? Menghibur diri nih orang. Berarti saya pikir tadi gini pemberitaan mengenai Benarnya apa? Benarnya nggak jujur. Benernya Nggak jujur apa? itu benar. Nah, ya kalau kayak gitu bukan debat namanya. Ya, sebenarnya apa? Jangan nangis. Sebenarnya apa? Enggak. Kakak bacakan ayat 7 bisa nggak Kak? Pas 7 ayat 10 sampai 17. Oh ya itu udah selesai kau baca. Nah sekarang Nah, saya udah. tidak Nah, mau itu, comot-comot kan itu Biblemu. yakni Raja Asyurnya itu tadi. Jawaban Bahwasanya Immanuel loh. Sebentar kakak ya. bilang tadi. Kok kakak kan bilang tadi? Immanuel Ini itu loh ya Immanuel ini loh di adalah pasal Raja Asyur. 8 ayat Rupanya 8. Makanya tidak. coba ini bisa melotot nggak? Udah melotot belum Bang? Tinggalkan dulu jin-jin yang mengganggu mata. Ya mungkin terlalu banyak makan babi mungkin ya. Lemak-lemaknya Ya, terlalu cuman banyak. kalau orang Kristen nggak bisa kena jin sih Kak. Udah. Oh nggak bisa, tapi kalau Tuhannya bisa Udah, dibawa Tuhan iblis ya. Kalau Tuhannya bisa dibawa iblis, Ya. iblis ada yang ganggu kamu nggak? Lagi nggak diganggu iblis. Berarti ini edukasi untuk Tuhanmu saling udah Loh, kok menghina. baper? Sudah sepakat. Loh, kok baper? Padahal Sebentar, saya Bang tadi Zul. kan sudah jawab. Sebentar Bang Zul. Kan gitu. Ya gini Bang ya, abang kan Edukasinya oke. jangan menghina. Kalau Nggak edukasinya menghina, kita nggak di menghina. Justru saya pasar-pasar bilang, sana aja jadi justru saya preman. begini loh Bang. Justru saya ini biar Anda fokus. Iblis-iblis Nggak usah yang jadi mengganggu ahli Anda agama. itu tinggalkan dulu. Iblis-iblis yang mengganggu Anda tinggalkan dulu. Tolong baca. Ini oke. ya saya 8. Ada yang dipanggil ya Immanuel. Jelas nggak? Jelas dong, masa nggak jelas? Ya, cuma ya Immanuel doang. Ya, nah makanya karena Tadi ini sudah ditulis saya ya baca, Immanuel, saya pikir kita benar, mencak Kakak. yang kau Rupanya baca salah. itu ya saya 7, Bang. ya saya 7. Makanya saya tanya yang Oke. dipanggil Immanuel itu siapa? Kan nggak pernah ada orang manggil Yesus, ya Immanuel, nggak ada gitu loh. Yang ada ya Yesus, ya Nah, Rabi gitu kan? Karena kakak tadi bilang Immanuel itu sama dengan Raja Ya memang Raja bukan Asyur saya yang bilang salah, nih. Kakak. Ini kita Ini lihat, udah kita lihat jelas. selanjutnya. Benar, Kita lihat oke, aja ayat siap. sebelumnya. Kita lihat aja sebelumnya. Siap. Oke, Ini ya, oke. Yesaya 8:8 ini saya klik nih sebelumnya. Jebret, kita lihat. Serta menerobos Yesaya masuk. 8:7. Siapa ini? Siapa Iya, ini? Yesus. Ini Yesus. Ini Dengar Yesus. dulu, kakak Siapa? tadi bilang Immanuel itu bukan Yesus. Immanuel itu yakni Raja Asyur. Ya memang ini. Ini Raja Asyur, makanya saya tanya kamu, ini Yesus atau Raja Asyur di sini? Bukan loh Kak, aduh. Cuma Loh, ini Yesus atau Raja Asyur? Ini Yesus atau Raja Asyur? Aduh, bukan. Aduh, mampus kita Oh, malu. bukan. Kau malu memang, kau yang malu. Iya. Bukan gitu loh Kak, aduh. Maunya yang lain tolong baca juga dulu, maksudnya nggak apa-apa. Enggak pun menang, aku karena aku bukan Saya sudah baca. menang atau kalahnya, aku tidak. Iya, tidak udah lah nggak usah penting curhat situ. lah. Kau mau menang mau kalah netizen yang Iya, nilai. maksudnya Kau nggak usah cuma curhat. lucu Kakak, maksudku. Memang saya Jangan lucu, dipaksa, memang saya Kak. lucu. Kok baru tahu saya lucu? Iya. Baru tahu saya lucu. Gimana sih ini orang? Yang penting nggak bodoh. Lucu Iya, boleh, siap. bodoh nggak boleh ya. Siap. Oke ya. Nih, mau dari pertama atau dari mana nih? Ini dari satu sekop ini. Ini sekop Ya. sekop Iya, sebelumnya iya. malah. Sekop sebelumnya. Ini kan Yesaya 8. Terakhir kamu baca tadi di mana? Yesaya 7. Yesaya 7 ini sampai 25. Begitu kamu baca selanjutnya. Yang mana Kak? Biar Perikop saya bacakan selanjutnya. Kak. Siap. Yang mana? Enggak usah lah kau bacakan. Sekarang kau bacakan aja mana buktinya kalau Immanuel bukan Raja Asyur. Itu aja dari tadi saya minta. Kan ini sudah saya baca Kak. Mana buktinya? Terus Nah, siapa di situ kalau Immanuel bukan Raja Asyur? Siapa? Kakak baca. Iya, kakak baca yang kakak kasih kakak tahu baca, sama kakak saya baca? tadi. 7 ayat 10 tadi sampai 17. Udah itu. Iya, siapa di situ? Siapa di situ? Kan kau bawa 7 sampai 11. 7, 10 sampai Bukan 11. itu Siapa di situ? maksudnya Immanuel ya, supaya Siapa di situ? dihalau dia Kak. Kan ini ayat 17 Ada nggak di situ yang dipanggil Tuhan. Immanuel selain Raja Asyur? Siapa di situ yang disebut Gini, Immanuel makanya selain Raja Asyur?
Tuhan akan Tuhan akan mendatangkan Ya siapa? Siapa? Makanya Mana dengerin dulu, Kak. datanya? Ini saya baca data ini. Enggak, siapa dulu? Sebutkan 17, satu nama. Sebutkan 17. satu nama. Kalau kayak gitu kalau namanya Immanuel itu pembodohan bukan Raja publik, Asyur. Kakak. Kok pembohongan publik gimana sih? Iya, jadi Pembohongan publik gimana sih? 7. Oh, tahu lagi bodoh-bodohin publik. Gak usah curhat di sini juga kali, dari tadi orang juga tahu. Yesaya 17 ayat 7. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim, menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Terus? Raja Asyur. Terus siapa? Immanuel di situ siapa? Bukan dibilang di situ Immanuel itu Raja Asyur. Aduh. Terus sudahlah. siapa? Oke Saya lah, nanya oke. Yesaya 8. Saya nanya di Yesaya 8 yang dipanggil Cuma nggak Immanuel apa-apa, di situ oke, siapa? Siap, oke. Siapa? Oke. Cuma saya sudah tahu itu dia. Siapa? Iya siapa? Kamu sudah tahu tuh siapa? Kabur. Enggak kabur saya, Kak. Ya siapa? Cuman jadi saya jadi baca-baca lagi jadinya. Ya siapa kok? Enggak, Immanuel itu bukan. Yang penting intinya yang kakak bilang itu sudah terbantahkan. Iya mana Raja bantahannya? Asyur Kok itu lucu kali kau? bukan Immanuel. Yang mana bantahannya? Siapa? Dia berulang-ulang. Loh, iya siapa? Satu nama siapa? Ya bukan itu maksudnya. Yang penting intinya. Kok yang penting intinya saya nanya siapa? Immanuel Kan itu kau bukan bilang Raja saya Asyur, salah. malah dihalau. Nah, kan kau bilang bukan Raja Asyur. Berarti siapa? Menjauhkan diri dari Yehuda. Itu yakni Kok Raja menjauhkan Asyur. diri dari Yehuda? Siapa sih ini orang gak nyambung? Siapa yang disebut ya Immanuel? Siapa? Nah, kalau Immanuel itu Tuhan beserta kita, Yesus. Iya siapa ini orang siapa yang dimaksud di sini? Yesus. Pakai data. Nah, kakak- Mana ada nama kakak Yesus juga di sini? jangan bilang, Mana ada nama Yesus di Yesaya? Mana ada nama Yesus di Yesaya? Mana ada? Mana ada? Nah, ciri-cirinya kakak Kok sampai lihat. muntah darah, sampai Yesus turun Iya. lagi nggak ada nama Nah, jadi Yesus di seperti Yesaya. itu. Jangan ngada-ngada kau. Sama seperti mana, kakak mana, untuk di mana? membuktikan Ya udah bahwasanya di mana? Immanuel Raja Asyur beda sekali, Kak. Loh di sini ada jelas namanya. Di sini jelas namanya Raja Asyur. Mana nama Bukan. Yesus di Aduh, Yesaya yaudah 8? Mana? siap. Oke. Saya Mana? mengalah untuk kakak. Kalau untuk soal ini. Mengalah gundul. Oh, saya Mana kalah, nama Mak. Yesus? Saya Enggak. kalah. Enggak Oke, usah siap. mengalah kau. Enggak usah Yang lain repot-repot bisa kau mulai. mengalah. Rasa, Enggak usah ya, repot-repot rasa. mengalah. Mana nama Yesus? Mana nama Yesus di Rasa. Yesaya? Mana kau? Sain kau. Iya, udah keluar aslinya. Udah. Ya, memang aslinya Iya begini kan? kenapa? Mana? Mantap. Mana? Tembak dia, Nggak ada. tembak. Ada enggak? Jadi kalau soal menang debat itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak usah curhat. Kupikir Penipu. tadi Nggak usah curhat. Kakak itu apa? Maksudnya sekalian aku Apa? belajar gitu. Rupanya Ya udah. bisa nggak terbantahkan apa yang aku pikirkan? Rupanya belum sih, Kak. Ya udah, saya nggak perlu kau mau bantah pikiran, kau mau bantah Biblemu, kau mau berantem sampai kau mati Iya. dengan Biblemu, terserah kau. Siap. Yang saya minta mana nama Yesus di Yesaya? Karena tadi kau bilang bukan Asyur, tapi Yesus mana nama Yesus di Yesaya 8? Makanya Mana? dalam pengertian saya, Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Cuma Saya nggak kakak nanya kan- arti Immanuel, saya nggak nanya arti makanya Immanuel, udah beda saya nggak pendapat. nanya, Cuman saya udah karena tahu kakak artinya. bilang Yang saya tadi, tanya Immanuel siapa itu yang Raja dipanggil Asyur, Immanuel di sudah Yesaya? terbantahkan gitu. Loh mana? Mana? Nah, perdebatannya seperti itu. Kurang sih? seru jadinya. Nggak seru ya? Kurang Nggak seru ya sih, kau ya? Oh ya mana seru? Kau main muncung nggak ada data, mana seru? Nah, jadi aku Kau main tadi nggak muncung. baca loh, Kak. Kan baca. Ya mana? Data yang kau bawa mana ada di Yesaya situ Yesus? 7 Yang ayat ada malah di situ 7 kelihatan tadi. yaitu Asyur. Terus mana Yesus? Mana Yesus? Mana Yesus di situ? Oke, siap. Turunin aja. Yang lain nggak ada Buya. lagi, Kak? Buya, turunin aja, Buya. Mana Siap, Yesus? kalau di mau situ? diturunin Guna pun ini boleh. orang. Gini loh, nggak Nggak ada apa-apa ya. ilmunya. Nggak apa-apa. Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. apa-apa. Nggak ada ilmunya Memang ya, Bang? memang nggak ada ilmunya memang Ya. dia memang udah nggak ada ilmunya dari tadi. Siap. Nggak ada ilmunya memang. Nggak apa-apa sih, dia mau di sini juga dia kan semakin mempertahankan dia di sini semakin malu, mau kabur juga malu ya. Jadi dia bingung gitu loh. Nggak Nah, apa-apa. cuman pembacaannya jangan seperti itu juga nggak apa-apa, Kak. Satu. Terus pembacaannya gimana? Kau minta Berarti ya. pembacaan gimana? Kau minta pembacaan gimana? Pembacaannya mintanya gimana? Minta baca ada nama Yesus di sini. Coba direvisi dulu Kan terjemahannya. kembali ke Ya, Yesus, gitu dulu. Kakak. Nah, Enggak, kalau kau pengertian minta ini Immanuel Yesus, tadi kita berbeda. kalau kau minta ini Makanya Yesus, aku bilang bukan tadi, Asyur. cuman kakak bantah tadi. Ya mana? Immanuel itu kan Raja Asyur, bukan, mana ada. Lah, iya kalau bukan Raja Asyur mana bantahannya? Saya tuh minta bantahannya, Ayat sebutkan 17 satu bahwasanya nama dibilang di dengan situ data. bukan Immanuel Raja Asyur. Iya, terus tetapi siapa? dijauhkan dari orang Yehuda Raja Asyur itu. Aduh, udahlah. Aduh, ini yang dia saya 8 ini siapa? Ya siap Kak, siap. Kok ya siap. Gimana sih ini orang?
Nangis. Enggak, saya baca Alkitab, malah saya lebih enak juga debat-debat seperti ini gitu. Jadi saya baca Alkitab lagi. Gitu, ya. Kasihlah Tuhan, tolonglah, mati aja kau. Yang perikop lah, yang apalah. Aduh, nggak maju-maju kau di sini, Bang. Gini, Bang. Gini, Bang ya. Ya, Saya ini siap. sebenarnya diskusi itu pengennya ngedukasi, Bang. Dan kita itu Ya. yang paling penting apa? Bukan tinggi-tinggian ilmu. Kita hanya perlu ketinggian dalam kejujuran. Bener. Dalam kejujuran, Bang. Jadi silakan, Abang bener. jujur aja. Apakah Abang punya data menyebutkan satu nama di dalam Bible kalau itu bukan Raja Asyur, tapi sebutkan satu nama lain. Siapa? Nah, jadi Ya, Immanuel ini siapa? Nah, kan kalau saya bisa menerangkan biar Enggak menerangkan. Saya minta jujur sebutkan satu data yang menyebutkan selain nama Raja Asyur. apa Mana? nih? Aku membantah kakak tadi, bahasanya kakak bilang Yang tadi disebut Immanuel. itu Raja Asyur, bukan loh Kak, bukan itu pengertian. Ya sudah, kalau bukan saya terima dengan datanya mana? ya gitu. Datanya. Dari Datanya mana? Saya 17 ayat 17 itu kakak baca, kan kakak yang ngasih ayat sama saya. Makanya Ya saya, oke, saya bacakan. tampilkan ya. Ya saya, ini Ya, kita siap, turuti. Kak. Setelah itu kalau dia masih gedabrus, kita buang tempat sampah aja. Iya. Ya saya berapa? Siap, nggak ada Ya masalah. saya, ya saya berapa? Jangan nangis. Ya saya 7. Ini satu Nah, kasus ya baru. saya berapa tadi? Ya saya 7. Kau ngomong aja kok nggak yang tadi paham. yang bilangkan sama Loh, saya. minta bantahan dari kau, bukan dari saya. Kalau yang saya bawa itu Iya. datanya menyebutkan sangat jelas itu Raja Asyur. Yang kamu bilang Oke. bukan Raja Asyur, terus datanya dari mana? Ya saya 7, kakak yang ngasih ayat sama Kok saya yang ngasih kau? Ya saya 7 berapa? Yang saya ngasih semua data itu bukan Yesus tapi Raja Asyur. Kalau kau bilang bukan Raja Asyur, terus mana? Ya saya 7 berapa? Ya saya 7, kakak baca dulu. Ya saya 7 ayat 10 sampai Nggak mau sampai satu ayat aja. Nama orang itu 17. nggak sampai. Satu nama orang itu nggak sampai 10 kata. Nggak sampai 10 kata. Jadi kalau kayak gitu susah kita. Ya udah, yang mana? diskusinya. Aku tampilin ini, aku tampilin. Ah. Jarang-jarang loh aku mau bantuin kafir untuk bantuin Siap data. kakak, siap kakak. Ayo, Tuh. di mana? Ya saya 7 berapa? Ya saya 7 ayat 17. Oke, 17. Dah, itu dia. Ya Kakak saya baca. 17. Ya. Ya. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu, atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Dan kalau perkataan Terus itu di sini apakah terus Kok karena apa ada Iman? Raja Terus Asyur di sini nama siapa yang enggak, kakak enggak. klaim langsung Immanuel sama dengan Raja Saya Asyur? nggak klaim di situ. boleh dong, Kak. Petunjuk saya mendapatkan Immanuel itu Raja Asyur itu di dalam Yesaya 8, 7 sampai 8. Nih, berurutan ya, bahkan satu perikop udah jelas, satu perikop jelas ya. Nih, mau lihat dari satu perikop. Nih, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah ya, yang mengalir lemban, telah terhadap Raja Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Nah, jelas ya. Terus yang kau bilang itu jelas siapa kalau bukan Yesaya, bukan Asyur. Kau bawa data ini. Nama siapa yang kau bilang di sini artinya Immanuel? Yang dipanggil Immanuel siapa? Satu nama di ayat ini yang dipanggil Immanuel siapa? 75.000 bayarkan dulu. Aku lagi apa? Sempak koyak. Naik mode sempak koyak kayak gini nih. Aku ngomong serius malah jualan cabai di sana. Iso, ayo dah. Oh, buang aja, kau pergi aja nih. Pergi aja udah ke neraka. Sabar. Capek orang. emosi sendiri juga kan. Itu dari tadi Mbak Natali sudah halus tadi itu sudah halus. Iya memang. Ya. Saya tahu lah gayanya Bang Zulkifli pasti awal itu halus, lembut, sampai yang nonton juga gergeten dengernya ya kan. Sampai Bang Zul tadi emosi ya. Ya udahlah. Yang saya emosi tadi itu Mbak Natali, dia paksakan nubuatan Yesus itu ada di perjanjian lama. Makanya tadi saya bawa bilangan 23 gitu. Dibantahnya, ya Allah, sudah lanjut aja lah.
Ada-ada aja memang Oten itu. Bukan katanya. Tapi nggak bisa bantah. Bukan. Ya, datanya Ya, mana? pasien Datanya yang yang kakak bawa berikutnya. tadi katanya. Ada aja. Oh iya, selanjutnya ya. Kalau begitu Mbak Natali, pasien yang berikutnya aja lah kalau gitu. Pasien yang selanjutnya nih siapa ini yang naik ya? Aku bentar lagi mau jemput anakku nih. Iya Bentar, aku sih. naikin siapa Ini ya? juga sudah jam Ini berapa? bentar nih. Ini kayaknya Kristen nih kayaknya ya. Oh Fernando, mantap ini. Ya, silakan Mbak Natali. Fernando, nanti dilanjut sama guru-guru yang lain aja ya. Aku mau jemput anakku dulu soalnya. Fernando? Iya, halo, selamat Iya, siang. halo. Siang. Agama Pak Kristen ya? Kristen dong. Iya, Bu, Kristen. Kristen dong. Bagus. Kakak yang cantik. Iya, silakan diskusi dengan siapa nih? Bang Zul atau mungkin Bang Dewa? Gak monitor. Iya, Suri. Boleh. Bang Zul, oke. Kan mau berdoa. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, Natalia Riani dan juga live diskusi tetap berlanjut. Ini saya nggak turun, hanya izin sejenak aja ya. Silakan dilanjut diskusinya dengan Bang Ini Zul. bukan debat kali ini diskusi. Kan? Iya, silakan dilanjut. Nah. Kalau debat itu tidak diperbolehkan kan? Siapa yang nggak bolehin? Udah, kita nggak debat, diskusi aja. Ini kok awal-awal naik udah ngajak saya debat gitu loh, katanya debat nggak boleh gitu. Siapa yang nggak bolehin? Siapa yang nggak bolehin? Siapa yang nggak bolehin? Bisa debat ya? Oh, kalau di Islam Bisa. bisa, ada aturannya. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, dengan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Di situ ada. Ya, tapi kalau Kristen nggak tahu ya, kalau Jadi- Kristen nggak boleh debat. Kalau berdebat tentang agama ini, Ibu. Lanjut Bang Zulkifli ya, aku mau jemput. Iya, baik. Bisa final. Iya, kita nggak berdebat leh, kita diskusi biasa aja lah. Yang penting abang jujur, itu aja deh. Itu aja. Yang sekalipun abang nggak bawa data nggak usah lah. Yang penting abang jujur aja dan memakai akal sehat. Itu aja lah bang. Iya. Makanya aku heran lihat saudara-saudaraku ya kan tentang suka berdebat ini. Jadi makanya Curhat ini ya Pak ya, Pak. Debat nggak boleh, mending curhat aja Pak ya. Lalu tidak akan final. Ya udah gue jujur dulu lah. Gue jujur dulu ya. Nanti naik lagi nanti. Setuju. Ya. Assalamualaikum. Lo kemana bang Dewa? Waalaikumsalam. Enggak, kita ini enggak mau nyalah-nyalahin. Yang penting abang diskusinya jujur dan yang kemudian pakai akal sehat abangku. Bukan Gitu gini, aja Bang. deh. Gini bang, kakak yang cantik. Tadi saya Loh, memang saya loh yang berbicara ini. tentang perdebatan abang-abang itu. Saya perhatikan bahwa kalian itu hanya mencari pembenaran gitu loh. Sementara kemungkin di dalam ajaran Islam pun atau ajaran Muhammad pun pasti tidak diperbolehkan juga untuk berdebat. Diperbolehkan, sudah dibilang tadi sama Mbak Natali dengan cara yang baik. Nah, Oke, ini nih jadi- sudah. Oke, coba saya coba buka dulu di apa ya di ini saya nggak tahu tentang Al-Quran. Nggak gimana usah ketemu dibuka tadi. abang, kita Coba dulu, diskusi saya mau ambil. aja. Ini loh bang. Gimana? Saya mau Abang, ini ini di hadis kata Muhammad ya, dengar dulu. Yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Udah. Iya, Nabi abang nggak menjamin tahu. rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Abang nggak tahu meskipun dia- asbabul wurud dari hadis Ya. itu kenapa? Abang tahu nggak asbabul wurudnya? Jadi gini bang. Kok jadi gini? Jadi kok aku tanya saya jadi secara gini? pribadi ya, saya secara pribadi memang tidak suka berdebat. Ya kan? Tapi Loh. dari tadi saya perhatikan. Ya kalau nggak suka ya Iya, turun agama aja lah Muslim ini bang. berdebat, ya, gitu. Ya kalau nggak suka turun Saya aja. hanya memberikan saran
Saya hanya berikan saran. Jadi Saran abang nggak kalau kita dipakai. berdebat tentang agama Apa ini, sih? kapanpun itu tidak akan habis-habisnya. Harus bang, berdebat rasa lintas hukum agama menyatakan itu harus. juga. Perdebatan lintas agama itu harus abangku. Intinya harus, karena kenapa bang? Supaya tidak ada pembodohan dalam hal akidah. Contoh, contoh, dengar sebentar, sabar. Contoh, kalau misalnya bang, kalau misalnya ada subhat yang dinisbatkan kepada Islam, kepada akidah-akidah Islam, penghinaan kepada Islam, apakah kami harus diam? Apakah kami harus, oh iya nggak apa-apa? Apakah kami harus seperti itu? Oh nggak boleh abangku. Zulkifli sendiri nggak mau, saya nggak mau. Artinya abangku, perang di sini adalah peran argumen. Perang dalam hal pemikiran. Pikiran yang dipertengkarkan abangku, bukan orangnya yang dipertengkarkan. Tapi Jadi bukan saya kira dalam ajaran Islam ini pun pasti Muhammad pun kan melarang. Tadi sudah saya bacakan kan di hadits itu kan, bahwa Muhammad itu membenci perdebatan. Dan di dalam Iya, perdebatan yang seperti apa dulu? Perdebatan yang Inilah seperti kan. apa dulu? Perdebatan yang seperti apa dulu abangku? Ya Allah ya Rabbi. Aduh, nih orang jangan fitnah-fitnah Nabi saya dong. Fitnah pakai tafsirin sendiri. Kalau dia bacot mintain datanya aja Bang Zul. Bu, Dia aja nggak tahu juga itu. kakak yang cantik. Saya bukan ini ya, saya bukan tahu tentang Al-Quran, cuman saya hanya melihat, membaca. Ya turun Ini aja tadi lah kalau coba gitu. nih, saya bacakan, Ya udah. saya Turun aja lah. baca ini di Al-Kabut 46 ya. Apa ala kabut? Apa sih? Oi, apa lagi nih ala kabut? Apa sih? Ala kabut. Saya tahunya ada ala bapak, ala anak, ala mak gitu. Ala kabut apa lagi ala kabut? Apa ini? Kabut. Iya, alan Kabut kabut, pula. bukan alan kabut. Bukan ala kabur, bukan alan kabut. Apa lagi kalang kabut? Bang, udahlah bang, gak usah banyak bacot bang. Abang, Iya. Markus 16:15, beritakan Injil ke seluruh makhluk. Udah beritakan ke ular kobra, ke buaya. Saya hanya memberikan masukan kepada kalian. Nggak usah, saya nggak butuh masukan dari kamu, nggak usah, saya nggak butuh masukan dari kafir. Kita di sini nggak butuh masukan dari para kafir, nggak perlu. Udah beritakan Injil ke seluruh makhluk, udah. Kami juga tidak butuh masukan daripada muslim gitu. Loh, saya nggak masih masukan, saya nanya, kamu udah belum beritakan Injil ke seluruh makhluk, ke ular kobra, ke buaya? Udah dapat berapa jemaat dari kaum monyet? Udah dapat berapa jemaat? Banyak. Sayang kali wajah cantikmu itu. Loh, saya nanya pakai data loh. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Udah kau beritakan ke siapa? Udah punya jemaat dari golongan mana aja? Udah berapa monyet jadi Kristen? Udah. Kuntilanak udah. Pohon pete, pohon toge, udah kau beritakan. Ilmu yang kamu Kecoa udah. Beritakan Injil ke segala makhluk, udah jadi dapat jemaat. Udah dapat jemaat dari monyet-monyet. Udah. Dari buaya? Udah belum? Seperti itu pelajaran Islam. Nggak laku. Beritakan Injil ke segala makhluk, ternyata makhluk sampai monyet-monyet pun macan-macan tutul. Nggak ada yang mau ikut. Kuntilanak nggak ada yang mau ikut. Nggak ada yang mau ikutan. Kecoa, nyamuk, lalat. Hah? Ulat, bekicot. Udah kau injili semua itu. Udah belum? Udah kau injili belum? Kok Islam seperti itu? Oh, Islam seperti itu? Itu bukan perintah dari Islam, bukan. Oh, jangan ngadi-ngadi dong. Bible-mu. Nih, melotot tuh, Markus 16:15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Udah, kau udah dapat jemaat dari makhluk mana aja? Kuntilanak, udah. Kuntilanak. Pocong? Udah. Kecoa? Udah. Babi mungkin babi. Udah.
Udah dapat. Sayangkali lah kecantikan Dibaptis nggak mereka? berkata seperti itu. Aduh. Aku nanya loh, dibaptis nggak mereka? Enggak. Jadi begini kakak yang cantik. Dibaptis nggak mereka? Apapun ilmu yang kau miliki. Dibaptis nggak tapi mereka? kalau kamu berpunya watak Karena seperti apa? itu, Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kau udah beritakan, ada yang ikut kau. Kau udah bikin ini gereja khusus makhluk-makhluk lain gitu. Mungkin udah. Kau baptisnya gimana? Kau baptis buaya. Udah. Baptis monyet. Udah. Tapi udah belum? bilang kamu agama Islam tapi tidak kau turuti ajaran Muhammad. Loh, turutilah. Sekarang kau kenapa kau nggak turuti ajaran Yesus? Nih, Yesus kau bilang nih, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk ini. Udah belum? Kau udah ikutin belum? Kalau saya ikutin, perintah Nabi saya ikutin. Nabi saya memerintahkan untuk sholat, saya ikutin.